mungkin analog ketika kita bicara tentang bangsa Indonesia adalah satu. Berbangsa satu, apakah satu itu satu nominal kuantum begini? Tentu tidak. Dia gabungan dari suku. Makanya kita kemarin begitu tren tentang paham monoteistik karena kait dengan ketuhanan sila, ketuhanan yang Maha Esa, kita ikut imut-imut bahwa Ekam, Ewa, Adwityam, Brahman. Tapi ekamnya Brahman itu bukan ekamnya tunggal sebagai personal, sebagai sifat maskulin. Maskulin dan feminim itu hadir nanti di wilayah Saguna Brahman, menjadi Dewa dan Dewi. Ya, jadi Esa ini netrum dia. Netral, tidak laki, tidak perempuan. Tapi benih maskulin dan feminim ada di situ. Karena dalam proses penciptaan, kita kembali pada doa kita di Bali ya, yang sangat bernuansa. Onggang Brahma Prajapati Sresta Swayam Buradam Guru Padma Yoni Catur Wakrem Brahma Sakalam Utyate. Brahma Prajapati Sresta Swayambu menciptakan sesuatu dari dalam dirinya. Analog kita apa mungkin untuk memudahkan. Ketika kita mengadakan anak kita bagi yang sudah berumah tangga, tentu kita tidak akan mencari bahan baku di luar diri kita. Ya kalaupun saru-saru pinjam jago lain itu urusannya. Ya. Artinya semua ada di dalam diri kita, ada 23 kromosom. Maka benih-benih yang ada dalam diri Tuhan itu dalam proses penciptaan inilah konsep maya. Maka dunia ini maya, inilah yang diajarkan oleh Sri Sangkaracarya yang dikatakan sebagai filsuf palsu. Karena bagaimana? Karena sampradaya memang saling berebut untuk memperoleh pengaruh dari pengikutnya. Nah, ini sudah hal yang sangat wajar. Bahkan semua agama pun seperti itu sekarang kan. Terutama di aliran sebelah hampir ada 77 itu aliran. Syukur di Indonesia masih akur ya. Pahamnya pasti satu. Ahlussunnah wal Jamaah dari Sunni. Yang lain pasti akan ditolak. Karena memang framework-nya kan berbeda. Maka di sini mulai framework kita berbeda ketika kita memasuki wilayah apa yang disebut dengan bagaimana kita memahami Tuhan itu. Jadi induktifnya seperti itu. Deduktifnya kita bingung. Bahkan dijelaskan di dalam Rigveda, saya coba kembali sitir kembali ayatnya ya. Di dalam Purusa Sukta, Purusa sebagai Tuhan tidak disebutkan Brahman, tidak disebutkan Krishna, tidak disebutkan Siwa. Apa dikatakan? Saharasa sirsa Purusa, sahasraksa, sahasrapat, sabumin wiswato, uritwati, atista dasangulam. Purusa itu berkepala 1000, bermata 1000, berkaki 1000, memenuhi dunia pada semua arah, mengisi angkasa, menyebar 10 jari. Jadi karena keluasan beliau tidak bisa digambarkan, ada dibuatkan personal. Bahkan di Gita pun mengajarkan seperti itu. Di antara naga aku adalah Taksakta, di antara gajah aku adalah Erawata. Ya. Di antara nyanyian, aku adalah Sawitri Gayatri. Ya, di antara yadnya aku adalah Hagnihotra. Ya, jadi itu sudah Sarwam Kalu Idam Brahman. Di situ dia menunjukkan bahwa sesungguhnya Wiswarupa Darsana Yoga, maka kita juga tidak boleh anti dengan Bhagavad Gita. Karena itu metode Sri Krishna mengajarkan kepada Arjuna yang dalam kondisi keraguan-raguan, Arjuna Wisada Yoga. Maka di situ diajarkan pelan-pelan, maka diajarkan dialektika tentang Samkhya. Itu diajarkan semua, akhirnya sampai puncaknya bahwa semuanya adalah Tuhan, Sarwam Kalu Idam Brahman. Ini juga yang diajarkan oleh Siwa. Ya. Saya coba terapkan apa yang saya gunakan barusan saya selesai mencaru karena Komang meminta saya berusaha hadir. Sebenarnya tadi saya lelah banget lagi nguput caru, saya diluklo ini. Nah, karena kita mencaru pasti akan saya mengatakan ada proses penyimpangan deviasi daripada spirit-spirit yang ada di bumi ini karena mengalami apa? Deviasi ini karena salah kelola dan sebagainya sehingga menjadi wajah dewani, menjadi demonik. Kita kembalikan siapa dewanya? Siwa bumi, siwa toyam, siwa teja, samirana, siwa kasai cutam, sada siwa namostute. Siwa ada di bumi, siwa ada di air, siwa ada di api, siwa ada di teja sinar, siwa ada di angin. Jadi beliau meresap, ini disebut dengan sarwa wiyapi wiyapake. Jadi ketika kita memuliakan alam, maka sesungguhnya kita memuja Tuhan. Ini sebenarnya terjadi di Bali dengan konsep Trita Karana ini.
Paham inilah kemudian yang bisa mengangkat, memuliakan apa yang disebut dengan paham-paham primitif antropologi. Apa yang disebut dengan animisme, dinamisme, totemisme, magisme, ancestor worship. Kalau dulu pemujaan leluhur hanya berhenti di yang atau pitara, diangkat melalui konsep penunggalan di moksa. Apa yang disebut dengan dewa pitara. Kalau dulu yang menjadi dewa yang. Karena sesungguhnya Atman itu adalah Tuhan itu sendiri. Candogya Upanishad jelas mengatakan Tatwam Asi. Esa Mahatma Antar Daya. Makanya saya sering buat job, siapakah Atman hidup? Masih saya tanya, Brahman yang terpenjara, saya bilang. Sekarang bagaimana Brahman supaya tidak jadi Atman? Saya katakan, jangankan jadi Atman, jadi Narayana pun bisa, saya bilang. Ubah diri kita menjadi istana badan ini, maka Atman menjadi Narayana. Ketika badan jadi penjara, maka Atman menjadi narapidana, saya bilang begitu. Maka jelas teksnya Dehi Dewalaya Prokta Sajiwa Kewala Siwa. Badan ini adalah istana Tuhan. Jiwa itu, siwa itu sendiri. Maka tugas beragama kita adalah ngelakon ini bagaimana Atman menjadi Brahman. Nah ini yang penting. Jadi agama-agama deduktif ini yang bersifat vertikal ke bawah disebut dengan top down, ini memang karakteristik teologi. Mereka tidak mau menerima pencarian itu. Maka pencarian inilah disebut dengan dunia filsafat, filsafat dengan dunia tatwa. Ini penting menjadi induktif dia. Nah, oleh sebab itu, kita kembali pada tadi. Jadi Tuhan yang memang nirguna ini dalam kepentingan Jnana, ya, dalam kepentingan Jnana, dia harus dibahasakan. Bahkan dia dioperasionalkan. Maka saya katakan melihat agama jangan hanya dimensi substansi isi. Mari kita melihat agama dari dimensi fungsi. Dan ujung terakhirlah dimensi pemahardikaan diri. Kalau kita hanya melihat agama dimensi substansi, kalau kita sudah memuja ini selesai, kalau kita sudah beriadnya ini selesai. Tapi dimensi fungsi, sejauh mana peran substansi itu membawa kita pada perubahan yang disebut dengan move on ini. Ini agama dalam geraknya. Maka ketika kita beragama sudah melakukan itu dan tidak terjadi perubahan ke dalam diri kita, transformasi diri. Nah, mahasiswa saya ini mungkin ada mahasiswa saya yang juga ikut dari Sulawesi ini. Ya, saya bilang luas bojog teka lutung kita beragama. Hanya beda nama, ya, tapi binatangnya sama. Atau dirubah aja, luas bojog teka mangke kan gitu ya. Kalau luas bojog teka gorila tambah besar, tambah si panse, luas bojog teka kingkong, jenang ne patuh, kalau gede-gede ngunyang boreh gitu. Makanya ketika kita jadi move on itu kita harus membangun nilai. Apa disebut dengan value contract. Sehingga kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Memang ini terjadi seperti itu. Maka di luar keyakinan tidak ada kebenaran. Padahal Weda kan jelas ye yatamam prapadiante. Maka sekarang adjustment sekarang ini penting. Makanya ketika Tuhan itu hadir meresapi semua alam semesta ini, inilah dia mengangkat kearifan lokal. Ya. Jadi Siwa Siddhanta itu jalan tengah mengangkat kearifan lokal dalam bentuk ide meraga wiyapi wiyapake. Ya. Jadi wiyapi wiyapake inilah sebenarnya bagaimana dia meresap, dia tidak menjadi personal tunggal yang bersangat hegemoni. Dia ada di mana-mana. Maka ketika orang memuja di Pematang, di Pengalapan, mungkin dewanya sawah banyak itu. Ada Seri, ada Betari Umo. Di Pengalapan ini saya ditanya. Akhirnya ibu-ibu yang rajin sembahyang, satu betara sirejo melingih driki, sadik saya ceramahkan itu. Ya. Sirejo melingih driki, salahkah itu? Tidak, karena betara tidak punya akte kelahiran kok, saya bilang. Ya, tapi jangan ini disalahkan. Maka dalam konsep beragama kita pun, saya tanya, Dewa Siro melingih dijoidok itu dia. Saya bilang, Dewa mana? Saya bilang, made in Wede, made in Purane, atau made in Nusantara, and made in Iba-Iba, saya bilang begitu. Ini
Maka kalau kita kembali semua pada acuan yang bersifat deduktif, Ratu Gede mecaling, tidak akan ada Ratu Ayu Manik meketel, tidak akan ada Ratu Ayu Manik megemal, tidak ada Ratu Ayu mecongol, tidak akan ada. Maka tugas kita sekarang inilah mengayomi ini. Agama Hindu hadir untuk memuliakan. Nah, silakan Rai Niki. Kebetulan ada yang datang, Niki rekan saya Sulingeh juga. Ya. Jadi Niki, silakan Rai duduk di sini. Biar kita bisa sama-sama Niki kebetulan Sum Jakarta. Oke, jadi Niki, maka dari itu Tuhan yang berada di angan-angan kalau tadi di wilayah spirit yang bersifat nirguna karena spirit itu memang tidak bisa diukur, menjadi paramasiwa lah dia atau bersifat niskala, diturunkan dia menjadi dunia ide. Ada dunia di wilayah spirit, ketuhanan kita ada di wilayah psikis. Nah, ketika inilah Siwa Siddhanta di Bali memberikan nama, karena kita berkolaborasi dengan tantrik, di mana tantrik itu infrastruktur menjadi penting yang disebut dengan sarana, mulailah kita yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, kala. Kita mulai dia, oh dewa di timur namanya Iswara, aksaranya Sang, tebasannya begini, oh dibuatkan seperti itu dia konsep mandala. Sekan ada betara ada di dalam pikiran gitu. Sekan alih kangin, sing ada batas kangin nih. Tapi dibuatkan di Bali Padma Buana, oh di Lempuyang sama di timurnya. Berarti jawaban kita di Lombok enggak dong ada Iswara. Kan gitu jadinya. Bagaimana kalau di Lombok Iswaranya? Berarti di Lempuyang di barat jadi Mahadewa kah dia? Maka kita konsep mandala. Ya, mandala itu ada akses mundi yang harus dibangun, power. Nih, poros ini. Ini penting. Maka agama kita menjadi ribet. Kemudian dia masuk yantra, simbol, mandala, masuk wilayah. Di Bali punya Karang Sikut Sata, Asta Kosala, Kosalya, Asta Bumi. Hitungannya tidak pakai meter, tapi pakai depo. Maka saya sering bilang orang di Bali, demi menunjang prepesi dan prepilis, ngaben, akhirnya ngaben pakai Asta Bumi, saya bilang. Tapi ini kayak adepo, gitu ya. Bahkan ngaben ulian tuare gitu dia, tuare gitu, bukan tuare miskin, tapi dua ngare nih. Ya itu. Jadi niki ya. Buat mandala. Setelah mandala ada aksara, ada mudra, ada kala dewasa jelas, ada ukuriki di mana tempat tinggalnya. Karena sekarang di kota ini tentu menjadi tantangan bagaimana dengan semut sidulur. Makanya kemarin saya masih ingat pertanyaan Pak Bantas pas ngaben isi katanya semut sidulur gitu. Bagaimana ada di sini? Nah, mari kita bicarakan karena ketika dia masuk ke wilayah sarana infrastruktur, dia mewujud sebagai adikara, Tuhan yang dipuja sebagai Istadewata yang bersifat nutana, dia kenyal sekali dengan ruang dan waktu. Kenyal sekali, dia menjadi elastis saja. Maka saya katakan ada relatif di wilayah absolut, ada yang absolut di wilayah relatif. Tapi semua yang relatif kita absolutkan bahaya kita. Pakaiannya arus seperti ini, misalnya mohon maaf ini. Ya. Berarti kita tidak merdeka dalam berbusana. Maka saya sebagai Sulingeh Bali, yang dari paham Siwa Siddhanta, kebetulan rambut saya masih ada, saya harus pakai perucut. Dengan Amarian saya bangga ke sana kemari. Bahkan satu ketika saya ada di Makassar, tanggal 8 saya ke Sulawesi Barat. Saya ditanya, mau kemana Nyong? Digitukan saya. Coba Sulingeh Nyong yang ini. Karena ini adalah awese kita. Kala waktu, semut sidulur dan sebagainya, penanggal ini jangan dikatakan tidak ada relasinya. Ini geotisanya Hindu kita. Nah, ilmu perbintangan kita. Tapi bagaimana merangkai, merenda dialektika ini yang penting. Maka disinilah niskala sakala. Jadilah dia para dewa yang sesungguhnya akan hilang karena dunia pikiran itu adalah dunia relatif. Bahkan saya kebetulan anak saya juga dosen di AD, saya sering berdebat, saya sering didebat. Wahyu Tuhan pun sebenarnya tidak absolut, tidak. Kenapa dia bilang begitu? Karena itu ucapan wahyu. Kalau bicara wahyu adalah sabda. Sabda itu bagian dari Panca Mahabhuta. Pertiwi, apa, tejo, bayu, akasa. Akasa itu sabda. Berarti tidak kekal. Oke, materialnya tidak kekal, tapi spiritnya kekal. Saya jawab demikian. Niki. Nah, oleh sebab itu inilah Siwa Siddhanta kita di level kedua. Dan ini menjadi varian yang sangat banyak.
Ya disinilah Wisnu Sahasranam, Siwa Sahasranama. Ini banyak masuk. Tapi yang jelas, siapa dia di Sadasiwa? Mari kita coba doa yang juga biasa diucapkan di India. Tapi di India dipengal. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Itu India tuh. Di Bali ada puja begini. Om Namah Shivaya, Sarvaya Dewa Dewaya We Namah Rudraya Bhwanesaya Siwa Rupaya We Namah. Nama Siwaya, hormat saya kepada Siwa. Sarwaya Dewa Dewa, beliaulah mewujud dalam bentuk semua sarwa dewata. Jadi ketika Siwa adalah tunggal sebagai ordinat, ketika Sarwaya Dewa Dewa menjadi subordinat. Rudraya Bhwanesaya, dia penguasa alam semesta disebut Rudra. Siwa Rupaya We Namah, itulah rupa Siwa itu sebenarnya. Terus yang mana itu? Tuam Siwa Tuam Maha Dewa Keswara Parameswara. Ini diuraikan Siwa dengan nama ini, nama ini, nama ini. Siapa beliau? Tuhan yang satu. Bahkan Wisnu pun ada di situ. Maka kemarin ketika rame, tempel atau pura untuk sahabat sebut Batara Krishna, apa lupa saya jadi sering ini. Adalah desa pusah dalam. Ya. Kalau dia menjadi subordinat Siwa, jelas dia pusah. Karena dijelaskan Utpeti Sira Siwa ngaran Brahma, jelas di desa. Setiti Sira Siwa ngaran Wisnu, jelas di pusah. Pralina Sira Siwa ngaran Ruda, jelas di dalam. Tapi saya katakan ada pujian untuk Wisnu. Namaste Begawan Wisnu. Namaste Begawan Hare. Namaste Begawan Kresna, Sarwa Raksa Namostute. Ini Wisnu Setawa yang ada di wilayah subordinat Siwa. Maka saya mengatakan sangat bijak sekali Empu Kuturan karena melalui konsep Sadasiwanya, Tuhan-Tuhan yang lain, nama-nama yang lain adalah manifest beliau. Disesuaikan dengan fungsi. Jadi Sadasiwa tidak diciptakan dari Paramasiwa, mengalami proses emanasi. Jadi berbeda dengan paham yang lain bahwa ini diciptakan oleh ini. Sebenarnya dalam konsep apa yang disebut dengan Mayawadi, ada konsep Wiwartawada, itu tidak pernah ada penciptaan. Ini semu kalau kembali Sri Sangkaracarya. Ini permainan. Saya berikan satu contoh. Ketika Tuhan kita anggap sebuah lautan yang tenang. Tapi ketika dia berkria menjadi Sadasiwa, menjadi gelombang-gelombang terempas kepada menjadi ombak. Ombak menghasilkan buih. Pertanyaan saya, apa bahan baku buih? Pasti air laut. Tapi bolehkah buih menyatakan dirinya lautan? Tentu tidak. Tapi semua bahan bakunya dari situ. Maka buih itu tidak kekal. Tapi di semeton sebelah, kekal dia. Sebagai prakrti yang kekal. Maka bagi kita kerusakan badan tidaklah masalah. Dimakan harimau pun tidak. Karena di akhir zaman badan ini tidak dibangkitkan. Karena dia memang tidak kekal. Bahkan semakin cepat dikembalikan ketika meninggal semakin bagus. Kenapa? Energi negatif yang ada pada tubuh ini tidak mengungkung. Spirit-spirit itu mengalami proses liberation. Maka dijelaskan dalam teks di Bali sangat bijak sekali. Kewalau wangi mati benar, ayo pinam gesanga juga. Permangke ya diastu tanpa bias swasti ring yang ageni. Ya, swasti sunya, swasti geni, swasti bambang. Tapi karena ngaben itu ngabehin, ya udah nunggu waktu. Ya, saya tidak jadi masalah juga. Tapi yang jadi masalah kan bagi yang miskin ikut besar-besaran juga ngabennya ini. Ini jadi masalah yang krusial. Makanya kita sudah diberikan opsi. Nah, selanjutnya itu di niskala-skala. Niskala-skala ini dijadikan ista dewata. Ya. Orang tidak akan menempatkan Paramasiwa sebagai ista dewata karena Tuhan tidak berpribadi. Nirwikara, nirawarana. Ibaratkan listrik di alam semesta deh saya katakan. Listrik alam semesta tidak bisa digunakan nyolok mana sih stop kontak agar bisa lampu TL kita nyala. Dia diturunkan dia bahwa potensi kinetik gerak ya kemudian fosil mengandung listrik untuk memutar jadi turbin jadi pembangkit ya PLTD itulah Sadasiwanya.
Ya. Jadi itulah kita di konsep Sadasiwa itu kita kemana? Oh, saya di Bali kita ngambil di Python, kita ngambil di Sangaran, kita ngambil di Pomaron. Jelas alurannya, salurannya. Ya, kita bawa ke rumah, gardunya jelas, transmisi jadi mana. Maka oleh situ ketika dia turun kembali, diskalakan dia, dibawa ke Karang Pauman, dibawa ke Desa Pekraman, jadilah dia Kayangan 3. Kayangan 3 ini apa? Trapo-trapo untuk membesarkan dan menyampaikan semua kita ini. Karena dalam proses perjalanan dia bias. Ada kehilangan energinya. Ini yang penting. Maka itu pemujaan leluhur kita ditempatkan di kemulan ini. Disinilah dia bersatu. Jadi moksanya itu di kemulan moksanya. Jadi inilah peran, inilah dewa disebut dengan Sakala. Yang disebut dengan Mahesa Tatwa. Sakala atasnya, Sakala Niskala, yang di atas Niskala. Sakala inilah Tuhan bagi setiap kehidupan ini. Karena dia berbadan fisikal. Apapun kegiatan kita berupacara, kalau mengupacara benar, pasti nunasita ring betari yang guru. Tak bisa tidak nih, kematian juga betari yang guru. Kayangan 3 dewanya yang dipuja. Tapi karena eksklusif kewangsaan bermain di Bali, akhirnya kemulan A dan B menjadi berbeda. Padahal ajarannya sangat egaliter untuk menunggalkan itu. Menjadi resepsi dia. Oh ini sorohnya tegah betari yang gurunya gitu loh. Menurut saya kalau pelinggihnya tinggi ya lebih tinggi betari yang gurunya kan gitu ya. Ini masalahnya. Maka itu ideologi kita menjadi dikohersi oleh kewangsaan kita. Ini dia. Ini terjadi. Padahal kalau kita bicara agama, lepaskan itu dulu. Mari kita bicara masalah ideologi agama. Nah, karena egaliternya ada di sini. Nah, maka dengan demikian di Sakala inilah dia. Di mana dia? Kan sekarang Siwo Bumi, Siwo Toyam, Siwo Tejo, Samirana. Ketika dia di bumi, dibuatkan dia mitos. Oh, tanah ini kurang vitamin gitu. Masuk petara, dadi Anantobogo turun, seret. Disimpan di Padmasana. Anantobogo yang sebelah kanan dari kita, kiri dari Pelinggih. Air kena polusi, masuk lagi. Jadi Basuki. Ya, api mahma menghidupkan ini kehidupan. Kalau tidak ada api, bayangin tuh. Api mahma jadi bedawang nala. Kita aja punya bedawang nala juga ini. Kaki kanan, kaki kiri lah Anantobogo Wasuki. Bedawang nala kita, mohon maaf, maskulin kita itulah dia penis, itu tengok bedawang nala itu. Ya. Kalau apinya sudah bagus disisikan lumayan, maka hati-hati pegang sisikan. Saya sering bilang begitu, nanti ampernya menek. Mohon maaf ini. Ya ini penting ini. Maka ketika Ngalir Tirta Kamandalu Bedawang mau putar, itu kan Purusa Perdana yang ketemu itu. Gunung simbol Purusa, Perdananya adalah lautan. Maka tidak akan mungkin ada Tirta Amerta tanpa pertemuan Purusa Perdana. Bahasa asal-asalnya Tirta Kamandalu, kamu itu nafsu, dalu itu wengi loh malam mas gitulah. Ya Tirta Kamandalu, tapi Kamandalunya adalah Tirta Mahamerta dari Ida Sangyang Widi. Peragan Purusa Perdana ini harus ditemukan. Jadi konsep kita betul-betul dia bukan binary oposisi, tapi biner saja, dua saling melengkapi. Maka saya tidak setuju mengatakan bahwa Ruo Bineda itu jele dan melah itu sebagai satu yang bertolak belakang. Kenapa dia jadi melah jelek? Karena konsep pembiasan. Karena dia tidak memahami kelengkap sama dengan kanan kiri ini. Ruo Bineda ini binary, bukan oposisi dia. Dua saling melengkapi, posisi biner. Nah, maka dengan demikian di skala inilah dia zat-zat yang masuk di alam semesta ini yang kita sebut di dalam agama antropologi ini sebagai kekuatan mana, intisari daripada magi. Inilah kita muliakan menjadi ide betara dan memang dipentingkan konsep pasupati. Di mana ada magi banyak? Jelas di kuburan. Maka kita di Bali kalau kita ngereng-ngerang bawa ke kuburan. Kita akan menarik Stonian power, energi magi ini. Ya, karena bagaimanapun strong ini menjadi penting. Terutama ketika kita memahami kolaborasi antara Siwa dan Tantra. Nah oleh sebab itu saudara sekalian, disinilah kemudian kita banyak mendapat cercaan. Ya. Jadi dunia rohani yang kekal abadi, tempat tinggal asli jiwa dan penuh dengan alam, ini masih terwujud dia di alam sana. Versi lain, berarti sama dengan monoteistik, Abrahamik. Kalau kita
Tanka geraiti dinding manah muang indria. Makanya saya kebetulan seorang praktisi, ketika saya coba memberikan apa yang disebut dengan puja pekirim, yang disebut dengan pamuntul marga, ya, maka swarga bukanlah tujuan, swarga justru menjadi antara. Mari coba kita uraikan. Swargan tupitaro dewa, swargan tupitaro ganem. Terakhir, masuk lagi. Moksan tupitaro dewa. Malah kita tidak masuk ke moksa lagi. Sunyan tupitaro dewa. Jadi sunyan itu kesunyataan. Without matter, without mind. Maka saya sering ditanya oleh mahasiswa saya, Pak, bagaimana sih sebenarnya moksa itu? Bagaimana sih samadhi itu? Kalau kita bicara samadhi, jelas dikatakan oleh Yoga Sutra Patanjali, cita werti niroda. Terhentinya gerak pikiran tanpa definisi apapun dia. Saya katakan, bagaimana suasananya Pak? Boleh gak analog? Oke, saya analogkan. Ketika kita tidur tanpa mimpi, apa yang kurasakan? Tidak ada apa-apa Pak. Itulah sebenarnya. Inilah disebut dengan sunya atau niskala ini para mahasiswa yang tertinggi. Kalau masih, karena saya sebagai seorang praktisi, dan kebetulan, mohon maaf ini, saya sudah menjadi nabe walaupun usia saya ya baru hipersek lah sedikit itu. Hipersekat gitu ya. Lewat. Ketika proses sedaraga itu amati raga, anak saya gulung dengan cerita pengentas, banyak sekali pengalaman denabe tiang manggih sinar, ide nabe tiang naik kereta gitu, tiang manggih di neraka seperti ini gitu. Berarti konen bersih nak tahu kita. Kapan nak tidak merasakan apa-apa dan nyaman sekali baru bangun abe sedaraga, itu baru yang benar saya bilang. Ini mesti harus dikondisikan. Berarti Anda masih membawa memori Anda tentang tidur. Baik memori kelahiran ini, memori masa lampau. Kita belum bebas. Apalagi nyelag betaranya itu gitu. Nyelag menjadi personal gitu kan bahaya sekali kita ini menyembah ini. Tapi kenyataannya kita juga di Bali seperti itu ada apa semacam distorsi, ada reduksinisasi, deviasi. Karena memang agama kita lebih banyak tantrik, ketika orang tangkil ke pura dalam, dia tidak memuja siwa di situ sebagai siwa rudra, justru memuja barongketnya. Ini masalah juga ini. Rangnonya yang dipuja. Padahal itu adalah pelawatan, mayanya, bayang-bayangnya. Memang disebutkan dalam barong suari. Maka saya sering bilang, kalau memang kuat pelihara barong, ayo saya bilang. Lihat lontar barong suari, ring desa wenang nangunakan barong macan, ring pusah wenang nangunakan barong bangkal, ring dalam barong ket, medaging, rangda, sarang rarung. Inilah kelengkapannya. Maring sasih kenem, temua kenem, maring petluan, apa supati, pinaka penyengkering, desa pekraman. Jelas itu dalam teks. Maka dengan demikian saudara, maka kehadiran Hindu di wilayah Sakala menjadi atman spirit persiwit seponel inilah yang memberikan kemuliaan bagi kepercayaan-kepercayaan lokal. Maka framework-nya jelas. Software-nya jelas, Siwa Siddhanta gayut dengan apa kondisi kita di Nusantara ini. Hanya permasalahannya, ini kembali, kita sedikit dengan teori kritis tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Ketika seorang menjadi tokoh agama, dia otomatis memiliki kepemilikan modal simbolik. Dalam teori Bourdieu, generatif, memang pemilik modal memang tidak rela modalnya berbagi. Apalagi menggunakan koersi negara untuk mendiskriminasi. Ya. Maka akhirnya agama wajah menjadi bias. Bagaimana nilai-nilai yang universal ini menjadi bias karena kepentingan ideologi. Apakah eksklusivisme dan sebagainya. Apalagi dijadikan untuk mereproduksi identitas. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, saya tegas mengatakan bahwa di Bali kita tidak melakukan gerakan abal-abal. Kalau kita bicara segi ajarannya. Masalah praktiknya bisa saja terjadi penyimpangan. Maka itu ketika kita beragama, kita harus berpraktik. Kita harus melembagakan. Maka proses melembagakan pertama, mari kita beragama melalui pengetahuan agama. Dulu. Mari kita beragama melalui pengetahuan agama. Jangan berhenti di pengetahuan agama saja. Harus beragama. Tapi beragama tanpa pengetahuan agama tersesat.
Ya. Tahu tentang agama tapi tidak beragama, mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dengan ahimsa, cinta kasih. Ya, teori ahimsa sudah luar biasa, tapi menjelek-jelekkan yang lain apa tidak ahimsa? Ya. Maka kalau kita baca buku ini terus terang saja nih. Nanti nih. Silakan saya tunjukkan ini. Ya. Tapi kita tidak boleh bias. Bias kognitif. Justru dengan kita dihujat, kita menjadi besar. Tugas kita sekarang, saya tidak masuk ke ranah yudisial, yuridis, milik negara. Nah, apakah kita akan menggunakan koersi negara terhadap agama, atau agama yang mengkoersi negara? Ya, bahkan kadang-kadang bisa terjadi perselingkuhan antara agama dan negara gitu nih. Itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di kita. Ya, bukan terjadi di kita. Kita tentu masih ingat riwayat Timur Tengah, Saudi Arabia, ya, Ibnu Saud dan Abu Wahab membentuk negara Saudi Arabia. Kita melihat Vatikan, kita melihat di Iran dan sebagainya. Dan sekarang ada keinginan untuk itu di bangsa kita ini. Maka mulai ada pergeseran kohersi agama terhadap negara. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kita bicara masalah jalan bebas, sederhana. Itu bisa jadi wilayah India. Kita di situ sekuler. Kita ini negara berketuhanan yang Maha Esa. Ini yang penting dijaga satu sama lain. Nah, hanya ketika karakter kita di agama Purana, memang kesan-kesan modernisasi, melihat agama dari segi apa yang disebut dengan prima, apa yang disebut dengan kausa efisien, kurang karena dianggap pemborosan. Saya yakin kok itu. Apalagi mereka adalah orang-orang urban dan orang-orang migran. Artinya mereka tercabut daripada akar budaya ini. Namun demikian kita harus juga memberikan ruang pada mereka. Ya. Karena ini heterogenitas, ini terutama daerah perkotaan dan sebagainya, urbannya banyak. Nah, akibatnya mereka butuh satu pegangan di wilayah industri, logikanisasi di wilayah agama. Maka disinilah pentingnya, Hindu itu sudah memberikan kita tawaran yang luar biasa, mau beragama magis, ngai sesabukan, lihat tantri itu. Primitive religion masuknya. Dotken agama satwa, arkais religion aleh. Ya story religion. Dot berupa kara, arkais religion cari agama kuno, betara nih gini tedon riki, ide betara moko nih, bantan kene, betara niki kunjungan satu sama lain dia menjenukan betara nih. Dot ingin kita beragama rasional, kita masuk ke darsana. Ya, kalau cerita tadi Purana, kita masuk ke agama filosofi spiritual, kita masuk ke agama Upanishad. Ini selalu ada dalam setiap gerak. Kita tidak bisa samakan. Murid TK butuh instrumen untuk menjelaskan yang bersifat abstrak. Tidak mungkin kita salahkan itu. Anak-anak TK. Karena kita tidak tetap berada pada satu generasi yang sama selamanya. Akan ada alih generasi. Maka tugas kita mengedukasi ini penting. Mungkin ini sebuah pendapat saya, mudah-mudahan nanti ditentang. Setelah saya lihat tag itu, di mana sih sebenarnya upacara Agnihotra itu dimasukkan di lontar di Bali? Ternyata setelah saya coba buka, ternyata lontar yang membuat tentang Agnihotra itu ada di tag Tatwa. Tag Tatwa itulah ajaran esoterik, sama dengan Upanishad. Ajaran ke dalam, bagaimana mungkin dia beriatnya? Dia berada di hutan, di pertapaan sekalian buat api unggun, di situ pemujaannya itu iatnya bagi seorang pendeta Brahmana, karena dia sudah tidak menghasilkan ragi. Tapi bagi seorang Griastin, saya sering bilang, iatnya itu adalah pajak. Apa yang kau masukkan, begitu pula yang kau keluarkan, walaupun bentuknya berbeda, tapi tetap kembalikan pada Iksa Sakti Desa Kala Tatwa. Tuhan aja menciptakan kita di terakhir dengan material, masa kita tidak mengembalikan dengan material? Dengan apa kita datang, dengan itu pula kita pulang. Pulang kita pertama badannya dibakar jadi pengabenan. Fisikisnya disucikan jadi nyekah. Atmannya ditunggalkan jadi ngungang deweyang. Ini kan sudah betul-betul tatanan yang luar biasa. Kita punya formulasi terjelas di Bali. Maka saya dengar sampai nguwuk sangah dan sebagainya. Ini ajarannya yang sesat, apa orangnya yang tidak ngerti beragama? Ngerti kita. Berarti kita mengingkari, pada Weda jelas mengatakan Pitri Dewa Bawo, Matri Dewa Bawo, Acarya Dewa Bawo.
Bahkan Weda dalam mantra Subacita, Tuamewa mata capita, Tuamewa ya Tuhan kau adalah ayah dan ibu kami. Maka saya pernah ditanya oleh seorang Prof. Suparto, mohon maaf nih, Profesor kuliah S3, saya kebetulan ya sebagai pengampunya. Tuhan siapa sih yang kita puja dari Hindu? Saya bilang. Saya nyanyi. Ya mungkin keindahan-indiaan mantra Subacita, Tuamewa mata capita, Tuamewa Tuhan kau adalah ayah dan ibu kami. Ayah dan ibu siapa? Ratu Betara Pragan Perusa Perdana, Bapa Akasa, Ibu Pertiwi. Maka di Bali menjadi Sang Yang Widi Wase. Widi pinaka Bapa, tempat kita bergantung. Wase sebagai ibu, tempat kita berpijak. Malah belakangan muncul bahwa Widi Wase itu klaim oleh semeton Kristen katanya. Itu bahasa mana itu saya bilang. Nih. Tuamewa mata capita, Tuamewa bandus casaka, Tuamewa. Ya Tuhan kau adalah bandu keluarga. Saka sahabat. Betara aja angon timpal niki kemumai aja angon sesikapan betara. Angon mitro betara, maka ajaran kanepat dimuliakan kita bicara nih. Adi-adi betara Wisnu sampai bisa begitu nih. Kalau sudah ngeransuk yang sastra, adi-adi betara Brahma, tulungin beli, berarti belinya betara siapa ya gitu ya. Ini dia. Tuame Bandus, Tuamewa Widya Drawinam, Tuamewa. Ya Tuhan, kau adalah sebagai pencerahan. Widya pencerahan. Ya, pencerahan yang hadir sebagai pengetahuan. Tuamewa Sarwa Mama Dewa-dewa. Ya Tuhan ini semuanya. Sarwa Dewa, Sarwa Mama Dewa-dewa. Jadi dengan demikian saudara, maka ideologi kita di Bali berpusat pada 3 lokus. Theosentris, the other role, beyond belief, yang bersifat transenden, tidak akan dijangkau oleh alam pikiran. Kemudian kosmosentris pada alam semesta. Ya. Hidup berdangin, hidup berdauh, hidup berdajal. Dan yang paling esoterik yang harus dilaksanakan adalah theoanthroposentris alias anthroposentris. Tuhan berpusat pada diri kita. Maka dengan demikian jalinlah hubungan ini satu sama lain. Sehingga dengan demikian kita menjalin keharmonisan. Maka ritual di Bali kepada alam yang disebut Wana Kerti, Samudra Kerti, Jagat Kerti itu penting. Karena ketika kita membangun konstelasi pikiran yang positif, alam akan memancarkan yang positif. Maka saya yakin sekali COVID, Corona ini muncul karena pikiran manusia lagi keruh ini menjelekkan satu sama lain. Maka dikeluarkan penyakit yang tidak jelas nih, sumbernya dari mana. Kita kena virus ini semua. Karena jelas Candogya Upanishad mengatakan, Mano mulam idam jagat, dunia ini akan memancarkan apa yang kita pancarkan, memantulkan apa yang kita pancarkan. Maka itu mari kita berpikir positif, saudara. Ya. Jadi inilah sebenarnya teologi kita. Saya tidak masuk ke teologi-teologi yang lain, begitu hanya sekedar nyerempet sedikit. Maka kalau ingin tahu memang ahlinya di sebelah dan sebagainya atau di kelompok lain. Karena saya tidak wajar menjustifikasi, karena saya tidak membandingkan. Tapi kita coba menyandingkan, kemudian menjelaskan apa teologi kita sehingga kita jadi kuat. Namun tetap humanisme itu tetap kita kedepankan. Karena siwa ada dalam diri kita sebagai siwa atma. Ya. Bahkan itu adalah ada Bhagavad Gita. Aham atma sarwa buta. Ya bahwa sesungguhnya akulah atman yang ada pada diri setiap buta. Makanya Adwesta sarwa butana metri karuna caiwa nirmamo nirhamkara sama suka duka kesami. Jadi kita tak boleh membenci satu sama lain. Maka dengan demikian personality kita kembalikan pada cinta kasih. Kemudian ini kalau dia sebagai sebuah ajaran, apakah menggunakan koersi negara? Tapi yang jelas katanya koersi negara itu ada persekongkalan antara pemilik modal mayoritas dengan politik. Dia akan bisa memenangkan kontestasi untuk mengalahkan yang memang tidak berkontestasi dengan politik. Ini mohon maaf ini. Ini wacana-wacana yang saya temukan dalam Rodney Stark. Ya, maka sekarang bagaimana agama harus juga menghadirkan pencerahan enlightenment itu. Saya kira demikian, Komang. Udah banyak nih, kisah serak banget. Nanti kita dengar juga dari pemaparan, tapi tidak terpapar COVID ya. Kayak penjelasan dari narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih.
Nah, sebelum Dharmatula, saya akhiri session ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Oke, kita aplaus teman-teman baik yang ada di ruang Zoom ini, hanya 100 orang, sudah berbagai dari berbagai daerah ini, dan penonton live di Facebook saya ada 190 orang. Cukup banyak, dan saya lihat di chat positif sekali. Suksma ide Empu atas pencerahannya tidak berat, tapi implementatif sekali buat kita. Kembali, sebelum nanti kita ngobrol, itu tadi kita sudah belajar banyak hal. Saya tentu tidak untuk mengulang kembali, itu adalah hal-hal yang sudah kita pelajari. Saat ini, saya mohon maaf sekali lagi bahwa ide Empu Premananda, beliau ada dalam perjalanan ke Yate. Beliau janji tadi seandainya bisa bergabung, bisa bergabung. Namun kalau tidak, lanjutkan saja Komang, pesannya begitu. Lunas Sinampura dengan teman-teman. Komang Priambada yang menyapa semua teman Hindu di seluruh Nusantara dimanapun berada. Kelanjutannya sekarang adalah tanpa membuat ini Bali sentris, kita akan mengundang. Ini pelajaran untuk semua Hindu di Nusantara. Mengundang ide Panglingsir Agung Putra Sukahet selaku Majelis Desa Adat yang menggawangi adat tertinggi kita untuk berbagi bagaimana teologi yang tadi dijelaskan itu ataupun ya teologi Hindu diterapkan. Ide Panglingsir Ledang nggih berbagi dengan kita dari sudut niki nggih suksma ide nggih lurus. Nggih suksma Komang Priambada. Om Swastiastu, Om Awigana-mastu, Namo Sidam, Majang ide Empu, Caryananda, ya, taler, Pak Dirjen, taler, tapi pun dados sebut Pak Dirjen, Profesor, ya, Rakus Wardana, Bagus Rakus Wardana, semeton sareng sami di sejebak Nusantara puniki yang banget saya cintai, ya, saya banggakan. Dumugi sami pada kenak rahayu. Nah, Titiang, saya tadi sudah mendengarkan bagus sekali pemaparan mengenai masalah dasar-dasar tatwa dari ide Empu Acaryananda, ya, dan itu 99% benar. Nah, itulah. Ya, saya tidak berani bilang 100% ya, itu nanti ide Sang Yang Widi. 99% benar. Dan itulah yang menjadi dasar ya dari Hindu Bali ya. Saya konsekuen menyebut Hindu Bali. Ya, Hindu Bali. Hindu Bali itu bukanlah Hindu yang ada di Bali. Hindu Bali itu adalah konsep religi. Dimanapun Hindu seperti ini dilaksanakan, ya, apakah mungkin apa di luar negeri juga ada, di Belgia ada, di seluruh Nusantara ada, Jakarta di mana-mana ada, dan biasanya di mana ada orang-orang Bali atau yang lain juga yang sudah menganut sistem religi kita seperti yang disampaikan oleh ide Empu Acaryananda, itulah Hindu Bali. Saya hanya ingin merenung dengan menambahkan saja sekarang setelah praktek daripada Hindu yang seperti yang dasar tatwanya tadi yang dipaparkan. Mari kita merenung tentang Bali dulu, tentang Bali. Mengapa Bali ini yang sebenarnya adalah daerah gempa, ya, sejak ribuan tahun itu daerah gempa begitu, dan setiap hari mungkin ada gempa sedikit-sedikit, ya, tetapi tidak ada pernah terjadi gempa yang sangat besar yang menelan banyak korban jiwa. Nah, yang saya ingat hanya gempa Seriret 1976, itu pun karena ya pondasi-pondasi waktu itu di Seriret memang masih rapuh, pondasi-pondasi bangunan.
Kemudian tidak ada tanah longsor, padahal gunung-gunung subur banyak. Tidak pernah ada banjir bandang yang hebat, tidak ada pernah tornado, tidak pernah ada tsunami yang hebat, tidak pernah juga ada likuifaksi bahkan. Ya bencana-bencana hebat dahsyat nggak pernah. Padahal potensi itu ada. Dan kemudian mengapa juga Bali selama ini rata-rata kesejahteraannya di atas rata-rata kesejahteraan nasional. Di samping itu keamanannya juga kenyamanannya Bali rata-rata juga di atas nasional. Kerukunannya juga di atas nasional. Jadi aman, tentram, indah, damai, ya. Itu Bali. Mengapa demikian? Itu ya saya sering meyakinkan kepada halayak begitu, bahkan kepada masyarakat Bali semua apapun agamanya, itu karena upacara yadnya di Bali, di samping juga yadnya yang dilakukan secara fisikal, ya, upacara di yadnya di Bali itu berjalan baik. Ya, mulai mesegah, mecaru sampai ke daseludre, ya pelebon kah, kemudian beguru piduke, kemudian juga pemahayu jagat, pekelem, dewayatnya di pura di Merajan, resiyatnya memargi, dan juga kemudian Trihita Karana di Bali itu juga tidak jelek. Seperti misalnya di tempat-tempat lain di penjuru dunia. Lalu kemudian pertanian kita subur. Ya. Kemudian pariwisata kita dicintai oleh dunia. Nah, ini konsep pertanian, konsep pariwisata, konsep alam Trihita Karana itu dasarnya adalah Hindu Bali. Tradisi kita, budaya kita, keindahan alam kita itu daya tarik pariwisata dunia. Sehingga kalau Bali kemudian berubah, tradisinya hilang, budayanya tergerusi, alamnya juga nggak keru-keruan, itu juga berarti Hindu Balinya juga tergerogoti bahkan nanti punah. Kalau itu punah, maka bukan saja Krama Bali yang sedih, saya kira masyarakat Bali yang menikmati dari tadi baik pertanian dalam arti luas maupun pariwisata, itu juga sedih. Bahkan negara kita akan sedih. Bahkan juga dunia akan sedih. Karena Bali dicintai dunia. Itu semuanya dari ribuan tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di mana Batara kita Maharsi Bukuturan itu meletakkan itu. Mempertegas itu. Dan itu kemudian, ya, itulah menjadi dasar Hindu Bali itu. Disinilah kita perlu merenung itu. Ya, jangan sampai kemudian agama Hindu Bali, tradisi Bali, budaya Bali itu digrogoti dan memang pantas untuk menjadi tuan di Bali. Silahkan saja agama-agama datang, kepercayaan-kepercayaan datang, tetapi sejak Orde Baru sampai sekarang sudah ada etika bahwa misi-misi keagamaan bersifat keluar itu tidak boleh. Dan saya Ratu kebetulan juga Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia. Itu tidak boleh itu. Oleh karena itu, silahkan kalau ada yang masih belum beragama, belum kepercayaan, boleh digarap. Pertanyaannya adalah, di Indonesia ini, apalagi di Bali, adakah orang-orang yang belum beragama? Adakah orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan? Semua punya. Oleh karena itu marilah kita, ya, seperti tadi, kalau ada Hindu Bali itu orang-orang Bali, Hindu Bali yang banyak juga yang belum paham, yang belum bagus Hindu Balinya,
bina mereka untuk menjadi Hindu Bali yang bagus. Ada saudara kita yang Islam kemudian yang tidak bagus, bina mereka supaya menjadi Islam yang bagus. Katolik, Konghucu, ya, Buddha, binalah itu. Dan itu bagi kita agama Hindu itu akan menambah kehinduan kita. Ya, dosa kita kalau kita mengajak orang-orang dengan provokasi kemudian menarik menjadi Hindu Bali, dosa. Juga akan dosa kalau kemudian orang-orang yang teka-teka Hindu Bali kemudian ditarik-tarik. Itu dosa. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mari juga kita merenung. Kemajemukan Hindu, ini Hindu memang majemuk, ya. Tapi kemajemukan itu adalah kekayaan sebenarnya. Ya, kekayaan Hindu di India yang disebut Bharatwarsha. Nah, itu kita pelihara seperti India. Hindu Nusantara, marilah kita pelihara sebagai Hindu Nusantara. Di India, di Bharatwarsha itu, ya, itu juga banyak sekali itu, namanya sampradaya-sampradaya. Karena apa? Luas sekali, seperti benua, penduduknya juga lebih dari 1 miliar. Wajar. Ya, tapi kalau di Bali banyak sekte-sekte, ya, satu secara religi sudah disatukan pada 1000 tahun yang lalu, lebih, oleh Maharsi Bukutaran Samuan III. Yang kedua, secara sosial politik, ya kita setback kepada Prakuturan. Bali kecil, yang sekarang yang umat Hindunya 86%, kira-kira kurang dari 4 juta. Lalu kalau ada sekarang kembali, Prakuturan ada 9 sekte, bisa tambah sekte-sekte yang lain, atau sampradaya-sampradaya lain, nah apa tidak berantakan? Nah itu juga dari segi sosial politik. Ya, politik keagamaan. Nah kemudian, kalau kebanyebukan di India sampradaya itu beda dengan kebanyebukan Hindu di Nusantara. Dasarnya beda. Kalau di India, itu teologi mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga, ya kalau kita bilang, mungkin Dwaita, gitu. Monoteisme semuanya. Begitu mungkin. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ida Empu Acaryananda tadi, itu benar sekali. Kalau di India, yang menyembah Siwa, Siwa saja. Yang menyembah Waisnawa, Wisnu saja tertinggi dan satu. Menyembah Durga, Durga. Menyembah Gana, Gana saja. Bahkan menyembah Krishna, Krishna saja. Bahkan ada yang Hanuman, Hanuman saja. Banyak sekali di situ. Itu wajar. Ya, wajar di situ. Tetapi tidak mungkin bisa ketemu mereka. Karena sistem religi mereka sudah berbeda. Di antara mereka saja nggak ketemu. Sehingga di situ saling tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima sampradaya-sampradaya itu. Tapi di kemajemukan di Nusantara, disebut Hindu Nusantara, ini ada benang merahnya. Mulai dengan animisme, dinamisme, perkembangannya. Kemudian Maharsi Markandeya. Kemudian Kerajaan Kutai. Kemudian Kerajaan Sriwijaya. Tarumanegara. Majapahit. Kemudian Kerajaan Gel-Gel dan sebagainya. Bahkan sebelumnya juga ada Kerajaan Udayana. Di Bali ada benang merahnya. Karena ada benang merahnya itu religinya, teologinya sama itu. Di situ ada Tuhan yang sebagai Sang Yang Widiwasa. Sebagai yang nirguna. Tapi ada juga dewa-dewa yang sebagai saguna. Dan dengan sebutan saja yang lain. Kemudian ada juga Buddhanya. Kemudian ada leluhurnya. Cuma misalnya di Tengger apa disebut, di Jawa apa disebut, di Sunda Wiwitan apa disebut, kemudian di Kaharingan apa disebut, di Toraja apa disebut. Dari situ kemudian saya sebagai penganut Bali, Indo-Bali Tulen, itu tidak merasa ada gangguan psikologis ketika ikut masuk di situ.
berupacara kah, di kasodo kah, atau di sudah kah, karena cuma bedanya cuma memang adat dan budayanya saja, tapi teologinya, real sistem religinya sama. Nah ini oleh karena itu di Nusantara ini selama ini antara Hindu Kaharingan, Hindu Toraja, Hindu Sunawiwitan, Hindu Tengger, Hindu Jawa, Hindu Solo, Hindu Jogja, Hindu di Bali, Hindu Toraja, nggak pernah ada masalah dari dulu. Nggak pernah. Dan tidak pernah juga ada saling itu jelek, begini gitu, itu salah, tidak ada. Tentram, tata tentram, ketara harja dari Hindu Nusantara ada benang merahnya. Nah, tetapi kemudian yang misalnya yang di India itu saja tidak bisa bersatu, kemudian dibawa ke Indonesia, dan kemudian juga menjalankan misi misalnya, misi keagamaan, ya. Lalu umat-umat yang sudah teka itu menjadi katakanlah Hindu di Indonesia, Hindu Nusantara itu. Lalu itu ditarik-tarik. Nah, itu juga secara etika sudah salah. Ini membuat kegoncangan. Yang kedua kemudian, perbedaan antara sampradaya-sampradaya yang di India itu karena berbeda teologinya, dibawa masuk ke Indonesia, apalagi ke Bali kemudian, itu sistem teologi itu sudah sangat berbeda. Bukan saja berbeda, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Itu tadi untuk Hindu Balinya itu Hindu itu Hindu Nusantara sebenarnya itu ide empu jalanannya sudah menjelaskan semuanya. Jadi kalau saya katakan karena judulnya memang bedanya antara Hare Krishna misalnya dengan Hindu atau Hindu Bali kalau saya jelaskan, karena saya paham Hindu Bali, itu sangat berbeda. Hampir semuanya berbeda. Ya, kitab sucinya berbeda. Ya, ada kesamaannya mungkin. Hare Krishna memakai Bhagavad Gita, kita juga memakai Bhagavad Gita, salah satu dari pegangan. Tetapi Bhagavad Gita dari Hare Krishna tafsirannya berbeda dengan Bhagavad Gita yang kita pakai. Kemudian juga di Bhagavad Gita itu memandang Krishna juga berbeda. Memandang Krishna sebagai monoteisme. Hare Krishna. Monoteisme sebagai yang tertinggi, satu-satunya. Sedangkan kita ya personal, dan pada saat itu yaitu avatar. Sedangkan kita yang kita sembah terus itu adalah Wisnu-nya. Nah, itu saja sudah beda. Kemudian kitab suci yang lain sudah berbeda, sudah tentu. Kemudian tempat sucinya berbeda sekali. Tidak ada di situ ngerurah, taksu, Ananteboge gitu. Tidak ada Meru Rong Tiga, Padmesana itu nggak ada. Manjangan Seluang nggak ada. Apit Lawang nggak ada. Jadi pura-pura di Bali itu semuanya itu Hindu Bali. Tempat suci beda. Ya, kemudian ya puja-puja juga berbeda. Jadi mantra, tantra, yantra beda. Beda sekali. Nah, kemudian juga apalagi tadi ya Gyosta, Warige, perbintangan. Kita memakai Warige. Hare Krishna tidak. Atau kalau pakai mungkin sangat beda. Beda sekali. Hari rayanya juga beda. Hari rayanya beda. Hari raya Galungan, Kuningan, hari raya Nyepi, ya, hari raya Siwaratri, Pagar Wesi, semua itu hari raya Hindu Bali. Makanya Hindu Bali itu sebuah konsep religi. Bukan Hindu yang di Bali. Hindu Bali ini sudah berkembang sampai ada di Sweden. Kala kebetulan orang-orang Bali banyak di
Misalnya di Belgia, misalnya di Australia juga ada, di seluruh dunia ada, di Amerika juga ada. Apalagi di Nusantara. Nah, sangat beda. Jadi, perlu dicatat, saya mengatakan sangat berbeda. Bukan yang ini salah, yang itu salah. Bukan. Karena apa? Karena kalau Ratu tidak mau terjebak seperti itu. Kalau kita menyalahkan misalnya salah satu keyakinan orang, nanti semua salah. Islam salah, Kristen salah, Buddha salah, Konghucu salah. Jadi kalau kita ingin memahami Islam, maka pahamilah secara Islam. Kalau kita ingin memahami Kristen, pahami secara Kristen. Buddha juga begitu. Kalau ingin memahami Hindu Bali, maka pahamilah secara Hindu Bali. Belajar kepada Ide Empu Acaryananda. Paham tentang Hindu Bali. Seperti itu. Jangan kemudian mau menilai Hindu Bali, kemudian pakai konsepsi yang lain. Ya salah semua dong Hindu Bali. Ya. Nah, oleh karena itulah maka Ratu to the point saja. Antara Hare Krishna yang bermasalah sekarang dengan Hindu Bali dan Hindu Nusantara beda teologi, sangat beda. Tidak ada kesamaannya. Kitab sucinya juga tidak ada. Dari segi sistem keagamaan religi sangat berbeda. Tidak ada kesamaannya. Mungkin ada satu juga lagi. Kalau memang akhirnya itu dianggap Hindu. Ya, Hare Krishna itu dianggap Hindu misalnya. Oh ya, ini ada kesamaannya, tapi Hindunya beda gitu. Jadi, nah karena sangat berbeda, sesuatu yang sangat berbeda begitu tidak bisa disatukan. Ya, harus dipisah. Harus dipisah, tidak boleh disatukan. Disinilah bahayanya disatukan karena terjadi seperti kemarin karena kita tidak waspada semua disatukan. Ini mohon maaf, mereka yang Hare Krishna masih juga ya mau ikut-ikutan Hindu Bali, datang ke upacara, datang ke pura, ya, datang ke kundangan, lalu seperti begitu, lalu kemudian persepsinya Hare Krishna, lalu disitulah kemudian persepsi Hare Krishna di pikirannya, disitulah timbul penilaian-penilaian, kemudian Hindu Balinya salah. Upacaranya kah salah, pemborosan, pemiskinan. Ya, kenapa harus ini himsa karma karena motong ayam, motong kerbau, motong misalnya seperti itu. Orang beda. Oleh karena itu, ya kita juga kalau misalnya pakai konsepsi Hindu Bali menilai Hare Krishna aja jadi salah. Ratu tidak mau terjebak seperti itu. Kalau konsepsi Ratu ini, yang Hare Krishna berjalanlah di Hare Krishna. Yang saya babalah misalnya. Yang sampradaya lah berjalan. Karena itu keyakinan tidak bisa dipaksakan. Mau tarik-tarik nggak bisa. Tapi yang Hindu Bali, kokoh dan kuatlah sebagai Hindu Bali, tradisi budaya Bali. Dan itu adalah luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, karena itu salah satu juga kepada bakti leluhur, kawitan. Di Hare Krishna tidak ada kawitan. Ya. Nggak, namanya memukur Baligio itu nggak ada. Ngeroras itu nggak ada. Ngabennya juga nggak ada. Dibakar ada. Nah, oleh karena itulah harus dipisahkan. Nah, dengan demikian maka Majelis Desa Adat, saya sebagai Bendesa Agung dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, itu sudah menyatakan bahwa ini harus ditegaskan terpisah. Tidak boleh mendua. Tidak boleh yang sampradaya kemudian Hindu Bali lagi. Yang Hare Krishna Hindu Bali juga. Atau Hindu Bali Hare Krishna. Enggak boleh. Harus salah satu. Ya, oleh karena itu maka karena berbeda keyakinan, karena kalau dicampur aduk itu bahaya itu. Jadi persepsinya nanti beda, saling menilai nanti enggak keru-keruan.
Lebih baik kita cari amannya saja, nyaman, sama-sama berjalan silahkan. Lalu kemudian di desa adat, di dalam kelompok dari warga masyarakat di desa adat, kelompok desa adat, maka yang ada di situ adalah krama. Krama itu adalah krama ngarep. Umat Hindu Bali yang diam jenak di desa adat itu, dan memang wordnya di situ, artinya berdesa adatnya memang di situ mipilnya. Agama Hindu Bali. Kemudian krama Tamiu, krama Tamiu adalah orang Hindu Bali. Misalnya Pak Komang, ya, kemudian di desa di Klungkung misalnya krama Tamiu di situ. Hindu Bali. Ini juga sudah hak dan kewajibannya agak berbeda. Agak berbeda. Tapi kepuranya sama-sama. Ya, kalau kepura desa udah boleh. Ya, bahkan ke setra pun boleh, tidak nyung batu misalnya. Ya, tongkukul pun dapat, nanti misalnya gimana dengan prajurunya. Tetapi tidak bipil di situ. Itu namanya krama Tamiu, Hindu Bali. Kemudian yang bukan Hindu Bali, agama lainkah, keyakinan lainkah, termasuk sampradaya, itu adalah Tamiu. Tamiu itu ya tidak bolehlah kemudian kewajiban dan haknya sama. Dia tidak punya hak dan kewajiban untuk ke pura. Juga tidak punya hak dan kewajiban untuk ke setra. Tetapi kewajiban-kewajiban lain, hak-hak yang lain kependudukan itu boleh. Nah, inilah sebenarnya supaya nanti ke depan kalau misalnya ya ini kan ratu tidak mendahului ini ya negara. Kalau misalnya keputusan Kejaksaan Agung itu misalnya diubah, dicabut, siapa tahu, maka menjadi krama Tamiu. Yaitu Hare Krishna, Sampradaya itu jadi krama Tamiu, jadi Tamiu. Mohon maaf, Tamiu. Tetapi kalau misalnya Hare Krishna tetap dinyatakan terlarang oleh keputusan Jaksa Agung itu, ya selesai masalahnya. Ya, tidak harus menjadi Tamiu atau apa begitu. Ya, terserah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi Ratu ini Ampura tidak lagi akan menjelaskan lagi mana perbedaannya. Karena tadi sudah Sri Empu Acarya Nanda sudah menjelaskan tentang Hindu Bali. Kalau kita lihat ya di Hare Krishna itu nggak ada itu semua. Nggak ada, sangat berbeda. Sangat berbeda. Sistem ketuhanannya berbeda. Ya, apalagi Ista Dewata tidak ada, kawitan tidak ada, sistem budaya dewaya tidak ada. Yang disebut dengan aneka tua, eka tua, aneka tua, swalai sana betara nggak ada itu. Dan kemudian wariga nggak ada. Tempat suci berbeda, hari raya, hari suci juga berbeda. Nah, dengan demikian maka kesimpulan Ratu itu adalah, makanya Ratu tidak banyak lagi menyampaikan karena ide Resi Regi Empu Acarya Nanda sudah menjelaskan semua. Kesimpulannya sangat berbeda, bahkan tidak ada kesamaannya. Cuma kesamaannya misalnya, oh sama-sama pakai Bhagavad Gita. Hindu Bali juga pakai Bhagavad Gita, tetapi Bhagavad Gitanya lain tafsirannya. Apalagi kalau kita lihat misalnya ya tafsiran Hindu Bali, kita Hindu Bali menyembah kawitan, menyembah Ista Dewata, menyembah Acintya, Ida Sang Hyang Widiwasa atau Parama Siwa. Lalu kemudian orang-orang Hindu Bali yang nanti kalau matinya, kalau sudah bagus menjadi Hindu Bali, sampai di Pitara Loka, sampai di Dewa Loka, Trimurti, sampai itu ya yang disebut tadi moksa itu rong tiga, kemudian sampai juga di Tripurusa, Siwa Sada Siwa, Parama Siwa, sampai di Padmasana, sampai itu, jangan dibilang tidak sampai ya.
di Pitara Loka sampai, di Dewa Loka sampai, di kemudian di Tripurasa sampai, di Padmasana sampai. Ya, dan turunnya itu pun bebas. Bahkan pada saat kawitan-kawitan itu turun, ya mungkin kita tidak melihat. Tapi pada saat turun kemudian manjama begitu, bisa turun. Lalu disitulah beliau kemudian ya terpengaruh lagi oleh Triguna. Di situ akan keluar pemastu. Pemastu baik apa pemastu buruk pada saat itu karena sudah masuk Triguna. Disitulah peran kawitan luar biasa. Nah, di sini mungkin ya Hare Krishna nggak ada itu. Sampradaya nggak ada. Dan di agama-agama lain nggak ada. Tapi sekali lagi kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, masalahnya sekarang adalah yang terjadi, makanya rame sekali terutama di Bali dan di Nusantara. Hare Krishna sudah melaksanakan misi. Misi menarik-narik orang-orang Hindu Bali menjadi Hare Krishna. Ya, ini yang kira-kira salah itu. Mestinya kalau ada di belahan-belahan dunia mana yang ateis begitu, disitulah datang. Bukan di Bali, bukan di Nusantara. Yang kemudian juga yang salah fatal sekali adalah yang terjadi kemudian memanipulasi seperti tadi sampaikan oleh Ide Resi Mpua Acarya Nanda. Ada buku-buku yang keluar kemudian resmi itu, kemudian itu memanipulasi ajaran Hindu Bali menjadi pemujaan Krishna Musena. Nah ini juga sudah fatal. Kemudian juga bukti-bukti banyak video-video yang kemudian disinilah juga menjalankan misi dengan mendiskreditkan yang lain. Dengan istilah-istilah, dengan metode-metode segala macam. Nah inilah kemudian keresahan-keresahan itu muncul. Ya, kalau Ratu kemudian menyarankan, kalau toh nanti keputusan Kejaksaan Agung 10784 itu akan tetap dikukuhkan, selesai masalahnya juga. Tapi kalau tidak, dari Majelis Desa Adat akan menggolongkan mereka harus sebagai tamiu. Tamiu itu sementara tamiu begitu. Jadi sampai mungkin nanti ada keputusan-keputusan yang lain yang dari negara. Karena Majelis Desa Adat tidak bisa mencampuri kewenangan negara. Tidak boleh mendahului. Ya, biarkanlah dulu itu negara punya. Nah, kira-kira begitu yang Ratu bisa sampaikan, singkat saja sebagai Bendesa Agung. Jadi yang pertama adalah mari renungkan soal Bali ini. Mengapa Bali kok begitu? Baik benar sebenarnya Bali itu astongkara hangayu bagya, kita harus bersyukur. Mengapa? Karena itu adalah akarnya adalah Hindu Bali. Ya, adat tradisi Bali itu dikagumi, budaya Bali dikagumi, alamnya dipelihara dengan bagus, trihitekarana, itu adalah konsepsi Hindu Bali. Oleh karena itu Ratu sering katakan, maka pertahankanlah. Kalau ingin Bali ajak, ya Bali adalah aset dari Indonesia, bahkan sangat diharapkan selalu menjadi aset Indonesia. Turismenya itu adalah dari Bali juga, ya, yang luar biasa pemasukan devisanya itu karena alamnya, budayanya, tradisinya yang semua dijiwai oleh Hindu Bali. Oleh karena itu, ya saudara-saudara tercinta yang Hindu Bali ini, kokohlah di Hindu Bali. Tetaplah jadikan tuan. Masyarakat juga semuanya. Kalau cinta kepada Bali, tetapkanlah jadikan tuan. Tradisi Bali menjadi tuan di Bali. Adat Bali menjadi tuan di Bali. Budaya Bali menjadi tuan di Bali. Desa-desa adat tetap ajak. Kemudian juga Hindu Bali yang menjadi jiwanya harus juga menjadi tuan di Bali. Dan pesan Ratu itu, tolong hentikan. Jangan ditarik-tarik orang-orang yang sudah beragama, sudah punya keyakinan. Dengan dalil apapun juga. Kecuali memang dari kesadaran mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau saya, misalnya kalau orang Islam misalnya ingin menjadi Hindu, saya akan tolak lebih dulu, nasihati. Kenapa menjadi Hindu? Islam juga sudah bagus.
seperti itu, bla 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 begini. Tapi kalau akhirnya maksa-maksa keyakinannya, barulah kemudian disudiwidani. Ya, begitu mestinya tahapannya. Orang mau saja kita harus mengapa, harus tanya. Di situ kenapa? Kan baik sekali di situ. Sampai kemudian mereka menjelaskan. Karena sekali lagi, dosa bagi kita, terutama dosa kepada negara, kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, karena kita jadi orang warga negara. Kita warga negara Indonesia akan selalu berusaha menjadi umat beragama yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik dan umat yang baik, kita tidak boleh menarik-narik orang yang sudah beragama, berkeyakinan, dan juga apalagi kemudian mendiskreditkan, menyalah-nyalahkan agama atau umat lain. Kira-kira seperti itu. Dumugi mepikno, mangde niki bisa dijadikan sedikit anulah pawawah tadi untuk pegangan kita semua di dalam menyelesaikan masalah ini. Ratu Sinap dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Pak Komang masih mute nggih? Suksma ide penglisan kita yang tentu adalah sesepuh kita untuk menjaga adat kita di Bali. Hindu Bali tadi disebutkan, kalau saya menyebut Hindu Nusantara karena saya ada di Jakarta juga, di Banten. Iki semuanya sudah jelas dan cukup jelas sekarang. Mari kita lanjutkan diskusi ini dengan saya mengundang tentunya beberapa panelis ataupun yang penanggap untuk kedua pembicara. Akan saya undang pertama dari PHDI Jawa Timur. PHDI Jatim, siapa niki yang akan berbicara Dimun? Silakan Jatim. Tadi yang lihat ada sekretaris PHDI Jatim. Satu lagi ada Pak Gusti Ketut Budiarte itu ada. Pak Gusti Ketut. Pak Gusti Ketut. Silakan memberikan pandangan atas kedua pembicaraan tadi. Topik kita jangan lupa kita mau meninjau atau membandingkan antara dari sisi teologi antara Hindu dengan Hare Krishna. Tadi sudah dijelaskan. Silakan. Tadi Jatim Durus. Mungkin belum siap. Jatim, kalau Jatim mungkin belum siap, tidak masalah. Apakah DKI siap berbicara? Ada Pak Tut Wiardana di sini. Pak Tut Wiardana. Di unmute dulu Pak Tut. Om Swastiastu Pak Komang. Ampura. Kita tunggu tadi. Pak Tut Wiardana datang dulu di sini. Kan karena tidak dipanggil, Pandangannya terhadap kedua pembicara tadi. Ide panite yang sanewang diang titiang, sarang ide Ratu Penglingsir, serta para penglingsir titiang sarang sami serta umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigramastu, Om Anubadrah Kratabuyantu Wiswata. Mudah-mudahan pikiran-pikiran yang mulia dan jernih datang dari segala arah. Pertama-tama tiang kenalkan diri Dumun. Tiang adalah Paruman Walake Parisade Provinsi Jawa Timur. Tadi ditunjuk langsung oleh Ketua Pengurus Harian untuk mewakili pada session undangan dari Pak Komang Priyambadeniki. Para penglingsir, ide padite, serta umat sedharma yang berbahagia. Parisade Provinsi Jawa Timur
begitu mendengar adanya tanda kutip keriuhan di Bali, kami di Jawa Timur segera melaksanakan rapat. Kenapa demikian? Karena Jawa Timur ini adalah tetanganya Pulau Bali. Kita berjejer dengan Pulau Bali. Sehingga kita merespon apa yang terjadi di Bali untuk mencegah systemic risk, ya, risiko yang sistemik yang kita khawatirkan akan merebak ke Jawa Timur. Nah, sebelum itu terjadi di Jawa Timur, makanya kita rapat gabungan antara anggota Paruman Walake dan pengurus harian. Dari hasil rapat tersebut, kami dari Jawa Timur sudah membuat surat edaran ke seluruh kabupaten, kota, termasuk kepada seluruh pemangku melalui PSN, Pindanite Sangraha Nusantara yang ada di Jawa Timur, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disikapi. Nah, selain kami dari Parisade Provinsi menyampaikan ke kabupaten kota termasuk ke Korwil PSN, kami juga sudah menyurati Ketua Pengurus Harian Parisade Pusat. Mungkin saja surat ini juga banyak beredar di media sosial, nih. Jadi tentang bagaimana sikap Parisade Jawa Timur dalam menyikapi keriuhan dalam tanda petik yang terjadi di Bali. Nah, sudah barang tentu pada kesempatan ini, karena kami dari Parisade akan berbicara dari perspektif Parisade Jawa Timur. Kenapa dari Parisade perspektif Jawa Timur? Karena pengurus Parisade Jawa Timur dipilih oleh Lokesabe, ya. Dipilih oleh Lokesabe, sehingga Parisade yang mewakili Jawa Timur dalam hal menyikapi informasi yang beredar di media sosial tersebut. Pemahaman kami, pertama, karena kami Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur, kami coba menggarisbawahi. Pertama, Parisade yang yakin semua sudah paham bahwa Parisade landasan spiritualnya adalah di Menawa Dharma Sastra. Ada di Weda Semerti atau sering juga disebut hukum Hindu. Jadi dasar Parisade ini adalah Weda. Jadi jangan terus ada lagi kata-kata kita disuruh back to Weda. Kita ini sudah landasan spiritualnya dari Weda. Yang kedua, kata Hindu. Ajaran Hindu secara universal adalah merupakan ajaran dan filsafat yang bermuara pada Weda. Saya yakin seluruh dunia sepakat itu. Sehingga tidak perlu kata Hindu diutak-atik lagi, diutak-atik lagi dengan kata-kata ada yang bilang Sanatana Dharma. Yang jelas Hindu diakui secara universal adalah bermuara pada Weda. Yang ketiga, ada kata Dharma. Saya juga percaya bahwa para hadirin di sini juga paham bahwa Dharma adalah kebenaran yang bersumber dari Weda Sruti, Weda Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Ini juga disebutkan dalam Menawa Dharma Sastra. Jadi Hindu Dharma itu adalah sumber ajarannya dari Weda Sruti, Semerti, Sila, termasuk acara, tradisi-tradisi luhur, serta Atmanastuti. Tadi sudah diuraikan juga oleh Ratu Pandite bahwa Weda Sruti itu adalah catur Weda,
beserta dengan kitab Brahmana, Upanishad, Aryanyaka, mantra, demikian juga Weda Semerti. Ada rincian yang begitu banyak. Di sisi lain juga disebutkan bahwa di dalam Weda kita menganut adanya ketuhanan yang bersifat nirguna Brahman dengan sebutan Wiyapi, Wiyapaka, Nirwikara, ada yang menyebut Acintya. Demikian juga tadi sudah diuraikan tentang Saguna. Makanya kita mengenal Brahma Sahasra Nama, ada ribuan nama Tuhan kalau disagunakan. Nah, sedangkan I-nya Indonesia ini, kita harus paham bahwa Parisade Hindu Dharma ini ada di Indonesia. Ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus taat pada tata negara dan tata hukum yang berlaku di negeri ini. Dengan tidak mengesampingkan kebinekaan, makanya kita sepakat Hindu ini adalah Hindu, kita adalah Hindu Nusantara. Berikutnya adalah dari perspektif ADART. Sebenarnya ADART kita sudah bagus. ADART kita mencantumkan visi, misi, fungsi yang diwujudkan juga dengan di dalamnya ada 5 sumber. Ada Weda Semerti, ada Weda Sruti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Mari kita kembali buka-buka ADART kita semuanya. Agar kita bisa memperkuat organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia ini sebagai majelis agama yang kita muliakan. Sedangkan dalam hubungan organisasi, memang di dalamnya menyebutkan, ada satu bab yang menyebutkan bahwa Parisada Hindu Dharma mengayomi seluruh organisasi, sampradaya, tapi ingat, di sana ada yang bernafaskan Hindu. Yang bernafaskan Hindu. Yang bukan Hindu kita tidak ayomi. Apalagi yang mengaku bukan Hindu. Kan ada sampradaya yang mengaku bukan Hindu. Nah, umumnya sampradaya ini pemahaman saya kan perguruan. Kalau di Bali dikenal dengan ajaran aguron-guron. Aguron-guron ini tunduk pada guru. Kalau maha gurunya bilang bukan Hindu, ya sebenarnya mereka bukan Hindu. Kan? Guru besarnya bilang bukan Hindu. Nah, khususnya tentang tadi apa yang disampaikan oleh Ratu Sukaat bahwa dari sisi teologi kita dengan HK memang berbeda. Saya mengambil 2 hal yang pokok saja. Pertama, kitab sucinya berbeda. Kita berpedoman pada Weda Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Sedangkan saudara kita berpedoman pada Bhagavad Gita. Bhagavad Gitanya pun hanya satu versi yang sesuai dengan yang aslinya. Nah, dari hal-hal tersebut, saya dapat simpulkan bahwa memang Hindu Dharma ini memang berbeda ya, dengan HK. Apalagi tadi sudah ditegaskan juga lebih-lebih Hindu Bali ya, karena saya di Jawa Timur tidak berbicara Hindu Bali ya, tetapi saya bicara Hindu Dharma. Memang berbeda. Dan dari pengalaman yang telah berjalan, sudah sejak lama ini terjadi keriuhan ya. Ketidakcocokan ini kan sudah lama. Sudah puluhan tahun. Sampai-sampai ada masalah di tahun 1984. Kalau menurut saya, kita lebih baik berpisah, tapi rukun. Daripada kita satu rumah, terus-menerus tidak rukun. Bagaimana kita bisa damai? Dalam satu rumah kita terus-menerus tidak rukun. Lebih baik kita tidak satu rumah. Kita bertetangga, tetapi rukun. Kan enak begitu. Sudah sejak lama itu dari keriuhan ya.
Ampura di mute Pak Tut Patut di ke mute nih ke ininya. Mute-nya. Nggih, Pak Tudi. Yang ulangi nggih. Poin-poinnya Oke. Pak. Tiang simpulkan lebih baik kita bertetangga tapi rukun daripada kita tinggal satu rumah kita tidak rukun. Kan tidak nyaman hidup ini. Niki kesimpulannya nggih. Nggih. Matur sukseme ampura yeneng wenten sana iwang, terutama buat Ratu Pandita sama Ide Panglingsir serta semeton titiang sami. Om Swastiastu, Om Santi Om. Nggih, Om Santi Om. Nggih. Patut di suksema niki sudah memberikan pandangan Jawa Timur. Mohon yang berikutnya Bapak-bapak poin-poinnya saja karena sudah cukup jelas dijelaskan tadi dengan 3 pembicaraan tadi. Nggih, lanjut apa ada Pak Ide Bagus Salib Wirat Maja, Ketua PHDI Provinsi Banten. Terus Pak Gus Salib, Ji? Nggih. Ampun, nggih, sampun, Ji. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, sareng sami Ide Panglingsir sane dahat sumeyang titiang, nggih. Nggih, Swastiastu. Ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda. Kantun Ide join nggih, kantun. Kantun, nggih. Nggih. Dan sami umat sedharma nggih, se-Nusantara yang titiang hormati, titiang banggakan sareng sami umat sedharma, umat Hindu Dharma. Nggih. Karena yang diakui oleh pemerintah adalah Hindu Dharma. Niki astongkara anggayu bagya, Ide Pandita dan Ide Panglingsir tadi sudah jelas yang kira menyampaikan bahwa positioning Hindu adalah sekali yang disampaikan beliau-beliau. Karena jangan sampai kita backset, ya, kembali ke belakang. Karena bagaimana menyatukan Hindu, sari-sari Hindu niki sudah ada ring Bali, ring Indonesia. Dari perjalanan India, perjalanan dari Pakistan malah, ya. Karena dulu bergabung antara India Pakistan, ya, jadi satu. Nah, ini yang kira luar biasa, sari-sarinya ada ring Bali. Kebetulan dia punya teman, namanya Mr. Vijay, dari Press Trust of India, dari kantor berita India, seorang wartawan senior, dia ngajak ke Bali keliling, ya, ke Pulau Uluwatu, Pulau Besakih, dan melihat beberapa upacara ring Bali. Dia sangat terkagum melihat Bali, melihat Hindu. Implementasi Hindu itu ada di Bali ternyata. Karena tadi disampaikan kalau kita ke India, kotak-kotaknya sangat jelas. Terkotak-kotak sangat jelas. Dan ditemukanlah Hindu yang sudah tersarikan wonten ring Bali. Nah niki catatan, tidak langsung bertemu Mr. Vijay. Beliau masih hidup sekarang, seorang wartawan senior di Trust of India. Yang sudah diskusi banyak dengan beliau juga. Nah, yang kedua adalah dari sisi teologi Hindu tadi yang disampaikan Ide Acarya, yang jelas bahwa Pak Tede tadi juga ring Jawa Timur jelas menyampaikan bahwa bagaimana teologi Hindu, ya, bahwa God, Ide Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa itu adalah tanpa batas. Kita tidak bisa mengetahui di mana-mana beliau berada. Wiapi Wiopake. Sekarang muncul, to the point, muncul satu aliran ajaran yang sudah sejak tahun 84 sebetulnya aliran ini sudah dilarang oleh negara. Ya, sudah dilarang oleh negara cetakan ajaran-ajaran buku yang tidak sesuai dengan ajaran Hindu. Sejak tahun 84 sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Nah ini, Ampura tidak berbicara mungkin pribadi, tidak mewakili Parisade, karena surat kami secara Parisade kami sudah kirim ke pusat, di mana kita mohon PHDI pusat untuk menyelesaikan ini
dengan tegas, dengan bijaksana, dengan melihat takwa tadi, dengan melihat bagaimana teologi Hindu yang diakui oleh pemerintah dan negara. Jadi kalau perdebatan persoalan hukum, keputusan Kejaksaan Agung, nanti biar dari Kejaksaan Agung yang menjelaskan. Karena di situ walaupun ada yang mengatakan itu gugur karena adanya keputusan MK, ternyata masih ada yang bilang, ini orang Kejaksaan Agung di dalam bilang, oh itu masih berlaku. Tidak membatalkan keputusan yang sudah ada sebelumnya. Ya, tidak membatalkan keputusan yang ada sebelumnya. Nah, ini kita mohon Parisade Pusat untuk mengklarifikasi tentu. Parisade Bali juga sudah bersurat ke Kejaksaan Agung. Ini kita tunggu. Nah, keputusan PAD Pusat kita menunggu semua. Apakah melalui Paruman Agung atau melalui Mahasabe? Nah, tentu ada proses. Jadi mohon ngiring sabar dumun, menunggu niki, kira nggih. Jadi yang kira itu satu. Yang paling prinsip ya menurut yang secara pribadi adalah perbedaan keyakinan. Niki tadi sudah dijelaskan. Keyakinan kita dengan Pancasrada, dengan 5 keyakinan itu. Ternyata ide Pandita, ide Sokahat tadi menyampaikan ide prinsip berbeda semua. Takwanya beda, susilanya beda, upakaranya beda. Di sini banyak terjadi sentuhan-sentuhan, gesekan-gesekan yang terjadi. Terutama ring Bali, walaupun meremet-meremet ke tempat lain itu wenten. Kalau kami cinta pada umat Hindu, umat yang memang benar-benar Hindu Dharma, dengan keyakinan yang sudah diakui oleh negara, oleh bangsa dan negara. Itu, ini keyakinan kekeh kita. Jangan sampai tadi disebut masuk aliran niki, ya, rong tiganya diamrukan, singlah merajan den. Wenten suami istri, istrinya ikut aliran itu, hampir cerai dia. Karena bertahan, masing-masing bertahan pada keyakinannya yang berbeda. Nah, niki contoh-contoh konkret. Wenten upacara di tempat kami misalnya. Upacara yang dilaksanakan secara Hindu, masuk aliran lain menyalah-nyalahkan. Nah, itu yang membuat gesekan-gesekan. Ampura, Nika, yang kira sudah yang tidak perlu bahas lagi. Kembali ke persoalan prinsip, Pak Komang. Ide dane seperti kami. Persoalan prinsip kembali. Pancasrada tadi. Tujuan. Tujuan Hindu Dharma. Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma. Jelas. Tujuan dari HK adalah menjadi pelayan Krishna di Vaikunta. Kemudian status. Kalau Hindu Dharma mengatakan Krishna adalah awatara ke-8 ya, dari Wisnu. Ampura kalau yang salah niki wonten banyak ahli niki. Kemudian kalau HK mengatakan Wisnu adalah salah satu personifikasi dari kepribadian Tuhan Krishna. Jadi Krishna adalah Tuhan tertinggi. Nah niki perbedaan keyakinan yang sangat-sangat mendalam niki. Doa. Ketika berdoa, doa Hindu adalah puja-puji mantra untuk para dewa. Trisandia, Kramaning sembah, jelas. Hare Krishna, Maha Mantra, Hare Krishna, Hari-Hari Rama. Tempat ibadah. Nah niki, kalau sudah ada garis tempat ibadah Hindu pura. Ibadah mereka apa? Apakah ashram? Lurus. Ada garisnya. Jadi tidak mencampur adukan niki. Hindu kita umat kita sudah sedikit jumlahnya. Ya, kita seperti ini malu juga. Malu kita niki di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tadi Tuhan tertinggi. Kalau Hindu, Brahman jelas tadi disampaikan. Ide Sang Yang Widiwasa dan tak terbatas. Brahma Nirguna tadi Pak Tertia menyampaikan, ya kan? Jadi tidak terbatas tadi, makin dikecilkan lagi menjadi Hare Krishna, Tuhan Krishna. Bagi kami itulah awatara ke-8. Ampura. Nah, pemujaan leluhur tadi yang dia sampaikan, niki banyak niki membuat rong tiganya hilang di Merajan, ya. Hilang di Merajan. Jadi
Kalau Bali kan kita mengutamakan kemulan ada Rong Tiga, ada Pedarman, ada Kayangan Tiga, Danging dan Kayangan. Sudah jelas konsep Hindu yang dibangun oleh Empu Putulan tadi disampaikan untuk menyatukan semua sekte-sekte dalam satu visi, satu visi. Nah, sementara kalau aliran tadi adalah itu tidak penting. Ya, tidak penting dan tidak perlu sama sekali didasari sloka yang menyembah leluhur akan kembali ke leluhur, yang menyembah dewa akan kembali ke dewa, yang menyembah aku Krishna kembali kepadaku. Nah ini konsep-konsep interpretasi atau apa namanya kepada aliran yang di sana. Nah, niki kembali kepada Indo sekarang, sebuah organisasi internasional yang disebut sebagai ISKCON berpusat di New York dengan pendiri Sri Prabhupada dengan bukunya salah satu adalah Bhagavad Gita menurut aslinya. Nah niki versi mereka. Nah niki yang kira dan pernyataan beliau kemana-mana adalah menyebut we are not Hindu. We are not Hindu. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nike, yang kira itu yang perlu kajian, sarang sami. Jadi kajian sarang sami. Kalau kita semua bersaudara, jadi kita jaga keguyuban kita sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia, menjaga keguyuban niki. Jadi bagaimana kita yang sudah kecil niki, giring kita bangun paiketan malih niki, paiketan pasemetonan. Jangan sampai perbedaan keyakinan niki sampai sanggah hilang tadi, sampai suami istri tapi berpisah. Niki sangat berbahaya bagi kita. Ngiring serada bakti kita kepada Sang Hyang Widi kita tingkatkan terus dengan keyakinan-keyakinan. Walaupun banyak yang harus kita lakukan perubahan-perubahan. Perubahan, saya kira Hindu niki sangat fleksibel. Hindu Nusantara bisa kita terima dengan cara-cara mereka masing-masing dengan tidak mengganggu keyakinan-keyakinan yang lain. Dengan Dresta, dengan Desa Kalapatra, jelas sangat fleksibel. Upacara juga upacara wonten dengan 9 tingkatan upacara yang bisa dipilih. Jadi yang digemor-gemorkan sekarang adalah upacara boros. Dengan boros. Karena oknumnya niki memilih singlah naik gede dengan padahal seharusnya sesuai kemampuan dilakukan upacara itu, hanya gengsi ini kan gengsi, karena gengsi akhirnya Ida Pandita juga tadi menyampaikan bahwa persoalan ngabean niki jadi ngabehin karena gengsi. Nah niki coba Ida pengelisir kan mungkin sampun nabi bendesa adat sebali niki yang kira bagaimana konsep pemikiran umat kita di dalam melaksanakan upakara niki untuk bagaimana dengan drestanya, dengan pilihan 9 nike, 9 tingkatan nike sehingga umat juga tidak merasa malu kalau memilih yang nista karena itu kemampuannya. Jangan sampai selesai ngaben cari nih mau nanti menggade dan melah hutang banyak dan sebagainya. Ini yang terjadi. Yang kira pembinaan kepada umat kita itu yang harus dilakukan. Nah, ini PR kita bersama. Giring, yang kira dengan pertemuan ini merupakan satu awal untuk giring sareng sami kita guyub, kita ajak Hindu Dharma. Kita bisa menerima semua umat Hindu di seluruh Indonesia sesuai dengan stradanya, sesuai dengan Desa Kalapatranya. Suksma. Om Santi Om. Om Santi. Om Santi Sadi. Suksma, nika Alit Urat Maja, Ketua PHDI Provinsi Banten. Saya mendapatkan pesan bahwa PHDI DKI Jakarta akan diwakili oleh Pak Nengah Dharma. Pak Nengah Dharma mewakili, mohon di-on-kan informasi sekali lagi semeton yang Komang Priang Bada saat ini dibantu co-host yang untuk mengelola niki adalah Ketut Wiguna. Adik saya di Bandung, di PHDI Bandung. Ketut Suksma nika nggih. Pak Nengah,
Silakan Pak Nadarma, PHDI DKI. Pusan Nike mohon PHDI Kalteng. Nih, terus. Om Swastiastu. Swastiastu, nggih. Om Swastiastu. Ajang kesami. Nggih. Om Sidirastu Tat Astu Ya Nama Swaha. Om Mawigna Mastu Nama Sidam. Inggih matur seksema nak lingsir ide Bandesi Agung, ide Acarya Nanda yang luar biasa tadi sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Matur seksema pisan. Nggih. Wenang sareng sami nggih. Nggih. Terus PHDI Jakarta Jawa Timur sudah, kemudian Banten sampun, miring sami-sami ngemargiang niki karena niki ten masalah sebenarnya tetapi menjadi masalah besar. Dan kita mengikuti network dari Parisade Pusat ya, Parisade seluruhnya seluruh Indonesia di mana sebenarnya ini menjadi masalah akhirnya masalah nasional. Bagaimanapun juga karena kita merasa bertanggung jawab harus tetap dicarikan solusi yang terbaik. Parisade DKI sudah memberikan surat juga kepada Parisade Pusat. Yang intinya adalah kami di Parisade DKI sudah melaksanakan dua kali rapat dengan pertama Dharma Upepati PHDI DKI dan yang kedua bersama Suke-Tuke DKI Jakarta dan Banjar-Banjar seluruh DKI Jakarta. Yang intinya adalah bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan dengan seksama, dengan baik, dan memuaskan semua pihak. Nah, untuk itu saya akan sedikit menyimpulkan saja, karena ini banyak PHDI yang hadir, pesan dari Pak Ketut Wiyardana, karena beliau selaku ketua tadi sudah menyampaikan pesan ini, sedikit saja disampaikan, dan kesimpulan itu adalah, satu, Parisade Hindu Dharma Provinsi DKI Jakarta mengambil sikap, mengusulkan kepada Parisade Pusat bahwa satu, melarang komunitas Hare Krishna beraktivitas di sekitar pura di wilayah DKI Jakarta, termasuk di sekolah, kampus, dan pasraman. Dua, melarang dan merekomendasikan untuk menarik semua bentuk jenis barang-barang cetakan yang dijadikan sarana bahan penyebaran ajaran yang bersumber dari kepercayaan Hare Krishna. Tiga, mencabut statement Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Pusat yang menyatakan bahwa Perkumpulan International Society for Krishna Consciousness ISKCON yang merupakan bagian dari Hindu di Indonesia. Yang keempat, menyatakan bahwa Hare Krishna dan ISKCON bukan bagian dari organisasi yang bernapaskan Hindu. Dan ajarannya pun bertentangan dengan keyakinan, kepercayaan, dan ajaran agama Hindu Nusantara. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ide Nak Lingsir Acarya Ananda, sebagaimana dalam teologi Hindu bahwa kita mengenal apa yang disebut dengan ide Sangyang Widiwasa. Nah, disitulah sumbernya. Nah, kesimpulan dari semua itu adalah, sekali lagi saya ingin bacakan, bahwa melarang Hare Krishna beraktivitas di pura di Jakarta, termasuk di sekolah, kampus, dan pasraman, karena bertentangan dengan Pancasrada, Pancayatna dengan 3 kerangka dasar agama Hindu, Trikaya Parisuddha, Trihitakarana, dan manifestasi dari ide Sangyang Widiwasa. Demikian kurang lebih apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi ketegasan dari Parisade Pusat untuk mencari solusi yang terbaik. Demikian. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi, 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 Santi. Suksma Pak Dengah Dharma yang sudah mewakili
pengurus PHDI DKI menyampaikan statement atau pernyataan pihak PHDI DKI. Ampun, nggih. Mungkin yang berikutnya adalah dari Kalimantan Tengah, Profesor Sudiana. Terus Pak Prof. Om Swastiastu, terima kasih. Swastiastu. Yang kami sucikan, yang kita sucikan bersama, Nabi saya yaitu Bapak Ucai Arnando. Beliau sudah banyak memberikan, ya tidak baik umpamanya anak-anak memberikan gini lagi. Beliau sudah luar biasa tadi. Nah kemudian berikutnya kepada Ide anak Penglingsir, terima kasih sudah memberikan bagus kepada kita semua. Kemudian kami dari Parisada Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah memang berbeda dengan parisada-parisada yang lainnya. Ya, kita mempunyai juga di sini saudara kita Keharingan. Ya, kita mempunyai 2 lembaga di sini di Kalimantan Tengah ini. Ya, lembaga itu. Makanya kita sering mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah kita itu, kalau dia Keharingan, silakan dia begini dengan Keharingan, kemudian kalau kita Hindu dengan Hindu. Kemudian dari dulu memang tidak pernah ada Ari Krishna di Kalimantan Tengah. Tapi mereka mengatakan dirinya adalah Bhagawata Dharma. Ya, Bhagawata Dharma yang mengatakan, dia mempelajari tentang Bhagavad Gita, tidak ada masalah. Tetapi saya selaku Ketua Parisado membatasi mereka tidak boleh keluar dari pasraman mereka. Silahkan di tempat mereka untuk melaksanakan itu. Tapi mereka tidak pernah keluar. Sampai ke pura, ke pasraman tidak pernah. Sampai pada waktu terjadi ini kita dipanggil yang bersangkutan. Ingat apa kata Ketua Parisada Kalimantan Tengah? Anda tidak begini, apalagi sekarang sudah terjadi seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kami Parisada Kalimantan Tengah juga sudah bersurat kepada Parisada Pusat. Siap? Kepada Parisada Pusat. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa di Parisada Pusat sekarang sedang dilaksanakan juga. Mereka akan mempersiapkan bagaimana merapatkan dengan seluruh kegiatan yang di sana. Maka dari itu, ya kami dari Parisada menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Parisada Pusat. Karena kita merupakan bagian daripada Parisada Pusat itu. Saya kira itu yang diinginkan sudah jelas apa yang dikatakan tadi, saya tidak akan menambahkan. Tetapi pada prinsipnya dari Kalimantan Tengah, kami juga sudah bersurat. Sikap kami tentang Hari Krishna itu sudah jelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Komang Priyambada. Suksmo, Om, Santi, 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 Om. Om Santi Santi. Santi. Om. Prof. Nyoman Sudiana, PHDI Kalimantan Tengah. Suksmo niki sudah memberikan statementnya. Inggih, apakah ada PHDI provinsi lain yang hadir di sini tapi saya tidak tag tadi sebagai co-host karena saya tidak dapat namanya yang lain-lain. Mohon silakan kami berikan waktu sebelum kami akan undang kembali pembicara untuk menanggapi beberapa hal. Di Bandung. Nggih, Jawa Barat niki. Sudah niki nggih. Terus Yang Wayan Arsana. Pak Wayan. Nggih, Pak Wayan nggih, terus Pak Wayan nggih. Unmute pun Pak Wayan. Masih mute nih ke? Unmute mun Pak Wayan. Nggih. Niki ampun. Sampun. Nggih. Nggih, terus Mas Dharma yang hormati, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat narasumber Empu Acarya Nanda, kebetulan beliau saudara tiang niki. Satu kampung. Satu kampung. Ide Penglingsir Sukehat, Ampura niki, serta Umas Dharma yang tiang hormati. Tiang pertanyaan niki, pertanyaan dan pernyataan niki, Ampura niki. Tahun 2017 tiang pulang ke Bali. Di sana tiang membaca beberapa artikel ataupun judul-judul di dalam koran. Judulnya di antaranya salah satu penyebab kemiskinan di Bali adalah banyaknya upacara. Salah satu penyebab kemiskinan di Bali karena banyaknya upacara. Nah, di samping itu saya juga melakukan
pengecekan apakah benar seperti itu keadaannya. Nah, setelah saya melakukan perjalanan di beberapa tempat, memang saya melihat ada beberapa umat kita yang loncat pagar. Ya, ada yang ke agama A, ada yang ke agama B, ada yang ke agama C. Nah, ketika kita tanyakan apa masalahnya, mereka memberikan jawaban bermacam-macam. Tapi di antaranya salah satu penyebabnya mereka pindah, ya, karena banyaknya upacara. Nah, di sini kebetulan ada ketua majelis desa adat di Bali yang hadir sebagai narasumber. Tiang mohon juga, karena memang Tiang bisa merasakan banyaknya memang upacara di Bali. Ya, di samping nikah juga Tiang tanyakan salah satu penyebabnya mereka pindah, di samping juga nikah dengan orang luar Bali, ya. Tapi salah satu penyebabnya juga karena banyaknya upacara. Nah, ini hal seperti ini tidak bisa kita hindari karena ini merupakan pernyataan, gitu. Kemudian yang Tiang tanyakan, barangkali wonten upaya daripada Majelis Tinggi Desa Adat dalam hal niki, mohon Tiang mendapatkan pencerahan apa tindakan-tindakannya. Kalau menyangkut masalah Hare Krishna, Tiang tidak pernah mengikuti, tapi Tiang tahu kalau di Bali, nah salah satunya juga yang Tiang dengar kenapa mereka ikut seperti itu, karena memang juga banyaknya upacara. Seperti itulah yang mereka sampaikan kepada Tiang. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Empu Acaryananda, mari kita beragama melalui pengetahuan agama. Apakah upacara di Bali itu sudah sesuai dengan pengetahuan agama? Karena menurut Tiang kita sudah terjebak kepada ritual, sementara spiritualnya kita sedikit kita pahami. Mungkin itu saja yang perlu Tiang sampaikan. Matur suksema, Om Santi 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 Om. Pak Wayan Arsana, ampun, kami meminta statement Pak Wayan selaku PHDI Jawa Barat. Bukan pertanyaan-pertanyaan itu saja. Kami sudah catat pertanyaannya. Mohon, suksema. Apa statement PHDI Jawa Barat? Silakan. Statement PHDI Jawa Barat, Tiang komunikasikan sama seperti apa yang disampaikan oleh Ida Penglingsir Sukehat. Sama seperti yang disampaikan sama beliau. Niko mantan. Oh, Suksema Pak Wayan, terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Pak Wayan, ampun, Pak Wayan Arsana mewakili PHDI Jawa Barat. Saya dapat informasi PHDI Sulut ada Wakil Ketua Bapak Ide Ketut Alit. Boleh berbicara, terus? Atau mau menyampaikan? Patut? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema antuk galah. Ide Pandita Acaryananda yang kita hormati. Rajang kesaji, soal lewat. Sukahat Majelis Desa Adat Bali yang kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengelisir yang ada di meeting ini yang hormati. Saya kira sudah sangat jelas apa yang telah disampaikan oleh Ide Pandita dan juga pengelisir. Yang tidak membahas lagi itu, dan juga Parisade Jatim, Banten, dan juga Jakarta. Malahan sangat tegas. Saya sangat setuju dengan pernyataan 3 Parisade ini, bahwa perlu juga kami sampaikan bahwa kami di Sulawesi Utara sejak tahun 2009 itu sudah tidak mengayomi sampradaya. Karena di sini ada kasus, pernah ada kasus, sampai terjadi seperti itu. Memang kami sedikitnya sudah agak melanggar di ADART. Tetapi daerah kami tidak berani melaksanakan itu. Silakan nanti ke pusat saja bertanggung jawab. Dan itu kami sudah pernah sampaikan sampai ke pusat.
Sampai pada waktu itu turun Parisade juga dengan Dirjen, ya. Karena memang masalah di Sulut itu masalah sangat rumit. Karena apa? Kami pernah ditegur oleh salah satu umat dari Buddha bahwa itu samperdaya itu sangat berbahaya karena umat kami sudah ditarik-tarik ke sana begitu. Nah, inilah sampai kami membuat Pesamuan Madya atau Paruman Parisade Provinsi tahun 2009. Dan di situ secara tegas sudah tidak mengalami lagi samperdaya. Oleh karena itu saya sangat mendukung di Sulawesi Utara ini, kami sangat mendukung pernyataan dari Parisade Jatim, kemudian Banten dan juga DKI bahwa kita harus tegas bahwa Parisade itu adalah majelis tertinggi agama Hindu. Itu sangat jelas di bab 2 pasal 2. Walaupun memang di pasal 3-nya merupakan bentuk perkumpulan. Itu sangat jelas. Berarti otomatis karena di sini majelis tertinggi agama Hindu, berarti semua umat Hindu sudah terayomi. Jadi saya rasa tidak perlu lagi di bab 10 itu ada mengayomi samperdaya atau yang bernafaskan Hindu. Tidak perlu. Karena majelis tertinggi sudah otomatis umat Hindu yang ada di Indonesia itu sudah diayomi oleh Parisade. Ini harus tegas. Dan ini saya sudah perjuangkan dari tahun 2001 saat di Radisson. 2006 di Jakarta, 2011 di Bali, kemudian 2016 juga di Surabaya. Kapanpun kami akan terus berjuang untuk itu. Ya demi persatuan dan kesatuan kita umat Hindu yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat mendukung beberapa parisade yang ada, seperti juga yang dari Kalimantan, ya. Ini kami mendukung. Oleh karena itu supaya tegas bahwa parisade pusat itu harus berani, tegas bahwa yang memang bukan Hindu kita harus dikeluarkan saja, begitu. Saya kira demikian barangkali mungkin yang dapat saya sampaikan. Kebetulan saya juga sebagai wakil ketua 1 di Parisade memang belum sempat komunikasi dengan ketua, tapi secara beberapa hari yang lalu kami juga sempat komunikasi tentang masalah Hindu Dharma dengan Hare Krishna yang sudah semakin hangat dibicarakan baik di pusat maupun di Bali khususnya. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nggih, suksma Pak Ide Ketut Alit niki mewakili PHDI Sulawesi Utara dan cukup unik juga ternyata PHDI Sulawesi Utara sudah mencabut pengayoman dari PHDI pusat ya melanggar, tapi kalau sampai umat Buddha di sana protes, kayaknya saya juga harus membuat pernyataan nanti bahwa Hindu itu tidak menganut yang namanya mengkonversi orang lain. Selain karena adanya pernikahan misalnya. Tidak ada agama kita mengkonversi. Ini yang berbahaya. Lalu mengatasnamakan Hindu mengkonversi agama lain. Kita harus tegas. Niki yang akan tegaskan juga. Jadi kalau nantinya kita mengajak semua PHDI, kami undang juga PHDI Provinsi Bali di sini untuk ikut. Tapi kalau belum ada, tidak masalah. Yang ada saja kami cukupkan. Kami akan berkoordinasi lebih tegas lagi untuk memastikan, satu, Pak Ali tadi bilang, ya pengayoman tidak diperlukan lagi. Ya. Nomor 2, mencederai bahwa Hindu itu seolah menarik agama lain adalah sebuah hal yang tidak benar. Nike yang penting buat kita. Namun yang terpenting, semeton, saya orang SDM, yang sangat tahu bagaimana seharusnya memperlakukan SDM. SDM kita lah yang dicekoki di sekolah-sekolah dengan ajaran-ajaran Hare Krishna. Saya lihat videonya dengan jelas mereka ingin memastikan seluruh anak SD mulai harus pakai Bhagavad Gita. Dan itu Bhagavad Gita-nya adalah Bhagavad Gita Prabhupada. Ini yang akan saya protes. Tidak akan saya berhenti. Ampun. Lanjut, ada Pak Pandi Darmawan, Sorong, PHDI Sorong, terus pernyataannya, kalau ada pertanyaan lain, diketik saja, saya monitor semuanya. 407 mengikuti live di Facebook saya. Saya tahu ada beberapa teman saya yang juga aliran Hare Krishna. Terima kasih sudah mengikuti saya dan terus ikuti saya karena perjalanan saya buka untuk umum. Tidak akan saya tutupi. Suksma. Sorong, silakan Pak Pandi Darmawan. Terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Mungkin Lumun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku perwakilan dari PHDI Sorong atas nama Pandai Ketut Suniarta dari Gerbang Gianyar yang mewakili beliau membuat pernyataan mengenai riuhnya wacana Hari Krishna dan Bali. Pada prinsipnya kami sangat mendukung dengan apa yang telah disampaikan PHDI dari Jawa Timur, Jakarta, dan terutama dari Kalimantan Tengah. Memang sih dalam konteks keberagaman ini sebenarnya dari PHDI Sorong sendiri menyoroti ini sebenarnya adalah tantangan dan cambuk bagi penglingsir kepada Pinandita, Sulingge untuk segera turun gunung membina umat. Poinnya di sana. Karena selama ini mereka Hari Krishna memang sangat gencar dan tidak perlu disalahkan, cuman hanya cara yang sangat kurang baik, ya, menghina. Siapapun dihina pasti akan melawan. Ada aksi dan reaksi dari hukum Newton 3 menyatakan demikian. Cuman kalau berjalan dengan baik, mungkin tidak akan terjadi masalah seperti ini. Dari pembimas Hindu dari Kota Sorong sendiri juga menyatakan bahwa sebenarnya Hari Krishna baik bagi yang mengikuti, tapi caranya yang tidak baik sampai meninggalkan semua yang sudah dijelaskan itu. Masalah teologi, masalah semua adalah memang berbeda seperti yang dikatakan Ratu Sukahat. Cuman kita poinkan adalah jangan sampai Bhagavad Gita disudutkan bahwa bukan Bhagavad Gita masalahnya. Yang masalah adalah perilaku orang-orangnya. Bhagavad Gita adalah Pancamaweda yang isinya sangat memberikan inspirasi, bahkan Einstein pun mengatakan demikian. Teknologinya juga jelas. Jadi poinnya di sana, jangan sampai Bhagavad Gita yang akan disudutkan. Nanti di Bali, Hindu Bali semua bilang Bhagavad Gita bukan itu masalahnya, bukan itu. Bhagavad Gita menurut asli dari versi Prabhupada sangat membingungkan saya sendiri dari SMA sebenarnya. Cuman karena dia Bhagavad Gita, saya merasa tertanam bahwa hal itu baik. Cuman karena perilakunya itu membuat kita menjadi antipati. Mohon maaf, kepala saya gundul ini bukan karena saya pengikut Hari Krishna, tapi karena karena saya masalah saya di seorang dokter, jadi mengurangi COVID ya untuk kepala. Dan nah, yang satu lagi yang jadi tergelitik mengenai masalah niki, barangkali dalam film Mahadewa kemarin ada pertengkaran antara Siwa dan Wisnu. Jangan-jangan di Bali niki lagi-lagi antara Siwa Siddhanta dengan Wisnu lagi bertengkar niki. Tapi itu membuat baik bagi kita. Yang juga pengikut aliran Siwa Siddhanta, Janasindra Unasimka, Pandita Empu Jaya Acarya Nanda, yang selalu yang bertanya mengenai Janana Siddhanta. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ini sebenarnya antara Nika Purana antara Siwa dengan Wisnu apakah saling bertengkar? Yang bandingkan dengan Superman dengan Batman yang lagi bertengkar nih. Siapa yang menang akhirnya ya penonton jadi ketawa saja. Cuman yang ketiga Niki yang paling penting adalah Niki jangan sampai Niki sebagai dilihat oleh umat lain terutama Katolik, Kristen dan Islam. Kristenisasi di Bali sangat-sangat gencar. Itu yang sangat kita ginikan. Nika juga perlu waspada dengan cara Balinisasinya luar biasa. Mungkin Nika menjadi masukan dari kita bagi tokoh, bagi Pinandita, mohon izin semoga silakan turun gunung. Kalau dari India sekarang orang-orang dari Himalaya turun gunung membina umat. Sekarang Ratu Penglingsir, semualah yang tokoh-tokoh segera membinalah umat dengan baik, memberikan ajaran yang baik, jangan membodohi umat juga. Sehingga tidak akan ke Hare Krishna, tidak akan kemana-mana. Tetap sebagai Hindu Nusantara, bahkan Hindu Bali. Suksma, Om Santi, 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 Om. Mantap Pak Pandey, nggih. Om Santi, 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 Om. Nggih, bagus sekali. Masih ada, kalau ada yang mewakili PHDI lain, saya lihat Pak Ide Kadisanyana, Papua. Gus Sena raise hand itu, Pak Komang. Gus Sena. Oh, Pak Komang, nggih. Ya, nanti Niki PHDI Dumun yang kasih kasih tempat untuk memberikan pernyataan.
Kenapa penting buat kita? Karena kita harus membantu PHDI Pusat untuk secepatnya membuat pernyataan. Pernyataan PHDI Pusat sangat tergantung dengan pernyataan-pernyataan di PHDI Provinsi. Ini yang penting buat kita. Jadi mari kita bersama-sama membantu PHDI Pusat untuk bisa membuat pernyataan. Kalau tidak ada dari PHDI lain, Sorong tadi, Pak Ide Kadis Sajnyana, ada? Kalau tidak, baik. Saya akan undang kalau begitu organisasi masyarakat Hindu yang juga sah. Ini teman saya, teman di perjalanan maupun di Ji Susena, kalau semeton kenal Puskor Indonesia tentu ada di mana-mana juga karena punya pengalaman. Saya kasih kesempatan Ji Susena untuk menyampaikan. Silakan, Ji Susena. Oke, matur semua. Terima kasih, brother. Mute nih Ji. Ji, mute nih. Om Swastiastu, sarang sami. Om Swastiastu, sarang sami, rahayu, rahayu. Ide penglingsir, taler, ide sulingge, sarang sami. Sane wenten Riki, terima kasih atas waktunya. Jadi singkat saja karena terus terang perjalanan Puskor, kemudian juga teman-teman di Bali ini sangat tahu bagaimana awal kejadian ini kemudian menjadi heboh. Karena memang kasih orang lain bicara. Nggak tahu mama mereka kasih mama nggak untuk bicara. Mohon di mute. Yang lain mohon di mute dulu. Bisa dilanjut? Lanjut, Ji. Ya. Jadi perjalanan ini memang bermula dari hasil tangkapan kita baik di lapangan maupun di media sosial yang memang kita lihat sebagai sebuah gerakan terpola seperti misionaris. Jadi kalau Puskor sendiri sebenarnya tidak asing dengan apa yang dilakukan ini karena juga di agama tetangga sebelah juga kita gencar untuk melakukan penangkapan underground terhadap gerakan-gerakan seperti Saksi Yehova atau mungkin misi-misi yang ke rumah-rumah sakit yang mulai menyasar umat kita, umat Hindu. Dan ini memang kita lakukan dan Astungkare di sini ada Ketua FKUB Bali yang sekaligus sebagai FKUB nasional. Kita harapkan sekali nanti dalam pertemuan lagi beberapa hari ini kita akan lebih detail jelaskan karena ini harus ada hal-hal yang harus saya sampaikan tidak di media. Dan ini sangat erat kaitannya dengan seperti tadi saran saudara kita dari Sorong, sebagai sebuah introspeksi ke dalam bagi kita umat Hindu bahwa ada hal-hal yang memang perlu urgent kita lakukan dan berhubung Bapak calon dirjen juga ada di sini, mari kita sama-sama nanti semua tokoh duduk bersama, terutama mereka-mereka yang sudah mengenal lapangan, bagaimana sebenarnya umat kita ini sangat membutuhkan adanya sebuah gerakan misi internal kita juga untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan umat. Ini yang harus fokus kita lakukan, karena kelemahan ini akan dimanfaatkan oleh semua organisasi-organisasi perdagangan keyakinan seperti yang dilakukan oleh Hare Krishna. Karena akan terungkap bahwa ini memang sebuah bentuk multi level keyakinan yang saya anggap sebagai bentuk bentuk jual beli, ya kalau kita sebut sebagai jual beli, di mana banyak kemudian melakukan redoktrinisasi dan rekonversi orang-orang yang dianggap lemah terhadap keyakinan mereka. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita sangat tegas mengatakan kita tidak anti keyakinan, tetapi kita sangat anti dengan misi-misi konversi agama, konversi keyakinan, di mana umat kita sebenarnya sudah secara undang-undang dilindungi untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya. Nah itu sebagai poin jangan diartikan dari
sisi yang lain, kalau orang lain tuh bisa mengkonversi dengan bebasnya, tetapi itu juga harus diartikan sebagai perlindungan kita sebagai umat Hindu untuk menjaga keyakinan yang sudah kita miliki, gitu. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah bahwasanya tadi saya sebut bahwa saya sudah dapatkan dokumennya, mungkin nanti sudah banyak juga di-share tentang bentuk ISKCON sendiri sebagai salah satu penyebar Hare Krishna, karena ada banyak organisasi lain yang harus kita juga concern. Mungkin ada Sakti, ada Bhakti Vedanta, kemudian ada juga saya lihat ada Yayasan Dharma Duta juga, itu sangat gencar mempropagandakan Hare Krishna. Oleh karena itu kita penting Parisade di semua wilayah menginventarisir organisasi-organisasi mana saja yang mengajarkan Hare Krishna. Karena ini penting untuk tidak hanya berfokus pada ISKCON, nanti ISKCON mati muncul yang lainnya, atau berkembang yang lainnya, ini juga harus kita antisipasi. Nah, kemudian ketika kita sudah pada posisi mengetahui atau menginventarisir ini, PHDI di seluruh Indonesia, kita harapkan sekali tegas bersikap. Karena ini sudah tidak main-main lagi. Kita akan berhubungan dengan sebuah politik keyakinan yang digabungkan dengan bisnis keyakinan. Nah, kalau tadi Ida Sukahat menjelaskan tentang politik agama, betul sekali, kita sudah kecil. Dan kita sangat susah untuk menjaga kebinekaan ini dengan mengawal teman-teman dari berbagai suku, kemudian berbagai tradisi temurun yang ada di Indonesia untuk kembali ke pangkuan Hindu. Nah, sementara kita sendiri di Hindu ini kemudian dirongrong dari dalam. Layaknya sebuah virus, itu lebih susah kita menghilangkan virus dari dalam daripada kita kemudian melihat serangan dari luar, penyakit dari luar yang bisa kita obati dengan penyakit luar, dengan obat penyakit luar. Nah, ini yang perlu benar-benar Parisade jadi concern. Parisade harus bisa bersih diri dari semua keyakinan-keyakinan yang memiliki keinginan untuk kemudian melakukan rekrutmen terhadap umat yang lain. Nah, jadi itu poin pentingnya. Kemudian kita harapkan sekali teman-teman dimanapun mereka berada, kita harapkan ini akan menjadi sebuah introspeksi bersama, karena lembaga-lembaga umat yang ada di sini dari semua jajaran saya yakin sangat hafal dengan bagaimana kondisi Parisade yang harus kita bersihkan ini, agar tidak kemudian dari dalam justru banyak yang melakukan gerakan-gerakan untuk mengantisipasi mereka ini terus berkembang. Jadi poinnya itu yang urgent sekali. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan keputusan kejaksaan itu harus dipastikan apakah masih berlaku atau tidak. Tetapi menurut informasi yang saya dapat itu tidak pernah dicabut, walaupun kemudian ada keputusan MK yang mengatakan bahwa tidak lagi memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melarang, tetapi itu kan tidak berlaku surut gitu loh. Jadi itu masih kita akui sebagai sebuah keputusan yang sah dan resmi. Nah, itu yang harus ditegaskan. Berarti apapun keputusan Parisade selama ini, baik di Mahasabo maupun berupa surat-surat keputusan pengayoman, itu otomatis gugur ketika ini sudah tetap berlaku. Berarti Parisade menyalahi undang-undang negara. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak hanya bermain pada level nasional sekarang, karena ISKCON ini atau ya organisasi-organisasi Hare Krishna ini sudah masuk pada level internasional. Sehingga saya yakin mereka-mereka juga tidak akan diam. Ini yang perlu kita antisipasi. Nah, itu sementara jadi Puskor dalam hari ini organisasi yang selama ini independen melihat keumatan ini, tidak memihak pada apapun. Jadi kita ingin independen melihatnya, tetapi kalau sudah berkaitan dengan misi dari tahun 2012 ketika World Hindu Summit, saya sudah wanti-wanti bahwa
dalam Hindu tidak boleh ada misi internal yang kemudian merekonversi saudara-saudara kita yang sudah Hindu. Ini sangat bahaya, vital. Kebangkitan Hindu tidak akan terjadi kalau kita biarkan ini menggurita gitu. Jadi itu sementara. Jadi saya sangat apresiasi Pak Komang sebagai teman saya juga, dan maaf kalau saya duluan keluar dari Prajaniti karena terus terang saya merasa tidak nyaman kalau kemudian teman-teman tidak bersikap ketika ada hal-hal yang harus urgent kita selesaikan. Ampura ide pandita sarang sami dan teman-teman di Parisade. Jadi kita tetap bersatu padu untuk menjaga kebinekaan Hindu Nusantara ini agar apa yang menjadi cita-cita kita, kebangkitan tetap bisa kita wujudkan. Itu aja sementara dari Tiang, nanti mungkin kita akan lebih banyak berkomunikasi di offline atau di jalur WA group ya. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Nggih, suksma. Nggih, Om Santi 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 Om. Nggih. Jadi Tena jangan sampai membahayakan sambil nyetir juga saya minta pendapatnya nggih. Teman-teman sekalian, niki ada Bapak Ikut Adnyana mengangkat tangan di sistem. Apakah ada yang mau disampaikan sebenarnya dari PHDI mana? Atau salah pencet? Bisa juga. Semua. Nggih. Yang Ikut Adnyana dari Oh, Bandung. gitu. Dari mana? Ampun Pak Tut. Dari Bandung. Oh, Pak Adnyana. Nggih, dari Bandung. Nggih, dari Bandung. Atau gimana maksudnya? Bandung. Oh, ampun deh. Kalau belum dari PHDI, ampun deh, yang belum kasih waktu. Teman-teman semuanya, ampun deh. Yang belum kasih waktu, Bapak, ampun deh. Teman-teman semuanya yang hadir di sini maupun yang menyaksikan saya lewat Facebook, undangan ini terbuka untuk semua orang. Saya undang semua. Saya undang PHDI News dan Network, saya posting undangan saya karena di sana saya tahu semua juga ada di PHDI. Saya mohon tentunya teman-teman yang menjadi ketua PHDI dimanapun saat ini berada, Pak Jalit, kebetulan PHDI Banten dengan saya juga mohonkan beliau untuk mengirim undangannya kepada seluruh PHDI. Jadi bukan saya tidak mengundang PHDI Bali karena ada menanyakan PHDI Bali di mana katanya. Kalau ada di PHDI Bali, saya akan dengan senang hati mendengarkan pernyataannya. Ada? Kalau belum ada dari PHDI Bali atau PHDI yang lain, saya kasih waktu. Kalau tidak, saya akan kembali dulu kepada pembicara. Kelihatannya Ide Penglingsir mau menyampaikan sesuatu. Dulu Ide, di-unmute dulu Ide, saya lihat mau menyampaikan sesuatu. Belum unmute Ide, Ide belum unmute. Masih mute itu, masih mute. Belum unmute Ide. Mohon di unmute dulu. Ide bisa. Kalau Ide mohon di unmute itu, masih mute. Kelihatannya belum bisa. Baik, kita Ide ampun. Mungkin sistemnya belum bisa di unmute. Itu yang coba. Kalau demikian kita Ide sudah bisa mau menyampaikan sesuatu dulu. Om Swastiastu, Ampura. Ampura diki sareng sami titian jaga jadi narasumber malih bos malih 20 menit lagi. Gitu. Dan sumber webinar ane tiosan. Titian nyawis tu mana gede. Jaga sudrong titian anu metilar. Puniki yang pertama titian sudah poin mantan bahwa pembinaan umat kita, umat Hindu, ya Hindu Nusantara ini baik Hindu yang di Bali, Hindu Bali segala macam itu memang harus karena memang kelemahan kita di pembinaan, terutama supaya tatwa, upacaranya bagaimana, susilanya bagaimana supaya agak seimbang. Ini memang kelemahan. Tetapi yang saya ingatkan, janganlah sekali-sekali agama lainkah, keyakinan lainkah memakai itu untuk kemudian menarik-narik, ini kan yang tidak benar.
Sama juga di mana-mana ada kelemahan, di Islam ada, di Kristen ada, di Katolik, di mana-mana ada. Tapi ini tidak boleh kita pakai untuk menarik-narik mereka untuk menjadi agama Hindu. Itu tidak benar. Soal pembinaan, nah itulah makanya ada parisade. Makanya kalau di Bali ada majelis desa adat, itu semuanya untuk pembinaan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa upacara itu sebagai sumber kemiskinan, ya, sebagai pemborosan. Nah, inilah sebenarnya mari kita lihat orang-orang yang berkomentar ini kita tanya mempunyai motivasi begini misalnya. Apa motivasinya? Satu, mereka karena tidak tahu, hanya melihat gitu secara spontan saja, kita maklumi karena mungkin tidak tahu. Tetapi ada orang-orang yang tahu dengan motivasi bahwa untuk menjelek-jelekkan upacara. Sehingga arah-arahnya adalah upacara itu lo jelek, adat itu lo jelek, budaya Bali itu lo jelek, mari kita pindah supaya efisien, pang praktis, pang paglis, pang ekonomis. Seperti itu arahnya. Ini motivasi politik keagamaan. Ya, politik keagamaan memang sengaja menghembus-hembuskan sesuatu, membesar-besarkan sesuatu. Ya, itu yang kedua. Ini harus Pratiakse dengan komentar-komentar begitu, karena secara jelas kita bisa katakan justru tadi waktu Ratu membuka itu tadi, mari kita renungkan Bali, mengapa Bali begini, rukun, damai, aman, dan bahkan lebih sejahtera dari daerah-daerah lain. Itu tiada lain karena berakarnya tradisi Bali, budaya Bali, Hindu Bali yang menjiwai juga. Dan upacara di Bali itulah yang menjadi akar daripada kesejahteraan di Bali. Upacara di Bali saya katakan itu adalah sarana sosial. Tidak ada pun yang terbuang. Kita membeli busung, kita membeli kelapa. Ya, uang kita tidak terbuang karena apa? Petani-petani di gunung, orang-orang desa di desa itu memanfaatkan uang kita. Yang di kota-kota yang kebetulan banyak ada uangnya dengan berupacara. Upacara yang utama pun uang tidak ada dibuang. Kecuali kalau itu pemborosan, kalau uang itu dibakar. Kalau kita beli apa kemudian dibuang-buang, tidak. Di sebuah upacara besar berapa orang yang dikasih makan. Itu adalah itu disebut dengan kita lihat adalah sarana sosial sebenarnya. Dan kemudian yang upacara itulah yang mensejahterakan ekonomi di Bali. Karena terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa karena upacara itu. Busung, kelapa, daun, akar, batang, semuanya itu hasil pertanian itu, daunnya, ikannya, semuanya. Pertanian dalam arti luas itu kemudian yang di gunung, yang di desa itu hidup karena upacara. Bahkan sampai Banyuwangi, sampai Sulawesi Selatan pun itu dihidupkan oleh Bali karena upacaranya. Jadi tidak pemborosan. Yang ketiga sebenarnya inilah yang perlu dibina. Diluruskan bahwa upacara itu adalah harusnya itu upacara itu keluar dari sifat-sifat sadripu, sadatatayi, sabtatimira, sifat loba, sifat angkuh, sifat sombong, sifat gengsi. Kalau upacara dilaksanakan dengan satu, pantas enggak? Kepantasan itu. Absulinggih bagaimana pantasnya? Kemudian sang angawurat bagaimana pantasnya? Pemangku pantasnya gimana? Kalau di Pura Besakeh bagaimana pantasnya? Di Pura Desa bagaimana pantasnya? Pura Kahyangan Jagat bagaimana pantasnya? Pura Dahdia bagaimana pantasnya? Kemudian Pura atau Merajan atau Sanggah di Sanggah Kemulan pantasnya bagaimana? Yang pantas dulu. Nah, kalau sudah pantas misalnya ya, kalau saya kasih contoh yang tidak pantas. Tahu-tahu di Sanggah Kemulan saja kemudian taur dengan kebo begitu. Nah, ini kan tidak pantas begitu. Ya, yang taur kebo itu di mana? Paling tidak di desa. Tapi kalau di Besakeh itu, di Besakeh Ekeda Seludra memang pantas. Setelah pantas, maka marilah kita setelah pantas kemampuan kita ukur. Apa itu kemampuan? Kemampuan itu bukan kekayaan kita, harta kita. Kalau kekayaan harta kita dipakai kemampuan, kita masih mampu untuk ngaben anak lisir.
Apa yang mampu? Tuh numlah cari adab tuh. Itu tidak mampu namanya. Kemampuan itu berapa penghasilan sawah-sawah kita, berapa penghasilan pekerjaan kita. Apakah dari situ kita bisa kan membiayai itu atau meminjam itu uang dulu untuk pacaran, tetapi dari penghasilan itu kita bisa dengan mudah membayar. Boleh hutang, tapi dengan gampang kita akan membayar, bukan memirat. Nah, itu kemampuan. Jangan menghadap tanah itu kemampuan, tidak. Ini kesalahan. Ini perlu memang pembinaan. Kemampuan itu ya, misalnya Ratu Baligir. Ya, Ratu Baligir kemarin menghabiskan berapa? Dana berapa? 2,5 miliar. Itu 2 desa itu dihidupi, dan beberapa itu di perputaran ekonomi luar biasa. Dan kemudian Ratu ditanya, ada yang minjam nggak? Ya mana ada uang cash 2,5 miliar. Ratu pinjam dulu di bank, plafon kredit. Setelah itu dalam 5 bulan sudah dengan gampang ya kita bayar itu yang pinjam itu misalnya. Nah, ini yang disebut kemampuan. Ratu tidak pernah jual tanah, Ratu tidak pernah jual hal-hal warisan seperti itu. Kemampuan yang penting. Setelah kemampuan ya, setelah kemudian pantas ya, pantas itu, setelah itu pantas mampu ya, mampu. Nah, kemudian las carieun keng tuas. Artinya apa? Keikhlasan di situ. Ikhlas, pantas, mampu, ikhlas. Ditambah lagi kemudian bahagia pada saat kita melaksanakan upacara. Inilah sebenarnya yang disebut dengan tungtungeng kayun. Nah, tungtungeng kayun. Nah, tetapi kemudian yang terjadi ada beberapa penyimpangan, ini perlu dibina. Karena gengsi misalnya, ya, waduh, malu kalau saya kalah misalnya, misalnya saya kebetulan di Kelungkung, malu dengan Ubud, Ubud bisa begitu hebat, masa kita tidak punya duit walaupun pantas, ya tidak punya kemampuan meniru Ubud misalnya, kemudian utang sana sini nggak bayar, akhirnya apa yang terjadi? Jatuhnya pun walaupun mengambil utama, jatuhnya nanti sukseban upacara itu nistaning niste. Nistaning itu karena apa? Di situ sudah ada kesombongan, ada keangkuhan, ada keirian, itu namanya sadripu, sadatatai, sabtetimire sudah masuk di situ. Nah, kemudian juga sebaliknya, ada kemudian orang kaya. Ya, orang kaya punya hotel segala macam, kemudian terjebak lalu dia sudah pantas sebenarnya melakukan karya. Karya misalnya, katakanlah karya, di sini di pura ini harus di pura Paibon gini harus ada karya dengan nyatur dengan gini segala macam. Kemudian ada taur dengan kebo begitu. Sudah pantas itu. Karena misalnya apa? 30 tahun sampai 50 tahun belum pernah ada karya. Tetapi mereka berpikir begini. Oh, nggak perlu. Yang penting kan ekonomis, yang penting kan kita ikhlas, ekonomis, praktis, itu tidak perlu kita harus yang besar-besar. Lalu mengambillah kemudian, tidak perlulah, bila perlu tidak perlu bercaru lagi lah ini, cukup dengan apa? Nama semaranam saja, cukup dengan apa? Dengan bunga-bunga saja dipersembahkan, cukup dengan kidung-kidung, beres, ngapain karya-karya. Lalu dalam konsep Hindu Bali itu namanya demit. Aduh kikir ngaran loba. Kikir dan demit itu ngaran loba. Jadi misalnya Ratu kembalikan ke Ratu. Kalau Ratu misalnya begitu, tahu-tahu ke luar negeri jalan-jalan, sekali jalan aja ngabisin 100 juta dengan satu keluarga misalnya. Misalnya, tahu-tahu 1 tahun bisa ngabiskan berapa itu untuk kadang-kadang di pesta sini. Begitu ke upacara di Merajaan atau di Pura, lalu itu panggelis, pengekonomis. Ya, pengekonomis. Begitu ada mau plebon, ada biang atau niangan di situ, cukup sana saja. King Sanang di rumah sakit, King Sanang semangat langsung ke kremasi, dia ke gudang-gudangnya berbobor itu panggelis, pengekonomis, pangpraktis. Itu bukan Hindu Bali. Bukan cara Hindu Bali. Karena apa? Karena mampu. Nah, itu yang disebut kikir. Nah, kalau beriatnya saja kikir, kepada Tuhan saja kikir, kepada kawitan saja kikir, loba itu di dalam sadripu. Begitu masuk sadripu, cacat itu. Apapun yang diambil, utama kah, nistani kah, kalau cacat, kalau karena loba, karena kikir,
maka nistaning niste. Sebaliknya juga. Kemudian ada orang yang lah idagdag misalnya, idagdag ngelah reramane meninggal dunia. Lalu kemudian dia dengan bubuh pirate saja. Kemudian dengan pejati, lalu dengan pepaga saja dibakar. Ngaben. Ngaben itu ngabuin. Ngaben. Lalu tanya sang suratme atau sang jogor manik di situ. Ratu betara sapunapi di keidak dari ikelor ngangen bubuh pirate kumantan ngaben ngawan pepaga mantan sadang pejati kumantan sapunapi ni ke bah utama ning utama palania ada sapunika punika ngambil di standing niste upacaranipun anak mula amunto kemampuannya kadirase sehari-hari ngewai medari kusing ngamunto kemampuannya yang penting ialah cari itu nak mula singlah apa-apa utama ning utama palania. Jadi disinilah kita yang penting itu janganlah disosialisasikan, digembar-gemborkan bahwa upacara pemborosan harus disederhanakan upacara, bahkan upacara ditiadakan. Ini sama dengan ingin meniadakan Hindu Bali ya atau Hindu Nusantara. Tetapi kalau yang harus disosialisasikan adalah kepada umat bagaimana cara memilih upacara yang pantas sesuai kemampuan, sesuai dengan kepantasan. Sulingnya apa? Di Pura Besakeh apa? Masa di Pura Besakeh kemudian akan tetap caru abrumunan dong kan? Tidak pernah lalu ke Pancawali Kramai ke Dasuludro, padahal Pemda Sugih, Pemda Badung Sugih, umatnya bersugih-sugih. Lalu tidak. Nah, lalu duke ida betara, bejang-bejang tsunami kata gempa likuipasi kata ide betara di Pura Besakeh karena ini tidak dirasakan oleh umat-umat yang begitu, yang berpikir yang tidong-tidong. Dikira ajaknya Bali ini, dikira amannya, damainya anunya Bali ini bukan karena upacara, ya, bukan karena upacara. Itu mereka salah sekali, saya katakan. Salah sekali. Mengapa Bali seperti ini? Ya, hebatnya Bali begitu dicintai dunia mengapa? Itu karena upacara. Tetapi yang paling penting dibina adalah mari kita bina umat kita supaya bisa memilih upacara sesuai dengan kepantasan, kemampuan, las carian kengtuas, medaging malih bagil, amun sudah gitu, utama palanya, apapun itu yang akan diambil, sekalipun mengambil yang nistaning niste. Terima kasih, asapunika kirang langkung nunas Garuda Sidapura, ditiaja ke pamit niki dua neng wentan jaga pun ditunggu untuk webinar selanjutnya. Sukses. Ayo, margi. Semua itu semua sekali niki nggih. Semeton mohon maaf ide harus berpamit nak lingsil, namun suksma niki sudah mengikuti kita lebih dari 3,5 jam sekarang. Banyak pertanyaan pasti dari pribadi, saya akan masih tahan dulu kecuali karena mewakili PHDI, karena yang saya perlukan adalah PHDI yang mau memberikan pernyataan, apapun pernyataannya tidak masalah. Ada Bapak Gede Adnyane dari Papua Barat. Beliau ingin memberikan pernyataan, namun harus memakai saluran telepon karena tidak bisa sinyalnya. Ide acara Nando Ampula Dumeniki masih ada satu lagi dari PHDI Papua. Dulus, Pak Gede Adnyane akan pakai saluran telepon teman saya Brikade. Silakan Brikade. Brikade. Oke, Brikade ada? Silakan. Brikade. Tidak. Deh, ayo. Lakar lip. FB unmute dumun Pak Komang. Nggih, ampura, nggih, ide empu acara Nanda, kami sudah meminta waktu beliau cukup panjang.
Jadi saya tidak mau perpanjang waktu beliau untuk menunggu kita. Kalau ada closing statement atau pernyataan penutup dari Ide Acarinanda, mohon disampaikan. Lainnya, setelah itu kita masih bisa diskusi. Diskusi ini saya akan masih buka. Nggih, Ide Dumun, nggih. Mungkin aja ada. Terima kasih. Om Swastiastu, saya berterima kasih. Saya sudah meluangkan waktu saya karena saya punya perhatian ya terhadap progres dinamika agama kita. Kebetulan saya di Sabo Pandito Pusat nih, kebetulan bidang teologi ya. Saya harus kembali menjelaskan teologi itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Arsana mungkin kita bisa di Zoom nanti dijawab. Kita akan buat. Memang gerakan ini merupakan satu dinamika. Kalau kita bawa pada teori konflik, masyarakat yang hidup adalah masyarakat yang berkonflik ya. Tapi jangan sampai ada yang konflik menjadi korban. Siapapun tidak ingin. Karena dalam masyarakat mati, status equilibrium tidak masa yang positif. Namun bagaimana posisi kita ketika berada pada dua kutub, menjadi sebuah dialektika, tidak menjadi posisi diametral dan polarisasi. Hal itu tentu akan terjadi diametral dan polarisasi ketika kita masuk ke ranah yang paling sensitif di wilayah agama. Itu penting dulu. Karena teosentimen itu mengalahkan segalanya. Maka penting sekali kita tidak menggunakan perasaan juga di satu sisi, main wondering, tapi juga kita menggunakan eksekutif mind gitu ya, berpikir secara memang tertata. Nah, apa yang dijelaskan tadi saya juga ingin nambahkan dari Pak Sukahat. Sebenarnya munculnya wacana-wacana itu karena kita bergeser. Kita masuk menjadi kelas menengah baru nih. Kelas menengah baru, kelas PII, sehingga Banten itu kelihatannya menjadi konsumtif karena semua orang beli. Ibu-ibu yang punya waktu tidak mau buat canang, lagi di Bali. Malah yang jual canang itu orang-orang dari luar suku Bali ini, lucu nih. Padahal saya sendiri, kalau tidak salah sekitar 4 tahun yang lalu, saya cerita, saya sempat seminar dengan Pak Sukarse, mantan rektor Warmadewa, di Fakultas Ekonomi Udayana. Bagaimana sih multiplier efek dari upacara yadnya ini? Ini. Nah, kalau kita bersifat konsumtif, iya. Satu contoh serial, saya seorang pelaku dan praktisi. Banten Mesakapan gitu misalnya. Bisa hanya dengan paling rendah dan maksimal dari 12 juta. Tapi kalau pesta, kemudian pre-wedding dan sebagainya itu menjadi besar. Kini kita menempatkan bobot ritual itu hanya menjadi objek bukan objek pelaku. Menjadi korban dia. Padahal kalau kita mau bicara multiplier effect, ya daripada yadnya ini luar biasa. Yang penting konsepnya dunia berbagi. Nah, maka itu salah satu terobosan. Saya sempat diundang oleh salah satu desa Kelurahan Renon, ini saya sampaikan. Maka desa Renon sendiri agar dia bisa produktif, desa itu Bantennya memang tidak bisa didatangkan dari luar. Dia membuat tanaman upacara. Ada seke Banten, tukang Banten di dalamnya. Sehingga dengan demikian ekonomi menjadi merata. Yang tidak bisa melakukan kerja aktivitas dinamis setinggi, dia bisa ngambil celemik di rumah. Tinggal mengatur demikian saja. Hanya permasalahan sekarang, mohon maaf, ini kan ada oknum-oknum petinggi-petinggi di desa adat itu memang hanya kerjanya mencari bansos saja begitu, tidak memberdayakan umatnya. Makanya saya kalau datang ke desa Pekraman begitu, saya berikan pelutuk. Bila perlu buat tukang desa ini pelutuknya garap. Jadi apa? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Berupacara itu demokratisasi. Tapi ketika konsumtif, terjadi konsumerisme tinggi, orang lain yang mengambil karena di situ mendapat keuntungan, maka jangan salahkan, akhirnya menjadi beban. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini penting. Kemudian, adakah sumbernya masalah upacara di Bali? Kalau bicara upacara yang lebih besar, di India ada yang lebih besar dari Bali. Kita masih ingat dengan kisah Aswamedha Parwa menjelaskan Aswamedayatnya. Bahkan waktu itu Dharma Wamsa di zaman Dua Para Yuga sampai menambang emas untuk memberikan bojana, resi bojana kepada para pendeta. Luar biasa.
Tapi akhirnya upacara besar itu yang dibicarakan itu menjadi sangat hina karena di situ ada pelecehan seorang sulingge. Ya. Bahkan akhirnya apa? Keluarga Brahmana yang tidak pernah melakukan upacara besar tapi dengan ikhlas mempersembahkan resi bojana kepada seorang gembel. Dia rela tidak makan diberikan kepada gembel, akhirnya jatuh kemudian menjadi dikenai rubah akhirnya berbulu emas. Ini artinya apa? Jadi ada upacara besar. Tapi kapan upacara besar itu kembalikan? Ketika kita menghasilkan penen di Gre Aste, upacara adalah wajib bagi saya. Sedikit tidak dia wajib mengupacarai anaknya. Dari kamuan, lubulanin dan sebagainya sampai dia menikah, selesai tugas. Maka tugas itu kemudian diambil oleh anak melakukan sutokri karena dia sudah masuk ke wilayah Gre Aste. Maka upacara di Wanaprastha sudah nggak ada lagi, dia sudah penyerahan diri sama Tuhan. Niki yang penting. Maka yang disebut berat itu sebenarnya tergantung bagaimana kita berpikir orientasi. Nah, closing statement saya, Parisade itu kan kumpulan para Brahmana, walaupun saya sendiri ada di dalamnya. Brahmana Sista lagi, yang ahli. Ketika kita berbicara masalah kumpulan Brahmana, kita masih ingat doa rapat. Ya, pembukaan rapat dalam Rigveda kalau nggak. Sam gajadwam sam wadadwam samu manam sijanatam dewa bagam yata purwe sam jenyanam upasate sama niwaa koti sama nerdaya niwaha sama namastuwo mano yata wasusasate. Jadi Parisade itu bersama-sama dia dalam musyawarah pendeta bersama-sama bersama welakenya selaku steppingnya administrasi bersama-sama berjalan sam gajadwam. Ibaratkan suami istri. Dia belum boleh melakukan sanggama secara material kalau dia belum samana. Jadi ideologinya sama. Maka perkawinan yang namanya wiwaha di Bali disebut masomahan, di sana lo kan begini. Jadi Parisade kita rumah besar. Jadi kita saomahan, saumah menjadi samgraha. Jadi satu rumah nih samgraha. Di situ ada apa? Pertama yang penting ada secara rohani adalah samyoga. Sama nggak spirit kita? Di mana ending daripada masing-masing ini? Yang kedua adalah samana. Sama dia berkumpul artinya. Samyoga spiritnya bersatu. Tidak ada dibedakan lagi. Jadi kita memiliki apa? Persenyawaan yang sama. Mungkin Hindu-Hindu yang lain sama, tapi yang jelas kalau kita kembali, kalau kita bicara Dayak, Kaharingan dan sebagainya, Kertajaan negara, di situ jelas Waprakeswara. Dia Siwaistik. Ya, di Sulawesi misalnya, Tolotan dan sebagainya, Debata Siwai. Bahkan yang namanya Makassar itu namanya Mang Aksara. Bahkan ada namanya Bumi Batara Guru. Luwu Timur itu Bumi Batara Guru. Jadi Siwaistik. Ya. Jadi ini yang bisa menjemat. Maka samana harus ideologinya sama. Ideologi yang bisa mengangkat kearifan lokal. Tidak bahasa keren sapinya mengkapir-kapirkan orang, mohon maaf ini. Itu bahasa itu saya pakai. Ya. Terakhir apa? Samgama. Baru kita bisa melakukan hubungan interaksi fisikal. Fisikalnya apa? Sistem budayanya kayak apa? Maka terus terang kemarin Pak Komang, saya sendiri sempat jadi tutor rombel belajar untuk penyetaraan. Kebetulan ketemu dengan saudara Toraja, saya yang mengisi, saya tidak ingin membawa dia ke Bali dengan kondisi alam Bali. Saya kembali pada prinsip Mandala. Konsep kita niskala lingkaran. Sakala niskala segi 4 udah saya sampaikan di YouTube saya di channel Pancatirta. Sakala segitiga. Segitiga diwujudkan. Ada yang jadi segitiga jadi tipat, sifat sari, sifat nasi, tipat bagil, jadi kue-kue segitiga, kue segi engkat, lingkaran. Ini di Jawa jadi jajan pasar. Kakuluban, kaliadrem, jajan sumping, itu yang disebut jajan pasar. Maka ideologinya Siwasidanta, saya katakan demikian. Mana bilang enggak Siwasidanta? Umbul-umbul, segitiga. Kober, segi 4, tedong, segi lingkaran. Ini semua makanya kita metatua di segala kehidupan kita. Apa yang disebut dengan bertuhan, ada tatuanya. Beralam, ada tatuanya. Bermanusia, lebih-lebih ada tatuanya. Inilah dimensi kita.
Ketika kita bermanusia, kita masuk ke dalam diri kita. Kita beralam rumah kita aja, segitiga di leboh, ada punya natah, ada punya sirah. Jadi inilah saudara. Maka dengan demikian saya katakan, seandainya, mohon maaf ini, satu di antara kita tidak sepakat, mungkin kita akan setuju sepakat untuk tidak sepakat. Ya, itu yang paling Dan sepakat untuk tidak sepakat. Karena apa? Kita tidak pernah mengalami titik temu dan kita tidak pernah mengalami irisan. Kalau ajarannya paralel saja bagaimana Siwa dan Buddha ketemu, itu jelas titik temunya ketika di Mahayana. Apa yang dijelaskan oleh Sang Hyang Kamayani kan sangat paralel dengan Lontar Jnana Siddhanta. Sama itu. Apalagi Sogata inilah Buddha Bhairawa, Tantrik. Pasti ketemu dia. Karena bantan-bantannya sama, prosesnya yang berbeda tapi tujuannya sama. Jadi demikianlah closing saya, jangan sampai ada dusta di antara kita dan ada korban. Mohon maaf ini Pak Komang, apa bisa saya permisi gitu? Karena saya sudah lelah sekali dari pagi betul ini kegiatannya, agar bisa istirahat karena besok saya juga ngalap dak sino begitu. Tapi di Geria ada orang meras sentana. Jadi mudah-mudahan ini disikapi dengan bijak. Marilah kita menegakkan kebenaran dengan cara-cara benar. Maka hasilnya akan sempurna. Karena dalam beretika, tujuan baik, cara mencapainya tidak baik, nilainya tidak sempurna. Tujuan baik, cara mencapainya baik. Tapi yang paling kacau, tujuannya tidak baik, tapi caranya baik. Mitya cara munafik and hypocrite. Terima kasih, Om. Santi, Om. Aplaus semuanya untuk ide audio. Terima kasih. Titi yang pamit mohon diri nih, lelah. Ampura yang Santi semua Syariah. Rayu. Luar biasa nih. Closing statementnya luar biasa. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Jangan ada dusta di antara kita katanya. Ya. Saya catat dengan baik. Baik. Yang tuas. Inggih, menika dumun nggih. Rayu ide, kena ide. Inggih. Kus, selamat Rayu. Rayu. Baik, Likade, apakah Papua masih bisa connect atau sudah bisa connect sehingga mau bicara, mau kasih statement di Papua nih? Ada? Likade? Baik, kalau tidak ada teman-teman cukup banyak yang angkat tangan, tapi saya akan note dulu beberapa, sebelum ada yang angkat tangan tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang tentunya ada yang tidak usah kita obrolkan di sini, nanti offline ataupun secara langsung. Lalu ada pertanyaan, Niki mempertanyakan tadi PHDI yang lain bagaimana, yang semua undang, jadi kalau belum bisa hadir ya kita maklumi. Sebelum pribadi sekali lagi ada beberapa organisasi yang saya tahu sudah legal juga tentunya mau berbicara. Swastika Bali ada ingin disampaikan statementnya? Ada Pak Diwangkara mewakili Swastika Bali mau menyampaikan statementnya? Belum on, Pak masih mute, belum unmute Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Warsiko senior saya. Ada beliau. Pak Warsiko ya. Pak Warsiko tadi baru join kayaknya beliau. Pak Warsiko terus. Ampun semeton yang udah angkat tangan sebagai pribadi Niki masih. Pak Warsiko Pak Warsiko Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebenarnya kalau kami dari Swastika sangat sepakat tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh pengelisir tadi, oleh guru-guru kita lah semua, dan juga dengan pernyataan-pernyataan dari kawan-kawan dari Parisada Provinsi sudah jelas arahnya bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat meletakkan angka dalam PHDI. Itu. Saya kira begitu saja. Nanti masalahnya teknisnya bagaimana itu urusan lain, tapi tetap harus kita
berjalan di jalan yang benar. Katanya tadi untuk menegakkan kebenaran harus berjalan di jalan yang benar. Saya kira cukup demikian dari saya, karena saya cuma mungkin nanti organisasi ini cuma cukup demikian saja. Saya hadiri dengan Bapak Santi. Om Santi 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 Om. Oke, semua bahwa dari Swastika Bali, semeton salah satu juga Swastika Bali yang datang bertemu dengan PHDI Bali untuk menyampaikan pernyataan sikap. Saya ada Pak Siwaji Raja, kelihatannya ada sebagai Ketua PHDI Sumut, ada di sini, masih ada di sini kah? Karena saya tidak melihat semua orang langsung. Pak Siwaji Raja, apakah ada mau menyampaikan pernyataan Sumut? Nggak ada, baik. Kalau begitu saya akan undang Niki, ada asal ngekenal Niki Pak Made Sukaryawan angkat tangan tadi. Silakan. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sarang sami, ering para ketua Parisade dan Beli Komang, luar biasa. Saya hanya sedikit urun rembuk, Pak Komang. Jadi saya tidak akan membahas apa yang sudah dibahas tadi. Yang paling penting adalah di Parisade itu kita harus cek lagi karena ada perlindungan terhadap sampradaya. Ini menurut saya kita harus jelas yang dilindungi itu yang bernapaskan Hindu. Tetapi memang kita terutama kecolongan kita tidak cek bagaimana anggaran dasarnya, bagaimana aspek legalnya. Karena bagaimanapun juga, PHDI Pusat sudah menetapkan perlindungan itu. Setelah kami cek terhadap anggaran dasar yang ada di ISKON, dia tidak spesifik menyebut adalah Hindu. Di pasal 2, di anggaran dasarnya, perkumpulan ISKON adalah berdasarkan Pustaka Suci Weda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Cuman itu menjadi memang interpretasi umum. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus jelas dasar hukumnya kalau kita mau bergerak. Kalau diskusinya menyangkut yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, segera PHDI Pusat menyurati Kejaksaan Agung, meskipun secara perbincangan kita secara verbal itu kita sudah lakukan, itu masih berlaku. Tetapi ada baiknya sehingga kepastian hukum ini menjadi letterlock sebagai aspek hukum, sehingga kita bisa memiliki pijakan yang jelas terhadap itu. Yang kedua, masalah keumatan memang yang menjadi prioritas kita. Tadi kalau teorinya kita bahwa upacara itu ada namanya nistaning kanistamu dan sampai utamo, itu menurut saya hanya sebatas teori kita. Buktinya korban sudah berjatuhan di masyarakat. Tidak ada yang berani mengkritik bahwa itu adalah melebihi tatanan-tatanan yang sudah digariskan oleh agama. Dan cilakanya lagi, ya, para pemegang SIM ini, ya, para pemegang kedaulatan untuk memberikan tatanan yadnya ini menurut saya tidak memberikan hal yang benar. Ketika ada umat yang datang, Nasrugro, Ratu, tiang nunas, anu niki ketean Banten ini panak tiang lagi moton. Kalau di situ diberikan hal yang terus besar, nah itu juga salah. Artinya yang memberikan izin atau pelutuk itu juga harus kita benahi. Sehingga seperti kalau tiang tadi Empu Acarya saya senang sekali. Apapun yang kamu aturkan mesinnya tak kelenengi, itu bahasanya artinya kalau kita sikapi umat kita diberikan memilih sudah tidak mampu sampai meminjam, itu salah kita juga di pemberi keputusan, terutama mungkin di grill yang memberikan pluto atau urutan dari upakara itu. Kalau di Jakarta kita sudah standarkan, di Banten kita standarkan, meskipun kadang-kadang kita masih ini. Ini yang kadang-kadang secara teorikal di kita
seperti Ampuro niki, kita bilang wah kita pemborosan. Ya iya, di salah satu titik iya. Kita harus akui itu sehingga kita mau berbenah. Umat kita yang memang tidak mampu kita harus support dan kita bantu sehingga dia tidak jatuh kepada lirikan orang lain kan gitu. Dan dasarnya dari mana? Dari gereja-gereja memberikan bantuan pemahaman upacara yang sederhana. Dan jangan kita alergi terhadap teknologi sehingga masyarakat kita terbantu. Yang saya harus sepakati adalah agama kita ini bukan sama rata. Kita adalah sama rasa. Bagi teman-teman yang tidak mampu, mari kita bantu. Galungan. Harus kita bantu. Orang yang tidak bisa mempatung, kita kasih daging, itu akan sangat bermanfaat daripada kita ngasih orang tua kita yang sudah berkelebihan daging. Sehingga umat kita tidak lari dari itu. Mungkin gitu Pak Nyoman. Ada dua. Yang pertama dari segi aspek legal itu sudah sangat jelas sebenarnya. Tapi kan bisa berbeda tafsir. Orang jelas ditulis saja bisa ditafsirkan berbeda. Itu harus diklarifikasi dengan surat Kejaksaan Agung. Sehingga kita punya, meskipun nanti seperti yang disampaikan, bisa aja kita akan sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi jangan sampai kita dibilang wah hak asasi, saya bacakan tentang undang-undang hak asasi, mau diskusi kan gitu. Tetapi kita kedepankan aspek legal itu yang mungkin menurut Tiang harus kita juga benahi di kita, sehingga di Parisade ini sangat nggak enak kita dikecam tidak ini. Tetapi enggak lah, Parisade kan harus menjalankan apa yang sudah digariskan. Dan kalau itu salah, mari kita rubah. Namanya manusia kan tidak ada yang swasta nulis kan gitu ya. Mungkin gitu Pak Man. Terima kasih Sukmo, Om, Santi Om. Ya, semua Bapak dan karyawan, teman-teman saya di Banten juga yang memberikan tadi pandangan. Setelah Bapak dan karyawan ada Made Timi. Ini Niki nggih. Segera Made Timi. Ada? Beliau saya angkat tangan Niki. Mungkin salah pencet. Oke, nggak apa. Yang berikutnya ada Gusti Sumardeyase. Nih, Pak Gusti. Om Swastiastu. Nih, Swastiastu. Rahajeng, semoga semuanya rahayu, ya rahajeng, para sesepuh titiang niki, ya. Jadi kebetulan yang di atas kapal niki, ya. Seperti yang tadi saya dengar putus-putus dari Pak Made Sukaryawan ya. Jadi menurut yang sangat sepakat sekali, artinya tadi kan itu ke dalam semua, ke dalam kita. Ke dalam kita. Di dalam kita sudah diobok-obok istilahnya ini. Sampai kurikulum kita sudah berubah, teman-teman PHDI tidak tahu gitu loh. Dari dirjennya kemarin, jadi sudah beredar, kita tidak ngeh sama sekali. Jadi untung artinya corona ini membuat masyarakat ngeh gitu loh dengan media sosial. Jadi mudah-mudahan para senior yang ahli hukum gitu loh. Jadi kembalikan artinya PHDI harus berani bersikap, merubah keputusannya yang mungkin salah, mengabaikan SK Kejagung. Harus berani gitu loh. Karena diam dan mendiamkan itu juga jauh lebih berisiko gitu loh. Semuanya ini berisiko menurut yang. Jadi harus berani mengambil risiko dengan segala konsekuensi, tentu ada kajian-kajiannya. Jadi yang jelas ada aturan hukum yang masih berlaku. Mungkin dari tiang itu aja Pak Komang. Siap. Mudahan semeton tiang sami metangi gitu loh. Metangi, bangun, karena kita sangat toleransi sekali, tetapi kita jangan pernah toleransi terhadap hal-hal yang intoleran terhadap diri kita. Mungkin itu aja. Suksemo, kirang langkung sinampura, rahajeng rahayu sareng sami, Om Santi Om. Om Santi Om. Saya dapat pesan juga tadi, permohonan maaf satu dumun dari Profesor Rake, Dirjen Hindu kita dari sisi sosial media yang sudah resmi katanya, tapi beliau belum dilantik, jadi beliau masih tetap menyebut calon. Beliau WA, mohon maaf harus pamit dumunan karena
ada pertemuan lain. Ampura niki, nggih, teman keluarga beliau. Baik, tadi ini adalah teman saya, Bu Santi, kayaknya yang mau menyampaikan sesuatu. Tapi sebelum niki, ampura sekali, yang melihat ada nama Gung Pras. Gung Pras sedang merokok, mohon maaf. Mohon maaf, sambutan di sini diperlihatkan, ini tidak bagus untuk teman-teman. Nggih, ampura Gung, ampura niki. Nggih, enggak kenapa. Terus Bu Santi mau menyampaikan, silakan. Bu Santi? Bu Santi? Nggih, Bu Santi. Baik, Om Swastiastu. Yes, Swastiastu. Om Swastiastu. Baik. Terima kasih. Saya lahir di Kalimantan, besar di Jawa, mengikuti dari dahulu perkembangan pergerakan ini. Singkat cerita, saya sampaikan, kemudian saya menetap di Bali. Ini bergulir jadi semakin lebar kemana-mana karena adanya ketidakkonsistenan atau komitmen dari kita, baik para pemuka, para pejabat, pimpinan, masyarakat, hingga kita semua. Jadi saya tidak pada posisi untuk menghakimi, tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya ingat sekali 10 tahun yang lalu pernah di pura kami, maaf saya buka saja di sini, di lembaga kami, itu datang sekelompok orang, pimpinan, kemudian bersama rombongannya. Saya pikir oke lah mereka ingin berlibur, kemudian memanfaatkan hotel kami, tapi kemudian mereka membawa tedong, kursi, meletakkannya di pura, kemudian memulai dengan ritualnya, mengundang kami untuk datang ke sana, dan tedong, kita tahu itu adalah mungkin hanya sekedar payung atau pajang biasa. Tapi pada saat itu tedong adalah simbol yang disucikan. Kemudian mereka menggunakannya untuk memayungi pimpinan mereka. Pemimpinnya kemudian meletakkan duduk di atas kursi yang diletakkan oleh para pengikutnya. Pemimpinnya memegang bunga di lututnya, kemudian meminta kami mencium kakinya. How come? Walaupun saya tumbuh dengan budaya Nusantara, Hindu Nusantara, semenjak lahir saya adalah Hindu, tapi saya bilang, how come? Kok bisa orang yang tidak pernah kita kenal, tahu persis, kemudian kita menerjemahkannya sebagai sosok seperti itu. Itu yang membuat jiwa kami merontak. Pengikutnya mengatakan, nggak apa-apa, ini adalah ritual kami. Mereka mengeluarkan biaya banyak untuk mendatangkan pemimpin tersebut. Mereka mengeluarkan ongkos yang sangat-sangat tinggi. Sementara mereka mengabaikan keluarganya. How come? Itu terus bergulir jadi pertanyaan yang memberontak. Kok bisa? Peraturannya di mana? Itu sudah memporak-porandakan harga diri kalian, harga diri kami, yang mungkin dianggap mendewakan seseorang yang masih hidup. Atau bahkan kemudian seseorang yang sudah meninggal, sudah tiada, itu dianggap sebagai Tuhan mereka. Saya bilang, kok bisa, kenapa? Saya berusaha mencari jawaban dari pertanyaan seperti itu. Sampailah kepada kesimpulan bahwa mereka sudah memporak-porandakan budaya. Budaya Bali, budaya Nusantara, budaya orang menjadi anggota mereka sendiri, sehingga tidak ada harga diri yang tersisa. Itu yang pertama. Kalau mereka mengatakan bahwa kami punya ajaran sendiri kok, tapi kemudian kalian mulai merangsak masuk kemana? Ke berbagai aspek, dari agama, sosial, politik, pendidikan. Saya sudah bilang ini ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru dengan tatanan norma kita, norma hukum, norma adat, norma agama, masyarakat, apapun itu sudah salah, keliru. Jadi saya mengatakan dengan tegas, kalau kalian mau mengatakan diri kalian adalah Hare Krishna Sampradaya, keluarlah, jangan mengaku itu Hindu. Jangan mengaku ini budaya di mana kalian berada, karena kalian tidak menghargai budaya di mana kalian berada. Yang saya perjuangkan, yang kami perjuangkan bukan agama.
bukan sekedar Hindu, tapi masuk makin ke dalam, mereka merangsek lagi, merusak isi otak anak-anak kami. Kalian katakan bahwa inilah ajaran yang benar, inilah ajaran yang sesuai dengan Bhagavad Gita, yang sesuai dengan Weda, yang sesuai dengan saya bilang, kalian orang sakit, kalian orang-orang yang benar-benar sudah nggak beres. Itu yang kami perjuangkan. Itu yang saya perjuangkan. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sebagai seseorang yang punya anak, saya akan tahu bagaimana persis bahwa kalian sudah merusak isi otak generasi muda, bahkan generasi tua yang kalian kuasai. Kalian tidak menghargai budaya di mana kami berada, kalian tidak menghargai tatanan, pola hidup, aturan hukum, kalian injak-injak, kalian putar balikan, kalian merubah semuanya. Dan satu kata, saya tidak terima. Saya mewakili ibu rumah tangga, saya mewakili perempuan pekerja, saya mewakili masyarakat di mana saya berada. Dan dimanapun, di semua tempat. Jangan lupa, para wali mengislamkan Nusantara masuk secara halus. Minggu lalu teman saya mengatakan, Bu, tahu nggak, itu di perempatan kapal, di berbagai jalan raya di kapal, mereka menawarkan brosur leaflet kristenisasi. Saya bilang, ini cara yang halus. Terus mereka bilang, kita rusak, kita hancurkan gereja. Saya bilang, tidak bisa. Gereja itu sudah terjadi, sudah terbentuk, sudah berdiri, bergulir semenjak puluhan tahun yang lalu. Kita tidak bisa menghancurkan gereja. Gereja nggak salah. Ya, mereka memasukkan itu secara perlahan, secara halus. Itu dia. Kalau kalian mau menghancurkan suatu generasi, suatu bangsa, itu masuk dari ajaran budayanya secara perlahan, secara halus. Itukah cara yang kalian inginkan? Itukah orang-orang yang kalian katakan suci? Tidak. Saya mengatakan tidak. Cukup. Enough is enough. Anak kami, generasi muda kami, dia mungkin bisa berubah, mengembangkan budaya apapun, jadi apapun anak saya nanti, saya bebas. Saya ikhlaskan mereka menjadi apapun, tapi tidak dengan mencuci otak dan mengatakan bahwa ini ajaran kalian salah. Tidak, saya adalah orang tua yang akan berjuang demi anak-anak lain. Saya adalah guru, dosen yang akan berjuang demi ribuan, demi jutaan, puluhan juta, miliaran anak-anak lain di generasi yang akan datang. Saya tidak mewakili satu kelompok tertentu, tapi saya mewakili diri saya sendiri. That's all. Terima kasih Pak Komang sudah menyuarakan kami semua. Suksma Ibu, semoga Ibu masih bisa menjaga di organisasi Ibu. Baik, terima kasih. Ada Pak Ikomang Suyase angkat tangan tadi, apakah karena keklik atau ada yang lain? Silakan angkat tangan. Saya buka forumnya. Ide Panita Empu Agra Dwi Jenanda yang kita tekan. Dulu ide sampun unmute. Dulu ide. Tencingain wajahnya karena pakai itu. Lanjut. Swastiastu, kecil sekali suaranya Ide. Halo? Masih jauh sekali suaranya. Benar nggak? Yang lain-lain dengar nggak? Niki kebetulan mungkin mic-nya kurang bagus. Oke, saja Pak, yang lain saja kalau gitu karena kita bermasalah dengan Baik, teman-teman yang lain ada yang mau bicara? Silakan Pak Gede Mahardika. Terus Pak De, unmute dulu Pak De. Unmute dulu Unmute dulu Ide Empu Nunas mic-nya kalau udah lebih keras lagi yang Nunas. Om Swastiastu. Terus. Lajeng wingi. Saya cuma ingin memberi saran sarang PHDI. Karena niki sudah napi wastane. Sudah kekacauan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sudah menghancurkan teologi, sudah menghancurkan budaya, sudah menghancurkan ritual. Jadi sebenarnya Hindu di Bali itu sudah tidak ada celah sedikit pun untuk masuknya sampradaya. Semenjak Ide Empu Kuturan sudah menjelaskan artinya membentuk teologi seperti ini. Teologi Acintia, teologi Sunya. Jadi konsep sudah jelas teologi Sunya, konsep Rua Benida atau Siwa Buddha.
yang makin menjadi agama Hindu Dharma. Jadi sudah tidak ada celah sedikit pun sudah tidak ada celah untuk sampradaya dari India. Karena dia memegang konsep Purana, menyembah dewa-dewa tertentu. Jadi kalau kita di Pura itu sudah jelas, itu merupakan sastra dari Ongkara. Konsepnya berawal dari sabda, nada, vibrasi energi, menjadi windu, ada candra, wiswa. Itulah proses penciptaan alam semesta yang berasal dari Sunya, Acintya. Jadi kalau sekarang PHDI mengayomi segala macam, itu sudah termasuk mengecilkan apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah ditata oleh ide Empu Kuturan. Jadi dia cuma memperjelas nonton nih, yang sebagai Hindu Bali sudah 6 tahun, 7 tahun lebih yang niki ring medsos, gede Mahardika. Ring di niki? Ring medsos, ring Facebook, pokoknya 100 yang niki di Facebook dari 6 tahun yang di Bhagavad Gita yang diblokir. Kalau kelompok-kelompok Hare Krishna, niki terus terang dia mantap. Itu yang dari 7 tahun, 8 tahun yang lalu niki. Dan bahkan yang sudah ketemu 4 mata sarang pendirinya, Amir. Oh, oke. Ring Renon. Itu yang jelaskan argumentasi teologi dike. Dan pada akhirnya dia merayu tiang untuk masuk sarang Mangku Pastika dike. Dike dirayu tiang, tapi karena tiang punya teologi, pemahaman teologi yang kuat tentang ajaran leluhur tiang Ring Bali, jadi dia tidak bisa mempengaruhi tiang, walaupun dengan iming-iming apa, tidak bisa. Gini kemanten, tiang cuma saran tiang sarang PHDI ring-ring daerah-daerah, mangde nyikyang, mangde siki pemikirannya niki, jadi tapi wastane menentang ajaran niki karena tidak sesuai dengan teologi Hindu Bali. Kalau Hindu Bali itu jelas dari paling atas itu jelas Ruti nih, mantra. Di bawahnya wenten yantra, wali, pusane ke wenten tatua, wenten susila, wenten acara, wenten wariga, wenten anmanastuti, gamelan, tari, sarang kidung, itu merupakan satu kesatuan. Kenten masih pura nih, mandir sama pura jauh nih, jauh berbeda. Teologinya jauh berbeda nih ke mandir sama pura. Ya. Kalau di pura itu jelas teologinya. Kita menuju ke jero, ke dalam diri, kejeroan. Harus melewati candi bentar, wasana Ruwa Bineda harus kita lewati dulu. Sudah itu baru mencari candi kurung, mewindu dumun. Orang jero wau mendengarkan nih ke candi muaster nada, suara hati. Wah, segente itu selinggi. Nike konsep teologi Ring Bali tidak bisa nike Hare Krishna. Pokoknya sudah tidak ada celah sampradaya apapun yang masuk dari India. Tidak ada celah sedikit pun. Nike mantan. Antuk tidak dari yang Om Santi Om. Tadi tanya tiang Pak D, waktu di Dayu napi lagi bangun Pak D motor, mobil napi tanah. Nike sampun sarang mangku pastiket yang kenteng. Dia gabung sama kita, Mangku Pastika, Riki kantor nih. Kebetulan yang ring Renon 4 mata nih, ring parkir timur 4 jam yang dari sarang si Amir. Dumun Kristen ragane. Tapi makin sebagai pentolannya ring iskon. Karena ini kan kalau tiang diskusi teologi sama raganya sampun tidak bisa angkat tangan sampun itu karena memang sudah tidak cocok dengan sastra pura, dengan teologi Hindu Bali, kedua Sualaksana Berhara, sudah jelas kalau teologi Hindu Bali itu saeko bagawan sarwa, siwa karana karanam, aneko widita sarwa, catur widyasa karanam, sunya, para, sukma, stula. Nika proses penciptaannya nika filsafat Sangkya. Filsafat Sangkya jelas nika dari Purusa Bradana langsung ke Triantah Karana, Budi Ego Mana, wau ke Pancetan Matra, Panca Mahabhuta. Jadi persis dengan konsep Siwa Tatunya. Kalau Hare Krishna itu kan wujud nih.
Wujud masih di apa namanya itu setelah terciptanya Panca Mahabhuta baru ada wujud. Nike konsep Sangkhya jelas nike. Dan Bhagavad Gita nanti singgung lagi dikitnya. Nike Sangkhya dan yoga. Filsafat Sangkhya dan yoga. Dan tattoo di Bali Jenana Siddhanta, Buana Kosa, Buana Sangkasepa. Dan itu ada lagi apa namanya Brahmokta Widisastra. Dan itu ada Ganapari Tattoo, ada Lontar Budanya Danang Bang Bungalan, dan itu ada lagi Buddha Sawenang. Nike sami konsepnya siwa. Artinya siwa yang sunya. Dan yang paling pokok Niki, dia selalu menyerang kita dengan teologinya Trisandya bait kedua. Napi maksudnya Sarwam. Napi maksudnya. Artinya dia tuh menganggap bahwa Narayana itu Krishna. Oh, oke, begitu ke sana di bawah ya. Ada jelas Narayana yang Nirakyata tak terungkapkan. Gimana mau sudah jelas dikatakan tidak terungkapkan menjadi Krishna? Nah, ini karena diambil ini bukan dari Narayana Upanishad, itu dari Catur Weda Sirah. Nih, dan bait ketiga juga diambil dari Siwastawa. Seperti Ida Impu, wow, mantra Ida Impu, wow. Yang ingin merusak Nggih. Nike manten. Angkitnya sama Nike manten tenangan kedamaian yang ada di jadi manten malah kacau malah. Nike manten yang matur susun. Beda sama apa yang di Om. Itu Pak Dimardike nanti kita aja juga untuk diskusinya. Nanti kita ya saya ada itu beda. Itu enggak ganggu dia. Ada yang lain tolong yang ide Empu Agra Dwi Jenanda sampun Residayang alirannya kayak merusak gitu, merusak. Sampun sedang mic-nya itu. Itu kayak cuma pada satu harus itu Bhagavad Gita yang asli. Mungkin kita juga udah berteman. Ide Empu. Oh, di Nusantara udah jelas. Jadi ada Pak Komang dados malih siki manten Pak Komang. Orang Indonesia, orang Nusantara. Jangan mengindiakan orang Nusantara. Gus Susena niki. Oh, Gus, ngeji. Siki mantan yang perlu dipertimbangkan bersama, apakah layak sebuah wadah organisasi yang menampung berbagai keyakinan lain selain Hindu, itu ada di lembaga Hindu, itu saja sebagai pertimbangan. Karena saya sudah amati bahwa banyak orang-orang non-Hindu itu ada di sana, di ISKCON itu. Nah, apakah ini menjadi pertimbangan, apakah lembaga umat kita Hindu itu layak menampung organisasi yang sebagian besar atau kebanyakan juga orang yang non-Hindu di sana? Gitu aja. Terima kasih. Suksma. Yang catatkan itu baik. Semeton masih 64 orang di sini berkumpul dan masih ditonton 377 orang kita di Facebook. Silakan kalau yang ada mau memberikan pernyataan ataupun komentar saat kita buka karena kita live di Facebook. Terus yang nanti akan minta juga Pak Ide Ketut Alit dari Sulawesi Utara, ada beberapa hal yang kemarin beliau juga sampaikan lewat WA Suksma ini nanti yang minta. Silakan. Ada yang mau komentar lagi? Tiang. Yang nih ke sini nih, tolong angkat tangan. Ibu Bu Urlina Meles, Bu, terus Bu. Ini bapaknya. Ini saya bapak. Pastikan kita ternyata bicara di sini. Ada Bu Santi, ada Bu Lina, Bu. Om Swastiastu. Pak, yang cuman ingin ngasih komentar tentang agama vs budaya atau adat. Nah, di agama kita ini kan lebih pada agama dikaitkan dengan budaya. Banten, biaya mahal, atau pacar-pacar dan sebagainya. Padahal di agama itu kan ada namanya Trikaya Parisude, kemudian Trihita-karana, kemudian pembinaan umat, dan sebagainya. Itu yang diutamakan mestinya. Tapi kita lebih pada budayanya yang ditonjolkan. Sehingga itu yang menyebabkan mungkin menurut saya ya, pikiran saya, ini menjadi permasalahan mungkin sudah dibahas tadi oleh beberapa kawan-kawan,
menjadi permasalahan untuk masuk agama-agama lain atau kepercayaan lain ke dalam agama Hindu kita, karena agama kita dikenal sebagai agama budaya yang menggunakan biaya upacara yang cukup mahal sebetulnya kalau kita lihat dibandingkan dengan agama lain. Saya lihat dibandingkan dengan agama Islam misalnya begitu. Nah, oleh karena demikian mungkin bisa berawal dari munculnya agama ini dari mana sih kalau kita pelajari? Kan dari India, dari Sungai Sindu. Nah, dari Sungai Sindu ada agama, muncul agama Hindu. Kemudian masuk ke Bali. Di Bali mungkin awal mulanya didirikan pura setelah beberapa macam kerajaan di sana, ada pura pertama kali didirikan kan pura apa namanya itu? Pura Besakih. Nah, Pura Besakih didirikan. Nah, kemudian Empu Kuturan datang ke Bali juga, itu didirikan oleh Resi Markandeya sebetulnya itu kalau kita lihat. Tapi yang utamanya kan Empu Kuturan yang menyatukan dari berbagai macam aliran yang muncul sudah disatukan. Nah, oleh karena demikian muncul suatu pemikiran pada saat itu di mana agama Hindu itu dikaitkan dengan budaya biar tidak terjadi suatu perbedaan di antara beberapa aliran itu. Nah, budaya ini yang ditonjolkan sehingga ini yang menjadi permasalahan masuknya muncul aliran-aliran ini. Kira-kira begitu menurut Tiang. Bagaimana? Terima kasih, itu aja mungkin. Suksma Ampura tadi saya menyebutkan ke Ulina Meles niki Profesor Dewa Meles dari UNED. Kami jangan ya suksma. Ampura ya sami-sami tuan tapi ngiring. Lanjut, ada yang lain masih komentar? Ada di sini komentar dari Pak Agung Suryawan Wiranata. Mau berkomentar, Pak? Yang lihat? Belum, ide Empu Agra Dwijenanda sampun meresedayang mic-nya. Tadi kami tunggu soalnya. Ide Empu Agra. Coba ulang. Mic-nya dumun. Tapi masih kecil nih. Semeton bener kecil nggak? Bisa masuk nih? Kedengeran tapi kecil sekali ide. Kalau begitu yang dekatkan puniki. Semoga pemikiran-pemikiran yang baik datang dari segala arah. Kamu puniki Tidiang Nunas sikap tegas dari PHDI pusat. Seandainya Capman atau Cap JA punike yang 107 strip JA strip 1/05/1984 masih berlaku. Sungguhnya puniki sudah tidak ada masalah. Tinggal implementasinya saja mohon dilakukan dengan tegas. Kedua niki tentang iadnya. Mohon puniki para elit-elit agama memang salah satu weakness kita selalu dikonotasikan dengan pemborosan. Sesungguhnya itu inilah kurang pemahaman dari kita sebagai penganut Hindu khususnya bagaimana cara beriadnya yang efektif. Ada konsep Dharma Siddhartha itu yang perlu kita ikuti dengan baik. Kemampuan yang disebut dengan iksa. Kemudian pemahaman kita tujuannya, sakti kita sekuat bagaimana kita beriadnya. Jangan sampai memaksakan diri. Dan kemudian desa, kala, dan patra itu harus diikuti. Sehingga sesungguhnya kita sudah mempunyai suatu sistem perfect. Ada namanya utama, madya, kanista, itu pun masih dibagi-bagi begitu. Sehingga sesuaikan dengan jangkauan kita. Inilah yang perlu diperhatikan sehingga kita bisa menganggap iadnya itu jangan sampai terjadi pemborosan. Dan kadang-kadang puniki kesannya Suringge sepertinya komersil. Padahal beliau dengan pasti menyampaikan, mohon Nana kekuatan Anda, dana seberapa kuatnya di sini, disitulah Suringge itu menganalisis seperti apa iadnya yang bisa disampaikan sehingga tidak memaksakan diri dalam hal finansial. Begitu Niko.
Nah, itu mohon dipahami. Dan kemudian yang perlu diperhatikan Niki, yang dari tadi sudah memberikan suatu komen juga, Begawat Gita tidak salah. Sama halnya kita memberikan satu buku kepada 10 orang untuk membacanya, padahal bukunya sama. Nah, di sini artinya ketika tafsir-tafsir yang berbeda Puniki, inilah yang akan menimbulkan suatu pemahaman-pemahaman yang keliru. Nah, inilah perlu dari PHDI kita untuk melakukan analisis sehingga kita berjalan pada saluran-saluran atau sumber-sumber yang benar. Ya. Dan kemudian sesungguhnya kita dari Hindu Bali pada khususnya, tidak usah khawatir. Ibaratnya kalau kita berada di dalam suatu kebun binatang, sebagaimanapun banyaknya kunjungan pendatang itu masuk ke kebun binatang untuk menyaksikan kita, tetapi sepanjang kita di dalam itu mempunyai suatu asupan yang sangat-sangat cukup, tentu kita yang ada di dalam itu tidak akan pernah keluar mencari asupan-asupan tambahan begitu. Itu yang perlu disampaikan. Nah, solusinya apa di sini? Solusinya adalah kurangnya pemahaman kita terhadap tattoo-tattoo yang ada, ini yang perlu ditingkatkan. Sehingga ketika kita sudah kuat dalam hal pemahaman tattoo, kayak apapun gangguan, instruksi yang itu datang, kita pasti akan tetap tegar pada pendirian. Nah, sekarang kembali, ketika kita beryatnya, mohon tetap disisihkan kepada anggaran-anggaran pendidikan, sehingga penguasaan tattoo itu betul-betul merangsuk kepada umat kita. Kayak apapun orang itu akan menawarkan sesuatu solusi terbaik di luar kita, tidak. Jadi ada sekarang solusinya memperkuat para penyuluh agama, penentu decision itu supaya gunung jangan akan terjadi umat itu sudah berbalik haruan. Proaktif diharapkan para pandita, para pinadita sebagai front line daripada umat kita supaya betul-betul memperhatikan umatnya, ibaratnya pengembala supaya betul-betul memperbaiki angon-angonannya. Begitu nggih. Ini mudah-mudahan puniki bisa diterima. Long luput atau pandita menyampaikan. Semoga ini menjadikan suatu pemikiran-pemikiran bagi para penentu decision. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Suksma ide pandita nggih, tadi semuanya cukup kedengeran, kalaupun kecil, nggih. Suksma intinya tadi adalah kalau di SK Kejagung yang tahun 84 itu masih berlaku, nggih. Ini yang tangkap, yang lain-lainnya adalah beberapa solusi yang diajukan, nggih. Suksma itu. Baik, masih ada yang lain mau bicara? Saya lihat di sini ada Ampude, ada Ibu Prof. Ibu Prof juga mau menyampaikan sesuatu, Prof. Meles. Setelah Bapak. Nggih, berdua ini beliau profesor. Terus Ibu mau menyampaikan nggih. Ampun Suksma, sami. Nggih, ampun. Tadi. Nggih, nggih. Baik. Semeton sami Nusantara dimanapun Anda berada, kalau tidak ada lagi yang mau menyampaikan ataupun mau angkat tangan, menyampaikan sesuatu, hari ini kita mulai jam 3 waktu Indonesia Tengah, dan atau jam 2 di waktu kami di Jakarta, niki sudah jam 6.29. Artinya kita sudah ada di sini hampir 5 jam. Terima kasih atas berbagai masukan dan kita mendapatkan pencerahan cukup banyak dari ide Mpu Acarya Nanda dan juga ide Panglingsir kita dan dari teman-teman lain. Ini akan menjadi bekal buat kita. Saya akan terus suarakan
namun saya sayangkan hari ini beberapa PhD yang lain belum bisa hadir, tidak masalah. Kita akan terus suarakan bahwa kalau memang berbeda, bagus juga daripada kita dalam rumah tetap ribut, sepakat untuk tidak sepakat itu adalah pilihan. Tapi saya garis bawahi, Hindu Nusantara sudah selesai. Tidak ada diskusi lagi. Saya setuju dengan Pak Gede Mahardika. Yang lain-lainnya kalau masih mengulang lagi zaman dulu harus disatukan, kayaknya agak susah. Namun saya tidak akan mengomentari sampradaya yang lain. Saya tidak bicara dengan orang. Saya hanya bicara dengan problem yang sekarang ada adalah bahwa SK Kejaksaan Agung, saya cek sendiri Kejaksaan Agung masih berlaku, dan penyelewengan yang menjadi dasar di mana SK 107/JA/5/1984 penyelewengannya sama persis dengan apa yang terjadi sekarang. Itu sebabnya bapak-bapak di zaman tahun 84 itu, saya masih kelas 2 SMP, tidak mungkin mengambil keputusan gegabah. Dampak sosial, dampak ekonomi, penutupan percetakan yang mencetak waktu itu, dagang-dagang, sudah dikelola dan sudah diselidiki sehingga diputuskanlah itu. Ini terjadi lagi. Kita harus lihat dampaknya apa nanti kalau ini diberlakukan, adalah buku-buku yang harus ditarik. Kita tidak berharap semeton kita yang ikut aliran ini masih kekeh yang akhirnya masuk penjara. Ampura jangan sampai, mari kita terima mereka. Solusinya adalah sadarkan mereka. Karena mereka mungkin ada salah satu dari seperti Pak Gede Mahardika dirayu dan berhasil dirayu. Mungkin itu sebagian besar, tapi yang berhasil tidak masuk mungkin Pak Gede Mahardika. Nah, model begini ini yang menjadi korban adalah semeton kita sendiri. Nike dari Tian, Ampura, sekali lagi terima kasih atas kepesertaan dalam webinar hari ini. Ada yang nanya ada e-sertifikat? Enggak. Saya pikir karena ini adalah teologi dan sebagainya diceritakan, tidak buat saya e-sertifikat untuk tidak menjadikan ini sebuah isu yang lain. Kita perlukan adalah bagaimana kita tercerahkan hari ini. Nike. Yang tutup. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Pak Dewan Kare semua Pak De. Ya, semua Bang. Kalau masih mau ngobrol. Terus berjuang. Siap. Ji Alif. Matur suwun semua Pak Komang ya. Dan ide kandidat Nusantara. Lanjutkan perjuangannya, Bang. Pak Komang, selamat berjuang. Berjuang terus, Pak Komang. Jangan berhenti berjuang. Siap. Maju terus. Salam Pak Komang dari Petrawayu. Kita ikut DKI ya. Ini ikut DKI, tegas. DKI, mantap. Sini generasi pendukung. Mantap DKI, mantap. Generasi pendukung Banten juga mantap, Banten. Generasi muda mendukung Jatim. Nusantara. Ramai buat Indonesia. Boleh wenten niki depan itu harga mati. Semua. Sampun memberi pertanyaannya, adakah pejabat kita yang termakan rayuan HK seperti yang dialami Bapak Gede Mahardika yang kekeh? Nah, ini luar biasa Pak Gede Mahardika tadi itu dirayu ya. Ini catatan sejarah ini. Adakah pejabat kita dirayu dan termakan rayuan HK sehingga mereka mendiamkan? Bahkan di Bali itu sudah parah itu. Tolong dicatat itu. Gusti Sumardeyaso Pak Komang. Gusti ampun. Nah, jadi harus semua sekarang bangkit. Jadi kalau bahasa hukumnya patut diduga mereka terkena rayuan. Mengingat ada pengakuan dari Pak Gede Mahardika, mereka setelah kalah berdebat teologi, dirayulah Pak Gede Mahardika. Suksemo, rahayu sareng sami. Gusti, yang jawab nih.
Wenten Gusti, dados DPD makin AWK kena rayuan nih ke pejabat. Ke pejabat yang kena rayu nih ke. Dirjennya nih ke, dirjennya pentolannya nih ke dirjen. Yang punya video. Harus semangat nih, harus semangat Sami, harus semangat. Mudah-mudahan Pak Dirjen makin Bali. Terus berjuang Pak Gede. Ini sampun TST, tahu sama tahu. Pak Gede. Jalin tahu sama tahu. Pak Gede Mahardika, wenten salam saking BMW. Ampunan. Ampunan semeton. Nah, baru aja bergabung ide Empu Jaya Prema. Om Swastiastu Idempu. Bergabung Niki Om Swastiastu. Swastiastu. Ye Idempu. Ye dalam kita yakin dawet Idempu. Belum masih mute Niki. Baik, karena beliau tiang undang agak mendadak, tapi beliau berkomitmen untuk bisa mendengarkan ataupun bisa ikut. Beliau baru nyampe kita teater nih. Nggih, Idempu Jaya Prema, nggih. Lurus kami memohon pencerahan atas masalah ini, nggih. Lanjut dulu, Mah. Ya ada. Nggih, sampun on. Salam. Belum. Yang lain mohon sabar, nggih. Pak Diwang kalian mohon sabar, Pak Di. Baik. Siap, Bang. Siap mendukung. Lanjutkan. Oke, Idempu Jaya Prima Suksma niki sudah menghadiri tadi sudah Idempu Jaya Prima. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Idempu. Ampun masuk nih. Yang lain kita mute, nggih. Ampun sampun masuk, yang lain kita mute, nggih. Idempu ampun masuk, nggih, terus. Nggih, niki ampuran niki tiang wau rauh niki. Nggih, itu nggih niki. Terus batuk lagi niki. Ampuran nggih. Tapi niki publik bagan kan tentang masalah Hare Krishna nike dan teologi sesuai dengan anunya Pak Komang. Nggih, niku tiang ampun mendadak, nggih. Nggih. Karena tiang tidak mengikuti pembicaraan tadi Pak Made Mahardika kalau tidak salah, jangan-jangan teman tiang niki di perjalanan oleh tiang tapi Mas Tahan dengar suaranya tapi terputus-putus gara-gara mungkin sinyal. Ini tentang Hare Krishna dan Hindu. Menurut jelas nggak suaranya nggak? Jelas. Aku disuruh ngomong. Boleh yang lain mute dulu nggih, biar jelas dengarkan. Jelas jadi nggih? Jelas. Ini Hare Krishna dan Hindu menurut Tianga memang sangat berbeda sekali. Artinya apa? Artinya sesuai dengan pendiri daripada Hare Krishna itu sendiri, sira namanya Prabu Pada kalau tiang tanuning dan salah. Itu sudah jelas menyebutkan mereka itu bukan Hindu. Jadi memang betul mereka bukan Hindu. Karena kalau dia Hindu, apa rujukannya, apa kitab sucinya? Dan kalau dia Hindu, kitab sucinya Weda, Catur Weda. Jadi kalau dia hanya mengacu kepada Bhagavad Gita saja, Bhagavad Gita itu bukanlah Weda Sruti. Yang Weda Sruti ini cuma Catur Weda. Karena Bhagavad Gita itu adalah lahir daripada itihasa dalam Mahabharata. Jadi kalau dari sana saja sudah jelas sekali bedanya antara Hindu secara keseluruhan maupun dengan Hare Krishna. Dari segi Tuhan saja sudah sangat beda. Tuhan dalam Hindu mungkin tadi sudah dibahas panjang lebar, barangkali yang dengar geremak-geremak di perjalanan. Tuhan Hindu itu sudah jelas di dalam kitab Weda disebut Brahman. Kemudian Hindu di dalam perjalanannya ke
daerah-daerah Nusantara yang lain, nama-namanya disesuaikan dengan bahasa lokal, tapi tetap mengacu kepada Weda. Misalnya di Bali, Yang Widi, Widi itu berasal dari Sang Pencipta. Jadi Yang Widi adalah Sang Pencipta. Begitu juga di daerah-daerah lain, tetap. Nah, dan kita tahu bahwa Tuhan dalam Weda yang disebut Brahman tidak berwujud, tidak terbayangkan, tidak bisa kita pikirkan, tidak berjenis kelamin. Sementara Haka menyebut Tuhan Krishna. Krishna di dalam itihasa berwujud. Ada orangnya, ada manusianya. Jenis kelamin. Itu saja sudah. Halo? Ya, masih bisa didengar ya? Ya, kedengeran. Ya. Dari situ aja sudah berbeda sama sekali. Nah, karena itu menurut yang kalau memang Haka ini bukan Hindu dan memang benar-benar bukan Hindu dan itu diakui sendiri oleh pendirinya, ya sudah, kita hormati Haka itu sebagai keyakinan yang berbeda dengan Hindu. Seperti kita menghormati orang Islam, menghormati orang Kristen, menghormati orang Katolik. Tapi begitu dia masuk ke dalam tatanan masyarakat dan menyebut dirinya Hindu, itu sudah penghinaan bahkan. Dan itu harus kita lawan. Apalagi kalau mereka itu masuk ke daerah-daerah di mana sarana dan upacara Hindu dimasuki juga. Dan setelah dimasuki juga, maka mereka menghina. Itu sudah pelecehan. Artinya apa? Kalau Haka itu tetap bergerak di dalam suatu kelompok masyarakat sendiri, suatu penganut keyakinan sendiri, oke, kita siap artinya kita siap berteman. Tapi jangan coba-coba Haka itu merasuk ke dalam ritual budaya Hindu yang sudah ada baik di Bali, di Jawa, dimanapun berada. Mereka tidak bisa melakukan upacara gitu di pura. Apalagi di tempat-tempat umum. Karena tempat umum di mana wilayah itu diayomi oleh desa adat. Desa adat itu adalah desa Hindu. Sudah jelas desa adat itu desa Hindu, tidak bisa desa lain. Bahkan warga desa adat yang bukan beragama Hindu sesungguhnya itu bukan warga desa adat. Karena apa? Syarat desa adat itu seperti yang dicetuskan oleh Empu Kulturan harus mengacu kepada 3 pura besar. Puseh, Dalem, Balai Agung. Balai Agung sebagai stana Betara Brahma sebagai sang pencipta, Puseh sebagai stana Betara Wisnu sang pemelihara, dan Dalem sebagai pralina. Nah ini kalau ada warga di sebuah desa tidak terdaftar sebagai penyungsung ketiga pura tidak ikut, dia bukan warga desa adat. Nah jadi wilayah desa adat dengan wewengkon itu tidak bisa juga dimasuki oleh kelompok-kelompok Hare Krishna untuk ritual mereka. Seperti misalnya orang Islam tidak bisa masuk ke masjid dan di sana mereka sholat. Tidak bisa. Begitu juga orang Kristen tidak bisa ke pura di mana mereka melakukan kebaktian. Jadi pura itu khusus untuk umat Hindu. Nah, jadi selama mereka istilahnya berkaki dua dan menyebut dirinya Hindu, yaitu mereka sudah melakukan pelecehan dan ini yang harus kita lawan dan harus kita ya jika perlu ya kita usir itu loh dari wilayah-wilayah di mana sarana Hindu itu dipakai. Tapi sepanjang mereka melakukan kegiatan di center-center mereka atau di tempat suci mereka yang saya juga tidak tahu apa nama tempat sucinya, dan mereka tidak bergerak keluar, kita baik-baik saja dan kita harus menghormati juga sebagaimana kita menghormati orang beragama yang lainnya. Nah itu yang saya ingin kepada PHDI supaya ini harus hati-hati. Dan sedikit menyinggung PHDI dan tentang larangan HK.
ada dua masalah yang harus kita jernihkan. Pertama adalah larangan Kejaksaan Agung pada tahun 1984. Itu yang dilarang sesungguhnya adalah ajaran-ajaran, ada buku-buku HK, di mana buku-buku HK yang dilarang itu ada daftar-daftar judul-judulnya. Nah, ini karena apa? Karena pada saat itu kejaksaan itu berhak melarang buku-buku yang meresahkan masyarakat. Tapi ketika zaman reformasi, pelarangan-pelarangan semacam ini tidak diperbolehkan lagi. Buku tidak boleh dilarang kecuali oleh keputusan pengadilan. Kalau buku bermasalah, kita balas dengan buku. Demikian juga media massa yang lain. Tidak boleh ada pemberedelan dan segala macam. Harus lewat pengadilan. Nah, ini harus ditanya ke kejaksaan. Apakah yang dilarang pada saat itu ajaran bukunya saja atau organisasinya? Kalau organisasinya ikut dilarang, sudah pasti kita akan menggugat terlebih dahulu Menhumkam yang mendaftarkan HK secara resmi ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Kenapa mereka boleh terdaftar? Seharusnya, halo, masih bisa didengar? Kedengeran. Putus saya. Lanjut. Masih kedengeran, Tapi gambar dia kok putus, enggak usah pakai gambar, gambarnya hilang, Gambarnya still, Lanjut. Sedikit lagi. Dan itu harus kita tanyakan terlebih dulu supaya jangan kita gangsaran tindak keuangan daya wawasan kita kurang, ternyata kita sudah langsung bilang ini melanggar, ini belum dicabut, ini segala macam. Nah, itu. Yang kemudian masalah Parisade. Parisade itu kapan dia mengayomi HK secara resmi? Itu kan pada zaman Pak Suisme. Nah, setelah masa-masa itu, setelah apalagi pergantian dengan yang waktu Mahasaba di Surabaya ini, saya rasa tidak ada lagi ketentuan secara resmi Parisade mengayomi HK. Tidak ada. Bahkan Parisade disahkan pada saat itu sebagai organisasi massa. Walaupun di pasal 2 anggaran kalau tidak salah bab 2 pasal 2 anggaran dasarnya Parisade itu tetap majelis, tapi pada pasal 3-nya dijelaskan di sana bahwa Parisade itu adalah ormas. Nah, bagaimana mungkin sebuah ormas mengayomi ormas? Nah, itu yang harus juga kita jernihkan. Nah, memang setelah Parisade itu yang mengundurkan diri dan tidak mau ikut lagi di Parisade karena saya tidak setuju pada ormas, saya lebih setuju pada majelis seperti Parisade terbentuk di Bali pada awalnya, dan seperti juga Walubi dan lain-lain itu tidak ada ormas yang mengundurkan diri. Tapi dalam susunan pengurus Sabe Pandita, di mana yang sebelumnya ikut terdaftar menjadi anggota, ternyata ada satu pandita yang jelas-jelas disebutkan dalam kurung di belakangnya ISKCON dari Hare Krishna. Nah, ini walaupun secara formal Parisade hasil Mahasaba Surabaya itu tidak mengayomi atau ragu-ragu atau bagaimana tidak mengayomi HK, tapi ada Sabe Panditanya yang duduk di sana. Karena jelas disebutkan di sana. Mengenai Sabe Walaka dan pengurus harian, katanya ada juga orang-orang Hare Krishna, tapi yang tidak tahu. Karena yang tidak tahu apa si A itu Hare Krishna, apa si B itu Hare Krishna, karena tidak ada penjelasannya di sana. Tapi di dalam Sabe Walaka ada namanya, dan itu disebutkan jelas-jelas dari ISKCON. Nah, ini yang harus kita gugat ke Parisade, keluarkan orang ini. Jadi setelah keluar dan HK jelas-jelas tidak ada hubungan lagi dengan Hindu, apalagi hubungan dengan Parisade sesungguhnya otomatis gugur karena dua-duanya ormas. Maka mari kita hidup berdampingan dengan HK sebagaimana kita hidup berdampingan dengan umat-umat beragama lain. Tapi jangan sekali-kali merecoki budaya Hindu. Budaya Hindu yang memakai budaya Bali. Dan pernyataan 3 pimpinan HK
antara lain ada Pak Amir di sana, sahabat saya, yang sudah membuat pernyataan bahwa Haka tidak akan melakukan kegiatan di luar asramnya, itu harus kita hormati dan harus dijalankan. Kalau ada setelah ini terjadi seperti itu lagi, kita bisa laporkan ke hal-hal yang ke aparat hukum, karena ini nadanya sudah pelecehan. Sekarang satu lagi masalah, supaya jangan kita nanti ribut-ribut dak karuan. Di kalangan umat Islam, Haka ini sejenis dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu selalu mengaku Islam, tetapi punya kitab lain selain Al-Quran. Nah, ini menimbulkan keresahan. Baiknya jangan bahas agama lain. Ini satu contoh kecil saja, maksud saya supaya jangan ditiru. Artinya biar gini. tidak melebar. Nanti kita dikira campur tangan agama lain. Mohon maaf yang sebagai generasi muda yang tidak mau, karena Islam itu mereka urusannya sendiri. Kita Hindu aja lah. Hindu aja bahas. Ya. Oke lah. Dan maksud saya ingin menunjukkan bahwa kita dalam melakukan perlawanan terhadap Hare Krishna ini jangan sekali-kali melakukan kekerasan. Misalnya membakar senter mereka, membakar seperti yang dilakukan oleh sebagian umat Islam terhadap Masjid Ahmadiyah. Ini analognya. Jadi apa? Lakukanlah ini perlawanan dengan cara-cara yang damai. Itu yang Tiang minta. Jangan kita memusuhi orangnya, tapi kita memusuhi ajarannya sepanjang ajaran itu dikaitkan dengan Hindu. Tapi kalau ajarannya tidak dikaitkan dengan Hindu, oke. Ini kematan secara umum, karena Tiang tidak mengikuti pembahasan dari awal, moga-moga lain kali Tiang bisa mengikuti dari awal. Ini ampura, yang ngenten iwang-iwang Tiang nunas ampura. Ini suksma. Tan iwang ampura niki tadi beginilah generasi muda yang kritis kadang-kadang langsung nyeletuk ampura niki. Nggih Gusti, ampura nggih. Suksma. Ya, intinya gini Pak Gede, dari pembicaraan senior Tiang, tetua Tiang, Jero Gede Prema, gitu loh. Jadi jelas sekali itu SK Kejagung itu masih berlaku gitu loh, dan itu kistro dulu, seperti sekarang gitu loh. Jadi mohon sekarang kalau kita abu-abu dan mendiamkan gitu loh, dan kita buktikan bahwa kita tidak anarkis seperti itu, kita masih percaya hukum. Aji, tolong jaga etika. Saya minta jaga etika. Dia silakan HK seperti tadi Haji Suseno bilang, silakan HK memperjuangkan diri tolong tegas sebagai sebuah agama. Penyelenggara tegas. Yang dilindungi nanti oleh undang-undang gitu loh. Jangan merongrong dari dalam ibaratnya. Ya, ini mengaku generasi muda tetapi memotong sulinggih berbicara. Ini generasi muda macam apa? Mohon tegas. Nggih, Madi Abdi ampura, jangan juga. Nggih. Kasih Tiang yang bicara nggih. Ampura Tiang sedikit nggih. Nggih. Halo Pak Komang atau siren niki. Maksudnya sapuniki, kalaupun SK Kejaksaan Agung itu masih berlaku, itu berlakunya sebatas pada buku-buku ajaran Hare Krishna yang dilarang beredar pada tahun 1884. Setelah itu banyak sekali buku-buku Hare Krishna yang lain yang tidak tercantum dalam SK. Makanya Tiang bukannya bilang bahwa ini masih berlaku atau tidak, lebih baik kita tanyakan kepada Kejaksaan Agung, apakah organisasi HK itu dilarang apa tidak? Nah itu. Karena banyak sekali buku-buku yang dilarang, tapi organisasinya tidak dilarang. Itu di kelompok-kelompok lain di luar. Di Kementerian mangde jelas bukannya Tiang tidak sependapat bahwa itu masih berlaku atau tidak, tapi alangkah baiknya kita menanyakan hal ini secara lebih baik. Nah, lebih baik kita sekarang melakukan seleksi terhadap buku-buku Hare Krishna yang bernada Hindu. Karena dia jelas bukan Hindu, tapi dia menerbitkan buku seolah-olah itu buku pelajaran agama Hindu. Ini yang luar biasa merusak generasi muda. Tadi pagi aja cucu Tiang, cucu ponakan, dia bertanya, dalam itihasa itu
siapa tokohnya Kakiang, dia bilang gitu. Yang jawab Ityase tokohnya adalah Krishna dan Arjuna. Dia tanya, oh Krishna yang Tuhan itu ya? Saya bilang, tidak. Krishna itu bukan Tuhan. Krishna itu awatara. Dan itu pun awatara dari Wisnu. Kalau Tuhan mau artinya berwujud kepada seorang awatara, masa hanya sifat Wisnu saja yang dibawa? Tuhan itu kan banyak sifatnya. Ada bersifat Wisnu, Siwa, dan semua. Dan itu hanya bagian kecil dari sifat Wisnu yang dibawa turun oleh ke awatara. Jadi awatara itu bukan Tuhan. Awatara itu bukan beda. Bukan dewa. Ada 3 hal yang prinsip dalam Hindu adalah Tuhan, dewa, dan awatara. Satu lagi untuk budaya Bali adalah Ida Betara. Ida Betara itu adalah leluhur kita sama sekali. Ida Betara itu manusia. Manusia dulu, manusia yang maha suci. Tapi karena Ida Betara dianggap sudah mencapai moksa, maka mereka disebut Ida Betara. Empu Kuturan. Dan lain-lain itu semua kita anggap Ida Betara. Bahkan nabi-nabi atau para sulunggih kita yang sudah lebar, beliau juga dijuluki Ida Betara sekarang. Konsepnya apa dalam kepercayaan Hindu? Ida Betara itu ciri-cirinya adalah sudah moksa. Jadi kalau orang sudah moksa tidak reinkarnasi lagi. Karena itu tujuan Tiang juga salah satu menjadi sulunggih adalah ingin mencapai moksa. Tapi mudah-mudahan ya dalam kepercayaan sih itu sudah terjadi karena seorang pandita tidak akan reinkarnasi. Tidak akan ada orang nitisan siapa, niki Empu Kuturan numadi tanwenten. Niki Empu Beradah numadi tidak ada. Tapi ini Kakiang numadi ya bisa. Nah itu. Jadi dalam 4 tatanan itu ya di Tuhan yang disebut dalam Weda Brahman, kemudian dewa-dewa yang merupakan sinar-sinar suci daripada Tuhan, sebagian umat Tuhan, kemudian awatara itu adalah penjelmaan Tuhan ke bumi, tapi hanya sebagian sifat-sifatnya saja dan dengan tugas-tugas yang juga berbeda-beda. Tuhan Krishna itu awatara yang ke-8. Nah, kemudian ada leluhur. Nah, ini Hare Krishna itu tidak ada memuja Brahman karena dia langsung Tuhannya Krishna. Dewa-dewa mungkin ya, tapi mungkin tidak karena Tiang tidak tahu ajar. Tapi ke leluhur juga pasti tidak. Jadi kan beda sekali dan itu bukan Hindu sama sekali. Nggih niki manten panten akeh niki lasna waktu. Suksma sareng sami. Empu Jaya Prema Suksma niki pencerahannya teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang dijelaskan tadi sama Empu, silakan. Tolong angkat tangan kalau mau bertanya. G. Ada? Madi Abdi, mau bertanya, Di? G, terus bertanya, Di. Anak muda, tanya. Tanya. Matur suksema beli komang, kita suksema pisan, kita ikut. Tadi Ampura tidak dari awal, jadi banyak mungkin yang agak napi ten bisa putus. Tetapi sabun niki, yang pertama sekali adalah niki Titiang yakin karena Idempu sangat memahami, Titiang mengikuti beliau, Kantun Walake sudah demikian berjuang untuk mencerahkan umat sekali nike. Jadi Titiang pikir niki sebenarnya kan sebuah proses sejarah kinten gitu. Jadi ada SK kejaksaan, kemudian setelah itu SK kejaksaan, kemudian kalau salah nike meloncat ke 95. Di 95 itu kalau salah adalah proses kemudian pendaftaran Ikson itu dari Hare Krishna yang dilarang, kemudian dia Ikson yang didaftarkan, kemudian ke 96 permohonan untuk kemudian melakukan pengayoman. Ini kalau salah yang dokumennya beberapa juga yang tempat kumpulkan seperti ini karena dia tidak ingin kemudian ikut terjebak dalam satu proses yang apa istilahnya wacana-wacana karena kita berpikir selama ini kita selalu sering berwacana.
tetapi wacana itu tidak kemudian terbentuk dalam sebuah formulasi grand design. Nah, hal yang paling sederhana tadi dibahas sareng di depan itu Acarya Nanda terkait dengan bagaimana kita memandang ekonomi umat misalnya, aspek ekonomi umat. Karena ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya kita sangat harus kita buatkan satu grand design kemudian ke depan Niki. Nah, Niki Titiang melihat sejarah yang berjalan Niki, Ampura 2015, mohon maaf, keputusan Menteri Hukum dan HAM Niki keluar 2015 tentang pengesahan badan hukum yang salah tadi mengatakan, kemudian pengayoman dijawab 4 April 2016. Nah, selanjutnya tanda daftar dari Kementerian Agama itu keluar adalah tahun 2019 berlaku sampai 2022, kemudian ada keputusan Menteri Hukum dan HAM itu tahun 2019 bulan November. Nah, dengan panjangnya proses Niki dan akhirnya sekarang Niki kemudian menjadi sebuah pergolakan yang serta-merta tiba-tiba kemudian datang begitu masif dan sebagainya, Niki yang kira polemik ini harus segera disudahi. Gitu. Jadi Titian setuju sekali kalau tadi Idempu menyampaikan bahwa mesti ada satu pukulan yang telak, karena Titian juga kebetulan nyarengin ring perjuru Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Titiang Iwau Penglingsir Titiang sampun menyampaikan sebuah wacana dan mungkin Nika akan menjadi ketetapan nanti lembaga akan kemudian berproses itu tanggal 5 Benjang. Nah, Niki Titiang berpikir makin Niki harus disudahi. Jadi Titiang mengharapkan dari diskusi ini adalah muncul satu strategi untuk menyudahi polemik Niki, kan? Niki yang Titiang harapkan Pak Komang bisa menjembatani bagaimana menyudahi, karena energi kita habis terkuras untuk hal-hal seperti ini dan kita tidak tahu kalau di medsos Niki kan semua bergulir berproses, ini tidak ada ujung pangkalnya. Dan ampunang juga Niki dipandang sebelah mata aspek ikutan Titiang agak ampuro bisa Niki bukan kemudian mengait-ngaitkan. Bagaimana kemudian setelah Gunung Agung tahun 65, gitu, setelah Nike kemudian terjadi proses 66 dan sebagainya, akhirnya terjadi proses yang sampai menimbulkan pertumpahan darah. Nah kemarin 2017, 2018 Gunung Agung meletus lagi. Jangan sampai kemudian urusan Niki kemudian menjadi pergolakan baru. Karena yang lihat di medsos Niki, setelah Pak Komang kemudian berbicara, Pak Komang berwacana Niki, yang ampura Niki yang di desa yang tidak tahu menau tetapi memiliki keinginan kuat untuk membela Bali Niki subuh ada nadi nyangeh lewang Niki kan. Ini hati-hati sekali kita pikir ini hati-hati sekali. Energi kita sudah sangat terkuras hampir mungkin 1,5 bulan sampai 2 bulan belakang Niki mengurusi Niki, sehingga grand design-nya harus diputuskan mau seperti napi. Ada yang bergerak di aspek legal, ada yang bergerak di aspek teologi, ada yang berat di aspek-aspek lain, dan jangan lupa setelah ini munculkan grand design, buatkan grand design agar bagaimana kemudian yang seperti ini tidak terjadi lagi, agar bagaimana kemudian generasi kita ngeh dan sebagainya. Kita yakin Ide Empu bisa menuntun kami, Pak Komang juga sebagai inisiator dan sebagai salah satu yang getol untuk menyelesaikan masalah Niki bisa menuntun kami sehingga kemudian ke depan kita tidak habis lagi energi kita pada hal-hal yang seperti Niki. Mang deten bolak-balik yang kira seperti Niki. Nah, kursus semua ampura tadi Titiang agak keras Pak Komang. Titiang nggak tahu nih ternyata sahabat Titiang nih ke Pak Gusti nih ke yang tidak tahu Nike dipotong itu Empu berbicara kita nggak bisa kalau yang seperti ini campur kita mau live chat tadi mau live meeting tadi tapi ketika Empu ranjing kita bela-belain kita ikut dan mengikuti sampai bangkit yang tidak mau suling kita kritis boleh tapi jangan kita kehilangan etikat yang kira seperti ini terus semua Pak Komang ampura Cik Gusti. Kalau Kantun Riki ampura, kita nanti akan telepon beliau pribadi. Atur suksma. Oke, Kantun Riki. Oke, suksma Made, Wenten yang lain mau memberikan tanggapan, sedereng kita minta
closing dari Ide Empu Jaya Prema? Ya, nggih, kalau tidak, Ide Empu ada tanggapan mengenai apa yang disampaikan Madyabi tadi? Nggih, Ide ampun Pak Gusti Warsike niki angkat tangan. Unmute numun Pak Gusti. Unmute numun. Nggih, ampun, sampun. Nggih, Pak Gusti. Belum kedengeran Pak Gusti. Belum kedengeran. Nggih, belum kedengeran. Belum kedengeran Pak Gusti. Nggih. Nggih, belum kedengeran. Nggih, Pak Gusti. Nggih, ampun kedengeran. Enten niku. Belum kedengeran. Nggih. Kedengaran. Nggih, sampun. Niki tiyang nganggen HP. Nggih. Ya, niki supaya tidak menghabiskan energi. Kita melihat sekarang kan rasanya semua sudah sepakat agar PADI tidak mengayomi lagi yang namanya AK. Nah, kita kan sadar bahwa PADI itu suatu organisasi, suatu ormas. Tentunya dalam ormas itu ada aturan-aturan cara mengambil keputusan. Itu yang harus kita cermati. Kita harus masuk ke sana. Bila perlu, bagaimana kita mendorong agar PADI itu mengadakan suatu persambungan agung luar biasa atau apa namanya, saya nggak tahu istilah PADI-nya. Tentunya kita harus mendekati orang-orang atau organ-organ yang mempunyai hak suara di sini. Kalau seandainya semua yang punya hak suara sudah sepakat untuk tidak mengayomi, tentunya keputusannya akan terjadi demikian. Bila perlu kita buat sekarang, kita hubungi sekarang PADI dari provinsi agar punya suara yang sama dengan apa yang kita kendaki, sehingga selesailah masalah ini. Karena dia organisasi, saya juga sadar organisasi itu ada suatu proses dalam mengambil keputusan. Mungkin tidak bisa ketua aja mengambil keputusan begitu saja, ada prosesnya. Nah, proses inilah yang kita percepat. Bagaimana kita mempercepat proses ini? Sehingga kita tidak buang energi banyak-banyak. Nah, satu itu. Yang kedua, kita harus melalui negara ini. Dia sudah melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Itu pelecehan terhadap negara. Kita angkat masalahnya ini, mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan negara. Ya, tentunya kita harus bersurat. Saya sudah bersurat, organisasinya sudah bersurat ke Jaksa Agung, ini sudah bersurat. Dan sebagainya. Nah, ketiga, kita larikan ke masalah adat harus membentengi agar sampradaya atau Adikesta itu tidak bisa leluasa di daerah adat kita di Bali ini. Buat penanaman yang membentengi. Saya kira dengan cara demikian, mungkin masalah ini akan cepat terselesaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kekurangan atau mungkin saya terlalu menggurui atau bukan maksud saya menggurui, saya hanya mengusulkan. Terima kasih. Patut suksma Pak Warsike nggih, suksma niki suksma. Baik teman-teman, ada yang angkat tangan lagi? Oh, Gede Sukedana, anak muda niki nggih. Semangat deh, terus deh unmute numun. Terus. Om Swastiastu, Pak Komang, Suksma, Empu Jaya Prema, Sanewangi yang Titiang, Matur Suksma untuk pencerahannya.
Mungkin sedikit mantan kalau dari tadi kita membahas mengenai bagaimana Hari Krishna sudah merongrong tadi ya, bahasanya banyak menggerogoti dari dalam dan sebagainya. Memang mungkin sedikit saja untuk berbenah kita di PHDI agar ke depan umat kita tidak paling ke depannya. Selain tadi usulan dari Blimade Darmawan dari Sorong, ini ide sulinggih kita turun gunung adalah keaktifan dari PHDI untuk memproduksi baik pengetahuan atau tatwa secara virtual, misalnya seperti film-film yang sekarang sangat gencar dilakukan oleh Times, seperti yang kira sangat berkaitan dengan HK. Mungkin di sini ada dari HK juga yang lihat Prabu Gaura Laksmi. Jadi di saat ini mungkin kalau kita mencari referensi Hindu yang kita buka di YouTube, yang keluar adalah Hindu Times, di mana itu dikelola oleh HK mungkin. Kemudian kita sangat sulit sekali mencari media yang sepadan, artinya yang melakukan riset seperti itu untuk menjelaskan keyakinan kita, memperkuat pelajaran kita untuk di Bali gitu, untuk anak-anak kita terutama nanti untuk adik-adik kita. Nah, niki yang mungkin yang usulkan, karena sampai saat ini mungkin kalau kita tanya, dari tadi kita membahas Caturweda, sampai sekarang kita cari sendiri, Caturweda untuk kita dapatkan secara lengkap itu tidak ada, apalagi kita bicara Upanishad. Kalau kita bicara cari Bhawisya Purana, misalnya Purana, kita sangat sulit sekali mencari referensi Hindu yang dipakai untuk kita sebagai mengaku sebagai Hindu Bali. Nah, jadi sekedar usul manten ke PHDI, kemudian kalau Pembimas nanti bisa menyalurkan bagaimana referensi Hindu di mana anak-anak kita ini kan sekarang melek teknologi. Bagaimana teknologi ini dikuasai oleh benar-benar yang menyebut Hindu itu adalah jalur yang benar, bukan lagi menyimpang atau apalagi yang kita sebut merongrong atau menggerogoti tadi. Ini kemantan Bekomang Suksma gede nggih Suksma niki anak muda yang memberikan masukan. Ide, ada pendapat atau ada tanggapan dulu? Yes, sekaligus nggih Suksma. Nggih Suksma yang tanggapi sedikit mantan nggih. Soalat yang durung musucian nggih. Yang pertama, yang setuju sekali, akhiri polemik ini secepatnya. Karena ini sangat menguras banyak energi kita. Tapi bagaimana mengakhirinya? Mengakhirinya adalah harus ditegaskan oleh lembaga Hindu yang resmi sekarang ini, yaitu PHDI, dengan segala kekurangan dan kelemahan pengurus dari tingkat balaka sampai pandita, harus ada ketegasan di mana posisi HK itu. Apakah HK itu di dalam Hindu atau di luar Hindu? Ini harus dijelaskan. Karena penjelasan ini akan menjadi penting buat kita. Kalau di luar Hindu, oke, kita hidup berdampingan secara damai. Kalau di dalam Hindu, ya mereka harus mengubah banyak hal dan saya kira itu mustahil karena keyakinan yang diubah-ubah tentu saja tidak benar juga. Mereka harus mengubah konsep Tuhan Krishna dan ritual-ritual segala macam. Masa ada orang mencaru misalnya tidak pakai daging segala macam, itu udah mungkin. Jadi kita tegaskan saja bahwa HK itu di luar Hindu dan ini kita juga mengacu kepada pernyataan pendirinya. Dengan HK di luar Hindu selesai persoalannya. Dengan catatan tentu saja orang-orang HK yang ada di Parisade kita minta supaya dia keluar. Dan juga pernyataan pimpinan HK di Bali bahwa mereka tidak lagi memakai sarana-sarana publik yang dimana diwilayahi oleh desa adat. Saya kira seluruh kawasan publik ini adalah milik desa adat di Bali. Dan juga tempat-tempat suci umat Hindu tidak lagi dipakai oleh mereka sendiri. Kalau masalah budaya dalam pengertian yang bisa membuat kita hidup harmonis, misal dia memakai kain Bali, ya nggak apa-apa.
Yang penting ritualnya tidak. Toh juga umat kita, umat Kristiani, umat Palasari, bahkan umat Muslim di Pekayam juga suka memakai kain Bali, itu tidak masalah. Jadi yang penting pokok adalah ritual itu harus jelas dan itu harus tegas. Tanpa itu tidak bisa mengakhiri masalah ini. Paling hanya kita bisa meredam, suatu saat akan meledak kembali. Nah, saya minta, dan itu keputusan untuk menyatakan pendapat itu tidak harus berlama-lama. Di Parisada tuh ada dua pertemuan yang pokok, yaitu pertama adalah Paruman Parisade, Paruman Agung itu setiap tahun dan biasanya antara Oktober sampai Desember, sebentar lagi. Ini sudah bisa memutuskan kalau mengeluarkan HK dari lembaga Hindu. Itu pun kalau memang ada keputusan yang formal. Kalau tidak ada keputusan formal, sekarang pun, minggu depan pun, Parisade bisa membuat surat keputusan untuk mengeluarkan hari HK dari Hindu. Apalagi kemudian tahun depan 2001 ada Mahasabha Parisade. Mari kita bersama-sama membenahi Parisade. Benahi sekarang ini. Dan saya sebagai orang yang sudah lama sekali di Parisade tahu persis banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di Parisade. Parisade Bali misalnya, ketuanya Pak Profesor Sudiana, sahabat saya, orang yang sangat baik, terpilih 3 kali berturut-turut, itu melanggar anggaran dasar. Banyak sekali. Ada anggaran dasar menyebutkan anggota partai politik tidak boleh duduk di dalam Parisade, ada orang yang duduk seperti itu. Mari kita bersama-sama membenahi lembaga yang kita bangga-banggakan ini. Masalah yang kedua, soal buku-buku yang dipakai oleh bahan ajar di sekolah. Saya tegaskan sekali, buku yang dipakai bahan ajar harus dimintakan rekomendasi ke Kanwil Departemen Agama. Itu secara formal begitu, karena ini harus tingkat menteri, dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan, bukan di Parisade. Dia minta bahwa kita tahu pucuk pimpinan ormas pucuk pimpinan Bimas Hindu pernah dipegang oleh orang-orang HK, ya mari kita benahi dari sekarang. Maka yang pertama itu harus HK dikeluarkan dulu dari lembaga, kemudian buku-buku yang berisi ajaran hari Krishna harus ditarik. Itu banyak sekali. Tentu kita akan bisa kita bersatu menerbitkan buku-buku yang benar dari kalangan kita sendiri. Jadi ya memang masalah kitab ini, kitab-kitab Weda ini banyak sekali yang kita tidak tahu, dan jangan-jangan orang juga tidak tahu Catur Weda itu apa. Paling-paling membaca Intisari Weda yang terbitkan oleh Profesor Madi Titip yang sekarang sudah menjadi Sulingi. Apa Catur Weda itu, apa Atharva Weda itu, Jajur Weda itu, mungkin banyak orang tidak tahu. Saya sendiri aja Atharva Weda dari 8 buku itu baru punya 3-4, itu pun nyolong-nyolong di Kementerian Agama. Nah, itu bagaimana cara kita menggali dana bersama-sama, tanggung jawab bersama, kita terbitkan buku-buku ini. Terjemahannya sudah ada di Departemen Agama. Nah, itu yang bisa saya mari pesan saya terakhir barangkali bisa didengar oleh para generasi muda, dan mari kita hentikan segala polemik-polemik yang ada di media sosial ini, karena ini terus terang saja dalam pikiran saya dan juga dalam pergaulan saya dalam lintas agama, ada yang khawatir mendompleng urusan ini, karena dengan lewat polemik ini orang menguat menyebut agama Hindu Bali, bahkan disebut Gama Bali. Demo yang akan diadakan oleh Taksu Bali tanggal 3 Agustus, 2 hari yang akan datang, itu mengusung Gama Bali. Andai kata itu diresmikan kembali di dalam kehidupan di tata negara Indonesia ini, sangat berbahaya. Dan ada umat agama lain yang memang mengompori masalah ini. Apa risikonya? Maka Gama Bali atau Hindu Bali, kalau itu diformalkan, maka dia akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan akan menjadi kepercayaan. Karena
syarat sebuah agama, dan itu sudah dikukuhkan pada tahun 1959 ketika Parisade berdirikan adalah hanya agama Hindu. Karena apa? Agama Hindu jelas nabi, atau di Hindu tidak ada nabi, istilahnya maharsi. Maharsi penerima wahyu itu jelas, ada 7 orang, dan kitab sucinya jelas. Karena itu dulu sebelum 59 agama kita di Bali memang sudah disebut Hindu Bali. Saya waktu sekolah dasar, sekolah rakyat pada waktu itu agamanya apa? HB, Hindu Bali. Nah, kalau itu dikukuhkan kembali nama itu secara formal, maka Hindu Bali akan keluar dari 6 agama yang ada di Indonesia. Resikonya apa? Mungkin kalau kita berpikir secara modern, berpikir secara apa sih urusan keyakinan kan tidak jadi masalah. Tapi Indonesia ini adalah negara yang bukan sekuler. Negara bukan sekuler, di mana agama diayomi dan diperhatikan dan dibina oleh pemerintah, ada anggarannya. Kalau kita keluar dari Hindu secara formal dan kemudian kita menyebut agama Bali atau Hindu Bali atau apapun nama lain itu, maka kita tidak akan lagi dapat anggaran dari Departemen Agama. Lebih baik kita menyebut Hindu dengan berbudaya Bali, Hindu dengan berbudaya Jawa. Kalau obrol-obrol non formal tidak masalah. Artinya sebagai pembicaraan, wah kita nih di Hindu Bali harus berjanya begini-begini, tidak masalah. Tapi kalau diformalkan itu, sehingga kalau kita melakukan aksi-aksi, entah bikin surat atau bikin izin demo atau apa, jangan sebut agama Bali, jangan sebut Hindu Bali. Kita sebut aja umat beragama Hindu. Dari kelompok ini akan mengadakan aksi demo. Saya sudah dapat laporan dari seorang teman di Kapolda. Dia tanya, Nak Sunggi, niki kok ada surat, ada perizinan demo tentang menyebut agama Bali. Apa itu? Aduh, saya jelaskan tapi saya tidak perlu ungkapkan di sini. Terima kasih banyak sekali atas perhatian para generasi muda Hindu dan para tokoh-tokoh yang ketahui siapa saja yang hadir malam ini zaman virtual. Kalau ada apa yang saya ucapkan berbeda atau salah, mari kita bebas bisa berbeda pendapat, tapi kita harus bersatu dalam menegakkan agama Hindu yang berbudaya Bali. Terima kasih, Suksma. Titiang mempamit. Ampura niki. Om Santi 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 itu. Kecil sekali. Om Santi. Idempu Suksma niki pencerahannya, sesi yang terakhir yang panjang sekali hari ini. Momentumnya kelihatannya kita akan tutup sesi niki setelah ide niki. Saya tarik beberapa benang merah teman-teman sekalian untuk menutup diskusi kita hari ini, bahwa secara organisasi, secara teologi dumun, dari apa yang kita diskusikan hari ini, secara teologi bahwa antara Hindu dan Hari Krishna sudah jelas berbeda. Untuk itu, secara organisatoris, maka PHDI sudah harus mengambil sikap sesegera mungkin bahwa karena teologi yang berbeda, Hakka bukan Hindu. Selain pendirinya menyebut memang Hakka bukan Hindu. Kita sudah jelaskan Hakka bukan Hindu di sini, benang merahnya udah kelihatan. Organisatoris diambil tindakan bahwa Hakka bukan Hindu. Yang berikutnya yang harus ada adalah kita akan melakukan pendekatan lagi kepada kejaksaan, mengecek semua buku-buku yang ada zaman dulu. Saya sudah beberapa kali ke Kejaksaan Agung juga. Saya akan kembali lagi untuk melakukan penelaahan. Apa yang disebutkan dalam surat keputusan yang sudah beredar di media sosial, jelas sebenarnya selain buku-buku itu dan ajaran-ajaran juga dilarang dari Hari Krishna. Itulah yang kemarin saya sudah dapatkan penjelasannya. Tim hukum sudah ada, kita bentuk untuk memastikan ini. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus mendorong PHDI
untuk segera mengambil sikap, bantu mereka, karena poin Gede Sudana tadi sangat benar, teman yang tadi Made Abdi juga sangat benar, bahwa di masyarakat di bawah tidak boleh dipandang sebelah mata oleh PADI bahwa apapun semakin panjang, semakin lama keputusan ini dibuat, bisa-bisa terjadi gesekan yang sangat merugikan kita di bawah di sana. Itu yang semestinya tidak boleh terjadi. Kita harus dorong PHDI untuk segera mengambil keputusan. Nike, dari saya, sekali lagi, Komang Priambada, Titiang hanya menginisiasi gerakan ini agar bisa semuanya berakhir dengan cepat, dengan baik, bahwa apapun yang akan kita hadapi ke depan ini, semoga membuat Nusantara ini semakin baik dan semakin bisa diandalkan oleh umat sebagai tempat untuk mencari jalan yang baik nantinya. Nike, yang tutup sekali lagi terima kasih semuanya. Om Santi. Om Santi. Om Santi. Santi. Atur semua. Ya, semua. Siap. Ya, siap. Siap. Apa mang semua? Siap. Nike. Tumben webinar katit lut lah, telung kelas lah kopine beli komang. Begitu. Ini mikir telung kelas iki to. Tuh, niki. Ampun, daun ini dari jam 2 di WA malih. Oke, siap. Yo. Dari jam 3. Dari jam 3 nih Mang di Bali. Iya. Jam 9. Luar biasa. Yang tulis WA Tiang, silakan di WA kalau ada ini ya koordinasinya kita perlukan yang diukur masuk. Ini Gede Wandiarte kasihan baru masuk dia. Kita udah tutup deh. Tapi semangat sudah mengikuti. Rekamannya ada semuanya, nanti bisa dilihat. Yang sekarang live sampai sekarang Niki live di Facebook 315 orang masih nonton kita. Dari tadi itu. Bagus lah. Semoga semuanya bisa. Semua ngertian yang gilik mungkin. Semua. Pamit.